Penelusuran tim SUS, peristiwa yang terjadi di Duren 3 pada 8 Juli lalu berkaitan dengan kesusilaan. Motif ini dilaporkan oleh istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Chandrawati. Disebutkan olehnya ada dua isu yang terkait dengan kesusilaan tersebut, yakni pelecehan atau perselingkuhan. Untuk memastikannya, maka tim SUS akan melakukan pemeriksaan terakhir terhadap Putri Chandrawati. Sigit memastikan tidak ada isu di luar motif kesusilaan tersebut. Sebelumnya, Sigit menerangkan pembunuhan terhadap Brigadir J dipicu rasa emosi dan amarah dari Ferdy Sambo. Emosi itu terjadi setelah Putri melapor pada Ferdy Sambo soal peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Untuk motif selengkapnya, Kapolri menyatakan akan dibuka sepenuhnya di pengadilan. Ditanyakan oleh Pak Suding bahwa terkait dengan adanya beberapa peristiwa. Namun demikian, tadi kita sampaikan bahwa memang ada satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Jadi tidak ada isu di luar itu, dan ini tentunya akan kami pastikan besok setelah pemeriksaan terakhir. Jadi ini juga mungkin bisa mendapatkan gambaran secara lebih jelas bahwa Saudara Ferdy Sambo terpicu amarah dan emosinya pada saat Saudara PC atau Saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Kapolri Jenderal Listio Sigit akhirnya buka suara seusai dicecar pertanyaan anggota DPR terkait insiden yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah yang diduga menjadi pemicu tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Insiden tak pantas yang diduga terjadi di Magelang tersebut sebelumnya disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI, Syarifuddin Suding. Kapolri menjelaskan kronologi kejadian yang berlangsung di Magelang sudah diungkap oleh Ferdy Sambo pada penyidik. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR bersama dengan Kapolri pada Rabu 24 Agustus, Suding awalnya mempertanyakan soal kronologis yang diterimanya terkait apa yang telah terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Kejadian dewasa tersebut diakui Suding dipergoki oleh sopir Putri Chandrawati, yakni Kuat Ma'ruf. Diduga insiden tersebut tak hanya terjadi satu kali, namun dua kali dalam waktu 2 hari pula. Kapolri Listio Sigit pun membenarkan sebagian besar pernyataan Suding soal insiden yang terjadi di Magelang. Kapolri mengaku sudah menerima pernyataan tersebut dari Ferdy Sambo saat dilakukan pemeriksaan. Hanya saja diakui Listio Sigit, pernyataan lebih detail akan disampaikan kembali seusai pihaknya melakukan pemeriksaan pada Putri Chandrawati yang saat ini telah menjadi tersangka. Kapolri menegaskan detail kejadian yang berlangsung di Magelang akan menjadi kesimpulan akhir terkait motif pembunuhan yang dilakukan Irjen Ferdy Sambo pada Brigadir J. Sebelumnya, anggota Komisi 3 DPR ini, Syarifuddin Suding, mengatakan ia menerima informasi soal kronologi kejadian di Magelang yang diduga menjadi pemicu kemarahan Irjen Ferdy Sambo. Dijelaskan Suding, ia menerima informasi ada kejadian di mana Putri Chandrawati berada di sebuah sofa dan diangkat oleh Brigadir J karena ingin masuk ke dalam kamar. Kuat Ma'ruf mengaku melihat kejadian tersebut dan membentak Brigadir J untuk tidak menyentuh Putri Chandrawati. Dari informasi yang diterima Suding, ia menyebut bahwa kejadian kedua berlangsung pada 7 Juli, sekira pukul 17.30 menjelang maghrib. Kala itu Kuat melihat Brigadir J masuk ke dalam kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan memergoki Brigadir J keluar kamar dengan mengendap-endap. Seusai kejadian tersebut, diduga Putri Chandrawati menangis hingga Kuat menyarankan agar Putri melapor ke sang suami. Suding mengatakan Putri yang akhirnya bercerita pada Ferdy Sambo membuat sang suami emosi dan gelap mata. Dari laporan dan pengakuan tersebut, akhirnya Ferdy Sambo merencanakan pembunuhan dan melibatkan ajudan-ajudannya. Suding menduga kemarahan Ferdy Sambo memuncak seusai ia mendengar pengakuan sang istri ditambah keterangan yang disampaikan oleh Kuat Ma'ruf.
Motif pembunuhan Brigadir J oleh Irjen Verdi Sambo masih menjadi teka-teki. Namun anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PAN, Syarifuddin Suding tiba-tiba membongkarnya saat menggelar rapat bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding menyebut peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J itu diawali kasus pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Suding awalnya menyinggung soal motif pembunuhan yang hanya akan diungkap di pengadilan oleh Kapolri. Namun, ia tiba-tiba memiliki cerita motif pembunuhan Brigadir J yang dijelaskan oleh Verdi Sambo kepada penyidik. Tidak diketahui dari mana Suding bisa mendapatkan motif yang masih dipendam penyidik tim khusus bentukan Kapolri itu. Ia hanya menyebut bahwa motif tersebut didapatnya dari berbagai sumber. Dalam motif tersebut, Suding mengatakan bahwa peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J diawali dari kasus pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati. Insiden itu terjadi pada saat Putri Chandrawati dan sejumlah ajudannya ke Magelang, Jawa Tengah untuk menengok anaknya yang sekolah. Putri saat itu tinggal di sebuah rumah kecil di Magelang yang mudah dilihat orang yang ada di dalamnya pada 4 Juli. Ketika itu Putri Chandrawati tengah tertidur di sofa ruang tamu rumah tersebut. Namun Brigadir J tiba-tiba menghampiri dan hendak menggendong Putri Chandrawati. Insiden itu kemudian dilihat asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf. Kuat pun langsung berteriak dan menyuruh Brigadir J untuk mengurungkan niatnya. Pada tanggal 6 Juli, Verdi Sambo berniat menyusul Putri Chandrawati ke Magelang untuk merayakan pesta pernikahan. Lalu tanggal 7 Juli, Verdi Sambo pulang ke Jakarta terlebih dahulu menggunakan pesawat. Di hari itu disebutkan terjadi upaya pemerkosaan yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap Putri Chandrawati. Pada sore hari almarhum terlihat masuk ke kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan mengendap-endap keluar dari kamar. Brigadir J kemudian ditegur oleh Kuat kenapa masuk ke kamar Putri Chandrawati. Saat Kuat masuk ke dalam kamar tersebut terlihat Putri Chandrawati menangis dengan posisi pakaian berantakan. Kemudian Kuat menyarankan Putri Chandrawati akan melaporkan kejadian tersebut ke Verdi Sambo. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membeberkan peristiwa yang terjadi pasca penembakan Brigadir J. Diungkapkan ada polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan pertama kali datang ke TKP. Kemudian para saksi digiring ke Propam Polri. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Polisi Polres Metro Jakarta Selatan yang dimaksud merupakan Satreskrim AKBP Ridwan Soplanit. Ia datang pertama kali ke TKP sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat setelah ditelepon langsung oleh sopir Irjen Verdi Sambo. Selanjutnya personel dari Biro Provos Divisi Propam Polri datang ke TKP sekira pukul 17.47 waktu Indonesia Barat. Hal ini atas perintah Irjen Verdi Sambo. Di TKP terungkap mereka langsung melakukan pendataan dan mengamankan barang bukti peristiwa pembunuhan tersebut. Pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, saksi-saksi yang ada di TKP dibawa ke kantor Karopaminal Divisi Propam Polri. Mereka adalah Baradae, Bribka RR, dan KM. Di Propam, ketiganya dilakukan pemeriksaan soal kejadian tersebut. Kapolri menerangkan proses olah TKP berlangsung pada 19.40 waktu Indonesia Barat. Dikatakan jenazah Brigadir J dibawa menggunakan mobil ambulans. Mobil tersebut dikawal mobil dinas Biro Provos Propam serta mobil operasional Satreskrim Polres Jakarta Selatan. Jenazah Brigadir J tiba di RS Polri sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sesuai prosedur autopsi jenazah, diperlukan syarat berupa surat administrasi permintaan visum et repertum dari penyidik. Untuk itu dijelaskan Kapolri, jenazah Brigadir J sempat transit di ruang jenazah. Hal ini sambil menunggu syarat administrasi tersebut selesai. Satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami, atau saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa
yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Dalam rapat dengar pendapat anggota DPR RI Komisi 3 bersama Kapolri, Syarifuddin Suding menanyakan beberapa hal termasuk insiden yang terjadi di Magelang. Ia menyebut Brigadir J lari dari kamar Putri setelah terpergok oleh Kuat Ma'ruf. Sementara itu istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, menangis di dalam kamarnya. Ia mengatakan mendapatkan informasi tersebut dan mengonfirmasinya kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding mengatakan peristiwa berawal saat Putri berangkat ke Magelang bersama Brigadir J, Baradae, Bribka RR, dan KM. Perbuatan Brigadir J itu disebut terjadi pada 7 Juli 2022 di Magelang. Suding mengatakan sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di Magelang, Kuat Ma'ruf memergoki Brigadir J keluar dari kamar Putri. Brigadir J disebut berlari saat Kuat berusaha menegurnya. Tak lama kemudian Kuat mendengar tangisan Putri dari dalam kamar. Setelahnya Kuat menyarankan agar melaporkan yang dialami oleh Putri kepada Ferdi Sambo. Malam itu juga sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, Putri menelepon sang suami sambil menangis. Namun Putri tak menjelaskan secara detail. Barulah pada 8 Juli 2022, Putri dan rombongannya kembali ke Jakarta. Sesampainya di Saguling, Putri menceritakan semua yang dialaminya ke Ferdi Sambo hingga membuatnya hilang akal dan terjadilah pembunuhan. Suding kemudian mengonfirmasi kronologi kejadian yang ia dapat kepada Listio Sigit. Kapolri mengatakan yang disampaikan oleh Suding memang banyak yang benar. Namun sekali lagi ia menegaskan soal motif pembunuhan masih dalam penyelidikan. Pada sore hari, sidang kode etik terhadap mantan Kadif Propam Polri sekaligus tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Ferdi Sambo, digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022. Sidang digelar tertutup di ruang sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Gedung TNCC lantai 1 Rowa Prof Div Propam Polri. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang kode etik digelar mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sidang KKEP ini dipimpin oleh Jenderal Bintang 3 yakni Kepala Badan Intelijen Keamanan atau Kabaintelkam Komjen Ahmad Doviri. Jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Lebih lanjut, Sigit mengungkapkan kini surat itu masih dalam pertimbangan internal. Sementara itu, Polri berjanji akan menampilkan Ferdi Sambo ke hadapan publik saat sidang etik dan profesi hari ini. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Gedung DPR RI Jakarta. Sambo untuk pertama kalinya muncul di hadapan publik setelah menjadi tersangka dan ditahan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang muncul di sidang etik yang digelar pada Kamis 25 Agustus 2022 di gedung TNCC lantai 1 Rowa Prof Div Propam Polri. Sambo terlihat datang dengan penjagaan ketat dan mengenakan seragam dinas lengkap. Sambo masuk ke ruang sidang bersama 2 orang lalu duduk di kursi yang sudah disediakan. Setelahnya, ia memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabaintelkam Polri Komjen Ahmad Doviri dan dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang ini dihadirkan 15 orang saksi termasuk 2 tersangka lain yakni Baradae dan Bribka RR. Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini.
Ferdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya. Ferdi Sambo, tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, hari ini menjalani sidang etik Polri. Ferdi Sambo datang mengenakan seragam dinasnya dan dikawal oleh puluhan anggota dari Propam serta Brimob. Ferdi Sambo memasuki ruang sidang sekira pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Irjen Dedi juga mengatakan bahwa sejumlah saksi turut dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kehadiran sejumlah saksi dikatakannya untuk mendalami peran dari Ferdi Sambo terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Saksi yang dihadirkan dalam sidang etik yaitu Brigjen Polhedra, Brigjen B, Kombes A, dan Kombes S. Diketahui sidang etik dilakukan karena Ferdi Sambo melanggar pasal 340 KUHP yakni pembunuhan berencana. Dalam sidang tersebut, nasib Ferdi Sambo akan diputuskan. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan pembukaan dan pembacaan vonis sidang etik Sambo digelar. Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap Ferdi Sambo digelar secara terbuka. Namun meski begitu, materi persidangan etik Sambo digelar secara tertutup, sehingga media tidak diizinkan untuk meliput materi persidangan. Diketahui sidang etik Sambo digelar di gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta. Sidang etik terhadap Ferdi Sambo digelar pada hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Sidang kode etik Sambo dipimpin oleh Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Komjen Ahmad Doviri. Tahapan awal sidang, Ketua Sidang akan menanyakan soal identitas dan persyaratan formil dari Sambo. Selanjutnya baru disimpulkan terkait keputusan terhadap Ferdi Sambo. Ferdi Sambo hadir langsung dalam sidang kode etik yang digelar hari ini, Kamis 25 Agustus 2022 di gedung TNCC lantai 1 Roa Prof di Propam Polri. Dalam sidang ini Sambo tampak datang mengenakan seragam lengkap dan memasuki ruangan bersama 2 orang. Kemudian ia duduk di kursi dan terlihat gelisah. Sambo duduk kemudian memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Ferdi Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabaintel Kapolri Komjen Ahmad Doviri. Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini. Ferdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya. Sidang kode etik Ferdi Sambo digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022 dan menghadirkan 15 orang saksi, termasuk tersangka Baradae yang tak mau bertemu dengan Ferdi Sambo hari ini dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kode etik Ferdi Sambo. Meski begitu, ia dihadirkan melalui daring. Kabak Penum Divisi Humas Polri, Kombes Nurul Aziza mengatakan saksi dari tempat khusus Bareskrim yakni Bribka RR, KM, dan Baradae. Mereka dihadirkan secara daring melalui aplikasi Zoom. Selain itu, turut dihadirkan saksi lainnya dari Patsus Brimob yakni HK, BA, AR, S, dan BH. Diketahui mereka adalah Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Karopaminal, Brigjen Beni Ali, ex-Karo Provos, Kombes Budi Herdi, mantan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Agus Nur Patria, dan mantan Kaden Apiropaminal, serta Kombes Susanto, ex-Kabak Gakum Rop Provos di Propam Polri. Kemudian dari Patsus Provos yakni RS, AR, ACN, CP, dan RS, serta 2 saksi di luar Patsus yakni HM dan MB, sehingga total saksi yang dihadirkan sebanyak 15 orang. Saat ini sidang kode etik Ferdi Sambo masih berlangsung.
Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso mendesak pelaksanaan sidang etik Irjen Verdi Sambo digelar secara terbuka. Sugeng meminta hal itu kepada Ketua Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Kepala Badan Intelijen Keamanan Kaba Intelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri. Desakan sidang etik digelar secara terbuka disebut sangat diperlukan. Menurut Sugeng, publik berhak mengetahui perkembangan kasus ini. Sugeng meminta setidaknya menyediakan CCTV bagi awak media. Hal itu guna kebutuhan pemantauan sidang etik Verdi Sambo. Sementara itu, Sugeng juga menyinggung terkait pengunduran diri Irjen Verdi Sambo. Sugeng mendorong Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk menolaknya. Sugeng mengatakan dorongan itu lantaran pemeriksaan dugaan kode etik terhadap Verdi Sambo sampai tahap persidangan. Menurut Sugeng, sidang etik terhadap Verdi Sambo merupakan suatu hal penting. Lantaran insiden pembunuhan diduga dilakukan oleh jenderal terhadap anak buahnya pertama kali terjadi di Indonesia. Sugeng menegaskan putusan sidang etik terhadap Verdi Sambo dapat menjadi pelajaran dan bahan evaluasi bagi Polri. Sebagai informasi, sidang kode etik Verdi Sambo digelar di TNCC Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan pada Kamis 25 Agustus 2022. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang akan digelar secara tertutup mulai pukul 9 pagi. Sidang etik dipimpin oleh Kabag Intelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan soal temuan di 3 rumah tersangka Verdi Sambo saat digeledah. 3 rumah yang digeledah adalah di Jalan Saguling, Jakarta Selatan, di Jalan Bangka, Jakarta Selatan, dan di Duren 3. Kapolri menegaskan tidak ada temuan uang senilai 900 miliar rupiah di rumah Verdi Sambo. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rapat dengar pendapat DPR pada Rabu kemarin. Adapun barang temuan itu adalah pisau, kotak senjata, handphone, dan buku laporan M-Banking. Dalam hal ini Kapolri mengatakan pihaknya juga telah menggeledah rumah yang ada di Magelang. Kapolri mengatakan bahwa peristiwa berupa temuan dolar itu merupakan peristiwa yang ada di Amerika Serikat. Dirinya mengatakan temuan uang itu adalah terkait kasus uang dolar palsu yang terjadi di Atlanta, Amerika Serikat. Gestur Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat menyampaikan kronologi kejadian kasus pembunuhan Brigadir J menuai sorotan. Dalam hal ini ia terlihat terbata-bata saat menyebutkan satu nama perwira tinggi atau Pati yang terlibat kasus ini. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Saat itu Kapolri membacakan kronologi kasus pembunuhan terhadap Brigadir J yang dilakukan Irjen Verdi Sambo di hadapan anggota Komisi 3. Dalam menjelaskan rangkaian kejadian, Kapolri Sigit tampak beberapa kali menarik napas. Bahkan ketika Kapolri membacakan soal pengantaran jenazah Brigadir J ke rumah duka, ia sempat terhenti beberapa saat. Kapolri juga sempat terdiam sebentar sebelum melanjutkan kalimatnya. Kemudian ia mengatakan personel Propam Polri menolak permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Lantas ia menjelaskan alasannya, namun ia membacakannya dengan sedikit terbata-bata. Dijelaskan saat itu Brigadir J diduga melakukan perbuatan tercela dan tidak memenuhi syarat. Selanjutnya ia berujar soal keberadaan Jenderal Bintang 1 di rumah keluarga Brigadir J. Listio Sigit Prabowo pun terlihat terbata-bata menjelaskannya. Lalu ia kembali menerangkan bahwa polisi tersebut adalah ex-Karopaminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan. Menurut Kapolri, Hendra meminta keluarga tak merekam dan memotret jenazah dengan alasan masalah aib. Saat menjelaskan hal itu, Kapolri juga tampak menggerakkan tubuhnya naik turun. Lantas Kapolri memaparkan lebih detail soal kematian Brigadir J. Saat akan dimakamkan, personil di Propam Polri menolak untuk permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Karena menurut personil di Propam tersebut terdapat syarat yang harus dipenuhi dan dalam hal ini mereka menyatakan ada perbuatan tercela sehingga kemudian tidak dimakamkan secara kedinasan. Kemudian malam harinya datang personil dari Divpropam Polri yang berpangkat Pati atas nama Brigjen Pol Hendra atau Karopaminal
Kuasa hukum keluarga Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak mengungkapkan ada Jenderal Bintang 3 yang takut menangani kasus yang menjerat Irjen Verdi Sambo. Kamarudin menerangkan Irjen Sambo memiliki pelindung meski Jenderal Bintang 2. Dikutip dari tribunjakarta.com, Kamarudin mengaku ada Jenderal Bintang 3 bercerita kepadanya. Dikatakan jenderal itu merasa ketakutan dan tak berani menangani kasus Irjen Verdi Sambo. Ia menjelaskan jenderal itu berujar Kamarudin terlalu berani menguak kasus ini. Lantas Kamarudin bertanya alasan ia merasa takut. Kamarudin menegaskan seharusnya mafialah yang takut terhadap penegak hukum. Kamarudin mengaku tidak tahu apakah Jenderal Bintang 3 tersebut bercanda atau serius. Lantas ia menyebutkan Irjen Verdi Sambo memiliki sosok pelindung. Kemudian Kamarudin menceritakan dirinya mengirim bukti soal pembunuhan Brigadir J ke penyidik. Namun penyidik justru ketakutan jika ponselnya terpantau. Bahkan diakui Kamarudin ada juga penyidik menolak bukti. Terjadi momen mengejutkan dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Rabu 24 Agustus 2022. Sebuah suara mengagetkan muncul dan mengucap kata sayang di sela-sela interupsi yang disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Suara itu menggema di ruangan rapat hingga membuat orang-orang di ruangan tersebut tertawa. Saat itu anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Gerindra Habibur Rahman sedang melontarkan interupsi terkait penyakit masyarakat yang harus diurus Polri. Belum selesai menyampaikan interupsinya terdengar suara perempuan bernada manja menyebut kata sayang. Mendengar hal itu Habibur Rahman seketika langsung panik dan menjelaskan suara tersebut tidak datang dari ponselnya. Gelak tawa itu tak berlangsung lama karena langsung ditenangkan oleh Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Menurutnya interupsi ini membuat hati berdebar-debar. Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan dugaan motif pembunuhan Brigadir J. Menurutnya motif pembunuhan berencana Brigadir J oleh Verdi Sambo diduga karena dua hal, yakni antara pelecehan atau perselingkuhan. Namun dugaan itu masih dalam pendalaman tim Sus Polri. Ia menambahkan motif itu masih belum bisa dipastikan sebelum ada pemeriksaan lebih lanjut terhadap istri Verdi Sambo. Listio Sigit mengatakan Putri Candrawati rencananya akan diperiksa hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Dimasukkan di sini apakah bagaimana gitu loh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya mengungkap motif pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus. Dalam pernyataannya, Kapolri menyebut peristiwa pembunuhan tersebut berkaitan dengan kesusilaan. Meski begitu, Polri masih melakukan pendalaman terkait motif tersebut. Kapolri Sigit menerangkan dari hasil penelusuran tim Sus, peristiwa yang terjadi di Duren 3 pada 8 Juli lalu berkaitan dengan kesusilaan. Motif ini dilaporkan oleh istri Irjen Verdi Sambo, Putri Candrawati. Disebutkan olehnya ada dua isu yang terkait dengan kesusilaan tersebut, yakni pelecehan atau perselingkuhan. Untuk memastikannya, maka tim Sus akan melakukan pemeriksaan terakhir terhadap Putri Candrawati. Sigit memastikan tidak ada isu di luar motif kesusilaan tersebut. Sebelumnya, Sigit menerangkan pembunuhan terhadap Brigadir J dipicu rasa emosi dan amarah dari Verdi Sambo. Emosi itu terjadi setelah Putri melapor pada Verdi Sambo soal peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Untuk motif selengkapnya, Kapolri menyatakan akan dibuka sepenuhnya di pengadilan. Ditanyakan oleh Pak Suding bahwa terkait dengan adanya beberapa peristiwa. Namun demikian, tadi kita sampaikan bahwa memang ada satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Jadi tidak ada isu di luar itu, dan ini tentunya akan kami pastikan besok setelah pemeriksaan terakhir. Jadi ini juga
mungkin bisa mendapatkan gambaran secara lebih jelas bahwa Saudara Ferdi Sambo terpicu amarah dan emosinya pada saat Saudara PC atau Saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Kapolri Jenderal Listio Sigit akhirnya buka suara seusai dicecar pertanyaan anggota DPR terkait insiden yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah yang diduga menjadi pemicu tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Insiden tak pantas yang diduga terjadi di Magelang tersebut sebelumnya disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI, Syarifuddin Suding. Kapolri menjelaskan kronologi kejadian yang berlangsung di Magelang sudah diungkap oleh Ferdi Sambo pada penyidik. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR bersama dengan Kapolri pada Rabu 24 Agustus, Suding awalnya mempertanyakan soal kronologis yang diterimanya terkait apa yang telah terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Kejadian dewasa tersebut diakui Suding dipergoki oleh sopir Putri Chandrawati, yakni Kuat Ma'ruf. Diduga insiden tersebut tak hanya terjadi satu kali, namun 2 kali dalam waktu 2 hari pula. Kapolri Listio Sigit pun membenarkan sebagian besar pernyataan Suding soal insiden yang terjadi di Magelang. Kapolri mengaku sudah menerima pernyataan tersebut dari Ferdi Sambo saat dilakukan pemeriksaan. Hanya saja diakui Listio Sigit, pernyataan lebih detail akan disampaikan kembali seusai pihaknya melakukan pemeriksaan pada Putri Chandrawati yang saat ini telah menjadi tersangka. Kapolri menegaskan detail kejadian yang berlangsung di Magelang akan menjadi kesimpulan akhir terkait motif pembunuhan yang dilakukan Irjen Ferdi Sambo pada Brigadir J. Sebelumnya, anggota Komisi 3 DPR ini, Syarifuddin Suding, mengatakan ia menerima informasi soal kronologi kejadian di Magelang yang diduga menjadi pemicu kemarahan Irjen Ferdi Sambo. Dijelaskan Suding, ia menerima informasi ada kejadian di mana Putri Chandrawati berada di sebuah sofa dan diangkat oleh Brigadir J karena ingin masuk ke dalam kamar. Kuat Ma'ruf mengaku melihat kejadian tersebut dan membentak Brigadir J untuk tidak menyentuh Putri Chandrawati. Dari informasi yang diterima Suding, ia menyebut bahwa kejadian kedua berlangsung pada 7 Juli, sekira pukul 17.30 menjelang maghrib. Kala itu Kuat melihat Brigadir J masuk ke dalam kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan memergoki Brigadir J keluar kamar dengan mengendap-endap. Seusai kejadian tersebut, diduga Putri Chandrawati menangis hingga Kuat menyarankan agar Putri melapor ke sang suami. Suding mengatakan Putri yang akhirnya bercerita pada Ferdi Sambo membuat sang suami emosi dan gelap mata. Dari laporan dan pengakuan tersebut, akhirnya Ferdi Sambo merencanakan pembunuhan dan melibatkan ajudan-ajudannya. Suding menduga kemarahan Ferdi Sambo memuncak seusai ia mendengar pengakuan sang istri ditambah keterangan yang disampaikan oleh Kuat Ma'ruf. Motif pembunuhan Brigadir J oleh Irjen Ferdi Sambo masih menjadi teka-teki. Namun anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PAN, Syarifuddin Suding, tiba-tiba membongkarnya saat menggelar rapat bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding menyebut peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J itu diawali kasus pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Suding awalnya menyinggung soal motif pembunuhan yang hanya akan diungkap di pengadilan oleh Kapolri. Namun, ia tiba-tiba memiliki cerita motif pembunuhan Brigadir J yang dijelaskan oleh Ferdi Sambo kepada penyidik. Tidak diketahui dari mana Suding bisa mendapatkan motif yang masih dipendam penyidik tim khusus bentukan Kapolri itu. Ia hanya menyebut bahwa motif tersebut didapatnya dari berbagai sumber. Dalam motif tersebut, Suding mengatakan bahwa peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J diawali dari kasus pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati. Insiden itu terjadi pada saat Putri Chandrawati dan sejumlah ajudannya ke Magelang, Jawa Tengah untuk menengok anaknya yang sekolah. Putri saat itu tinggal di sebuah rumah kecil di Magelang yang mudah dilihat orang yang ada di dalamnya pada 4 Juli. Ketika itu Putri Chandrawati tengah tertidur di sofa ruang tamu rumah tersebut. Namun Brigadir J tiba-tiba menghampiri dan hendak menggendong Putri Chandrawati. Insiden itu kemudian dilihat asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf. Kuat pun langsung berteriak dan menyuruh Brigadir J untuk mengurungkan niatnya. Pada tanggal 6 Juli, Ferdi Sambo berniat menyusul Putri Chandrawati ke Magelang untuk merayakan pesta pernikahan. Lalu tanggal 7 Juli, Ferdi Sambo pulang ke Jakarta terlebih dahulu menggunakan pesawat.
Di hari itu disebutkan terjadi upaya pemerkosaan yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap Putri Chandrawati. Pada sore hari almarhum terlihat masuk ke kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan mengendap-endap keluar dari kamar. Brigadir J kemudian ditegur oleh Kuat kenapa masuk ke kamar Putri Chandrawati. Saat Kuat masuk ke dalam kamar tersebut terlihat Putri Chandrawati menangis dengan posisi pakaian berantakan. Kemudian Kuat menyarankan Putri Chandrawati akan melaporkan kejadian tersebut ke Verdi Sambo. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membeberkan peristiwa yang terjadi pasca penembakan Brigadir J. Diungkapkan ada polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan pertama kali datang ke TKP. Kemudian para saksi digiring ke Propam Polri. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Polisi Polres Metro Jakarta Selatan yang dimaksud merupakan Satreskrim AKBP Ridwan Soplanit. Ia datang pertama kali ke TKP sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat setelah ditelepon langsung oleh sopir Irjen Verdi Sambo. Selanjutnya personel dari Biro Provos Divisi Propam Polri datang ke TKP sekira pukul 17.47 waktu Indonesia Barat. Hal ini atas perintah Irjen Verdi Sambo. Di TKP terungkap mereka langsung melakukan pendataan dan mengamankan barang bukti peristiwa pembunuhan tersebut. Pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, saksi-saksi yang ada di TKP dibawa ke kantor Karopaminal Divisi Propam Polri. Mereka adalah Baradae, Bribka RR, dan KM. Di Propam, ketiganya dilakukan pemeriksaan soal kejadian tersebut. Kapolri menerangkan proses olah TKP berlangsung pada 19.40 waktu Indonesia Barat. Dikatakan jenazah Brigadir J dibawa menggunakan mobil ambulans. Mobil tersebut dikawal mobil dinas Biro Provos Propam serta mobil operasional Satreskrim Polres Jakarta Selatan. Jenazah Brigadir J tiba di RS Polri sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sesuai prosedur autopsi jenazah, diperlukan syarat berupa surat administrasi permintaan visum et repertum dari penyidik. Untuk itu dijelaskan Kapolri, jenazah Brigadir J sempat transit di ruang jenazah. Hal ini sambil menunggu syarat administrasi tersebut selesai. Ada satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Atau saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Dalam rapat dengar pendapat anggota DPR RI Komisi 3 bersama Kapolri, Sarifudin Suding menanyakan beberapa hal termasuk insiden yang terjadi di Magelang. Ia menyebut Brigadir J lari dari kamar Putri setelah terpergok oleh Kuat Ma'ruf. Sementara itu istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, menangis di dalam kamarnya. Ia mengatakan mendapatkan informasi tersebut dan mengonfirmasinya kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding mengatakan peristiwa berawal saat Putri berangkat ke Magelang bersama Brigadir J, Baradae, Bribka RR, dan KM. Perbuatan Brigadir J itu disebut terjadi pada 7 Juli 2022 di Magelang. Suding mengatakan sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di Magelang, Kuat Ma'ruf memergoki Brigadir J keluar dari kamar Putri. Brigadir J disebut berlari saat Kuat berusaha menegurnya. Tak lama kemudian Kuat mendengar tangisan Putri dari dalam kamar.
Setelahnya, Kuat menyarankan agar melaporkan yang dialami oleh Putri kepada Ferdi Sambo. Malam itu juga, sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, Putri menelepon sang suami sambil menangis. Namun Putri tak menjelaskan secara detail. Barulah pada 8 Juli 2022, Putri dan rombongannya kembali ke Jakarta. Sesampainya di Saguling, Putri menceritakan semua yang dialaminya ke Ferdi Sambo hingga membuatnya hilang akal dan terjadilah pembunuhan. Suding kemudian mengonfirmasi kronologi kejadian yang ia dapat kepada Listio Sigit. Kapolri mengatakan yang disampaikan oleh Suding memang banyak yang benar. Namun sekali lagi ia menegaskan soal motif pembunuhan masih dalam penyelidikan. Pada sore hari, sidang kode etik terhadap mantan Kadif Propam Polri sekaligus tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Ferdi Sambo, digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022. Sidang digelar tertutup di ruang sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Gedung TNCC lantai 1 Rowa Prof Div Propam Polri. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang kode etik digelar mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sidang KKEP ini dipimpin oleh Jenderal Bintang 3 yakni Kepala Badan Intelijen Keamanan atau Kabaintelkam Komjen Ahmad Doviri. Jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Lebih lanjut, Sigit mengungkapkan kini surat itu masih dalam pertimbangan internal. Sementara itu, Polri berjanji akan menampilkan Ferdi Sambo ke hadapan publik saat sidang etik dan profesi hari ini. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Gedung DPR RI Jakarta. Sambo untuk pertama kalinya muncul di hadapan publik setelah menjadi tersangka dan ditahan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang muncul di sidang etik yang digelar pada Kamis 25 Agustus 2022 di gedung TNCC lantai 1 Rowa Prof Div Propam Polri. Sambo terlihat datang dengan penjagaan ketat dan mengenakan seragam dinas lengkap. Sambo masuk ke ruang sidang bersama 2 orang lalu duduk di kursi yang sudah disediakan. Setelahnya, ia memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabaintelkam Polri Komjen Ahmad Doviri dan dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang ini dihadirkan 15 orang saksi termasuk 2 tersangka lain yakni Baradae dan Bribka RR. Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini. Ferdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya. Ferdi Sambo, tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, hari ini menjalani sidang etik Polri. Ferdi Sambo datang mengenakan seragam dinasnya dan dikawal oleh puluhan anggota dari Propam serta Brimob. Ferdi Sambo memasuki ruang sidang sekira pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Irjen Dedi juga mengatakan bahwa sejumlah saksi turut dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kehadiran sejumlah saksi dikatakannya untuk mendalami peran dari Ferdi Sambo terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Saksi yang dihadirkan dalam sidang etik yaitu Brigjen Polhedra, Brigjen B, Kombes B, Kombes A, dan Kombes S. Diketahui sidang etik dilakukan karena Ferdi Sambo melanggar pasal 340 KUHP yakni pembunuhan berencana. Dalam sidang tersebut, nasib Ferdi Sambo akan diputuskan. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan pembukaan dan pembacaan vonis sidang etik Sambo digelar. Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap Ferdi Sambo digelar secara terbuka.
Namun meski begitu, materi persidangan etik Sambo digelar secara tertutup, sehingga media tidak diizinkan untuk meliput materi persidangan. Diketahui sidang etik Sambo digelar di gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta. Sidang etik terhadap Ferdi Sambo digelar pada hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Sidang kode etik Sambo dipimpin oleh Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Komjen Ahmad Doviri. Tahapan awal sidang, Ketua Sidang akan menanyakan soal identitas dan persyaratan formil dari Sambo. Selanjutnya baru disimpulkan terkait keputusan terhadap Ferdi Sambo. Ferdi Sambo hadir langsung dalam sidang kode etik yang digelar hari ini, Kamis 25 Agustus 2022 di gedung TNCC lantai 1 Roa Prof di Propam Polri. Dalam sidang ini Sambo tampak datang mengenakan seragam lengkap dan memasuki ruangan bersama 2 orang. Kemudian ia duduk di kursi dan terlihat gelisah. Sambo duduk kemudian memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Ferdi Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabintel Kapolri, Komjen Ahmad Doviri. Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini. Ferdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya. Sidang kode etik Ferdi Sambo digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022 dan menghadirkan 15 orang saksi, termasuk tersangka Baradae yang tak mau bertemu dengan Ferdi Sambo hari ini dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kode etik Ferdi Sambo. Meski begitu, ia dihadirkan melalui daring. Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Nurul Azizah mengatakan saksi dari tempat khusus Bareskrim, yakni Brib KRR, KM, dan Baradae. Mereka dihadirkan secara daring melalui aplikasi Zoom. Selain itu, turut dihadirkan saksi lainnya dari Patsus Brimob, yakni HK, BA, AR, S, dan BH. Diketahui mereka adalah Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Karopaminal, Brigjen Beni Ali, ex-Karo Provos, Kombes Budi Herdi, mantan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Agus Nur Patria, dan mantan Kaden Apiropaminal, serta Kombes Susanto, ex-Kabag Gakum Rop Provos di Propam Polri. Kemudian dari Patsus Provos, yakni RS, AR, ACN, CP, dan RS, serta 2 saksi di luar Patsus yakni HM dan MB, sehingga total saksi yang dihadirkan sebanyak 15 orang. Saat ini sidang kode etik Ferdi Sambo masih berlangsung. Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso mendesak pelaksanaan sidang etik Irjen Ferdi Sambo digelar secara terbuka. Sugeng meminta hal itu kepada Ketua Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Kepala Badan Intelijen Keamanan Kabintelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri. Desakan sidang etik digelar secara terbuka disebut sangat diperlukan. Menurut Sugeng, publik berhak mengetahui perkembangan kasus ini. Sugeng meminta setidaknya menyediakan CCTV bagi awak media. Hal itu guna kebutuhan pemantauan sidang etik Ferdi Sambo. Sementara itu, Sugeng juga menyinggung terkait pengunduran diri Irjen Ferdi Sambo. Sugeng mendorong Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk menolaknya. Sugeng mengatakan dorongan itu lantaran pemeriksaan dugaan kode etik terhadap Ferdi Sambo sampai tahap persidangan. Menurut Sugeng, sidang etik terhadap Ferdi Sambo merupakan suatu hal penting. Lantaran insiden pembunuhan diduga dilakukan oleh jenderal terhadap anak buahnya pertama kali terjadi di Indonesia. Sugeng menegaskan putusan sidang etik terhadap Ferdi Sambo dapat menjadi pelajaran dan bahan evaluasi bagi Polri. Sebagai informasi, sidang kode etik Ferdi Sambo digelar di TNCC Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan pada Kamis 25 Agustus 2022. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang akan digelar secara tertutup mulai pukul 9 pagi. Sidang etik dipimpin oleh Kabintelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan soal temuan di 3 rumah tersangka Ferdi Sambo saat digeledah. 3 rumah yang digeledah adalah di Jalan Saguling, Jakarta Selatan, di Jalan Bangka, Jakarta Selatan, dan di Duren 3. Kapolri menegaskan tidak ada temuan uang senilai 900 miliar rupiah di rumah Ferdi Sambo. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rapat dengar pendapat DPR pada Rabu kemarin. Adapun barang temuan itu adalah pisau, kotak senjata, handphone, dan buku laporan M-Banking. Dalam hal ini Kapolri mengatakan pihaknya juga telah menggeledah rumah yang ada di Magelang. Kapolri mengatakan bahwa peristiwa berupa temuan dolar itu merupakan peristiwa yang ada di Amerika Serikat. Dirinya mengatakan temuan uang itu adalah terkait kasus uang dolar palsu yang terjadi di Atlanta, Amerika Serikat. Gestur Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat menyampaikan kronologi kejadian kasus pembunuhan Brigadir J menuai sorotan. Dalam hal ini ia terlihat terbata-bata saat menyebutkan satu nama perwira tinggi atau pati yang terlibat kasus ini. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Saat itu Kapolri membacakan kronologi kasus pembunuhan terhadap Brigadir J yang dilakukan Irjen Ferdi Sambo di hadapan anggota Komisi 3. Dalam menjelaskan rangkaian kejadian, Kapolri Sigit tampak beberapa kali menarik napas. Bahkan ketika Kapolri membacakan soal pengantaran jenazah Brigadir J ke rumah duka, ia sempat terhenti beberapa saat. Kapolri juga sempat terdiam sebentar sebelum melanjutkan kalimatnya. Kemudian ia mengatakan personel Propam Polri menolak permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Lantas ia menjelaskan alasannya, namun ia membacakannya dengan sedikit terbata-bata. Dijelaskan saat itu Brigadir J diduga melakukan perbuatan tercela dan tidak memenuhi syarat. Selanjutnya ia berujar soal keberadaan Jenderal Bintang 1 di rumah keluarga Brigadir J. Listio Sigit Prabowo pun terlihat terbata-bata menjelaskannya. Lalu ia kembali menerangkan bahwa polisi tersebut adalah ex-Karopaminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan. Menurut Kapolri, Hendra meminta keluarga tak merekam dan memotret jenazah dengan alasan masalah aib. Saat menjelaskan hal itu, Kapolri juga tampak menggerakkan tubuhnya naik turun. Lantas Kapolri memaparkan lebih detail soal kematian Brigadir J. Saat akan dimakamkan, personil di Propam Polri menolak untuk permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Karena menurut personil di Propam tersebut terdapat syarat yang harus dipenuhi dan dalam hal ini mereka menyatakan ada perbuatan tercela sehingga kemudian tidak dimakamkan secara kedinasan. Kemudian malam harinya datang personil dari Divpropam Polri yang berpangkat pati atas nama Brigjen Pol Hendra atau Karopaminal yang Kuasa hukum keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak mengungkapkan ada Jenderal Bintang 3 yang takut menangani kasus yang menjerat Irjen Ferdi Sambo. Kamarudin menerangkan Irjen Sambo memiliki pelindung meski Jenderal Bintang 2. Dikutip dari tribunjakarta.com, Kamarudin mengaku ada Jenderal Bintang 3 bercerita kepadanya. Dikatakan jenderal itu merasa ketakutan dan tak berani menangani kasus Irjen Ferdi Sambo. Ia menjelaskan jenderal itu berujar Kamarudin terlalu berani menguak kasus ini. Lantas Kamarudin bertanya alasan ia merasa takut. Kamarudin menegaskan seharusnya mafialah yang takut terhadap penegak hukum. Kamarudin mengaku tidak tahu apakah Jenderal Bintang 3 tersebut bercanda atau serius. Lantas ia menyebutkan Irjen Ferdi Sambo memiliki sosok pelindung. Kemudian Kamarudin menceritakan dirinya mengirim bukti soal pembunuhan Brigadir J ke penyidik. Namun penyidik justru ketakutan jika ponselnya terpantau. Bahkan diakui Kamarudin ada juga penyidik menolak bukti. Terjadi momen mengejutkan dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Rabu 24 Agustus 2022. Sebuah suara mengagetkan muncul dan mengucap kata sayang di sela-sela interupsi yang disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Suara itu menggema di ruangan rapat hingga membuat orang-orang di ruangan tersebut tertawa.
Saat itu anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Gerindra Habibur Rahman sedang melontarkan interupsi terkait penyakit masyarakat yang harus diurus Polri. Belum selesai menyampaikan interupsinya terdengar suara perempuan bernada manja menyebut kata sayang. Mendengar hal itu Habibur Rahman seketika langsung panik dan menjelaskan suara tersebut tidak datang dari ponselnya. Gelak tawa itu tak berlangsung lama karena langsung ditenangkan oleh Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Menurutnya interupsi ini membuat hati berdebar-debar. Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan dugaan motif pembunuhan Brigadir J. Menurutnya, motif pembunuhan berencana Brigadir J oleh Ferdy Sambo diduga karena dua hal, yakni antara pelecehan atau perselingkuhan. Namun dugaan itu masih dalam pendalaman tim Sus Polri. Ia menambahkan motif itu masih belum bisa dipastikan sebelum ada pemeriksaan lebih lanjut terhadap istri Ferdy Sambo. Listio Sigit mengatakan Putri Chandrawati rencananya akan diperiksa hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Dimasukkan di sini apakah bagaimana gitu loh di tesnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya mengungkap motif pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 3 DPR RI, Rabu 24 Agustus. Dalam pernyataannya, Kapolri menyebut peristiwa pembunuhan tersebut berkaitan dengan kesusilaan. Meski begitu, Polri masih melakukan pendalaman terkait motif tersebut. Kapolri Sigit menerangkan, dari hasil penelusuran tim Sus, peristiwa yang terjadi di Duren 3 pada 8 Juli lalu berkaitan dengan kesusilaan. Motif ini dilaporkan oleh istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Chandrawati. Disebutkan olehnya ada dua isu yang terkait dengan kesusilaan tersebut, yakni pelecehan atau perselingkuhan. Untuk memastikannya, maka tim Sus akan melakukan pemeriksaan terakhir terhadap Putri Chandrawati. Sigit memastikan tidak ada isu di luar motif kesusilaan tersebut. Sebelumnya, Sigit menerangkan pembunuhan terhadap Brigadir J dipicu rasa emosi dan amarah dari Ferdy Sambo. Emosi itu terjadi setelah Putri melapor pada Ferdy Sambo soal peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Untuk motif selengkapnya, Kapolri menyatakan akan dibuka sepenuhnya di pengadilan. Ditanyakan oleh Pak Suding bahwa terkait dengan adanya beberapa peristiwa. Namun demikian, tadi kita sampaikan bahwa memang ada satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Jadi tidak ada isu di luar itu, dan ini tentunya akan kami pastikan besok setelah pemeriksaan terakhir. Jadi ini juga mungkin bisa mendapatkan gambaran secara lebih jelas bahwa Saudara Ferdy Sambo terpicu amarah dan emosinya pada saat Saudara PC atau Saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Kapolri Jenderal Listio Sigit akhirnya buka suara seusai dicecar pertanyaan anggota DPR terkait insiden yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah, yang diduga menjadi pemicu tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Insiden tak pantas yang diduga terjadi di Magelang tersebut sebelumnya disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI, Syarifuddin Suding. Kapolri menjelaskan kronologi kejadian yang berlangsung di Magelang sudah diungkap oleh Ferdy Sambo pada penyidik. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR bersama dengan Kapolri pada Rabu 24 Agustus, Suding awalnya mempertanyakan soal kronologis yang diterimanya terkait apa yang telah terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Kejadian dewasa tersebut diakui Suding dipergoki oleh sopir Putri Chandrawati, yakni Kuat Ma'ruf. Diduga insiden tersebut tak hanya terjadi satu kali, namun dua kali dalam waktu 2 hari pula. Kapolri Listio Sigit pun membenarkan sebagian besar pernyataan Suding soal insiden yang terjadi di Magelang. Kapolri mengaku sudah menerima pernyataan tersebut dari Ferdy Sambo saat dilakukan pemeriksaan.
Hanya saja diakui Listio Sigit, pernyataan lebih detail akan disampaikan kembali seusai pihaknya melakukan pemeriksaan pada Putri Chandrawati yang saat ini telah menjadi tersangka. Kapolri menegaskan detail kejadian yang berlangsung di Magelang akan menjadi kesimpulan akhir terkait motif pembunuhan yang dilakukan Irjen Verdi Sambo pada Brigadir J. Sebelumnya, anggota Komisi 3 DPR ini, Syarifuddin Suding, mengatakan ia menerima informasi soal kronologi kejadian di Magelang yang diduga menjadi pemicu kemarahan Irjen Verdi Sambo. Dijelaskan Suding, ia menerima informasi ada kejadian di mana Putri Chandrawati berada di sebuah sofa dan diangkat oleh Brigadir J karena ingin masuk ke dalam kamar. Kuat Ma'ruf mengaku melihat kejadian tersebut dan membentak Brigadir J untuk tidak menyentuh Putri Chandrawati. Dari informasi yang diterima Suding, ia menyebut bahwa kejadian kedua berlangsung pada 7 Juli, sekira pukul 17.30 menjelang maghrib. Kala itu Kuat melihat Brigadir J masuk ke dalam kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan memergoki Brigadir J keluar kamar dengan mengendap-endap. Seusai kejadian tersebut, diduga Putri Chandrawati menangis hingga Kuat menyarankan agar Putri melapor ke sang suami. Suding mengatakan Putri yang akhirnya bercerita pada Verdi Sambo membuat sang suami emosi dan gelap mata. Dari laporan dan pengakuan tersebut, akhirnya Verdi Sambo merencanakan pembunuhan dan melibatkan ajudan-ajudannya. Suding menduga kemarahan Verdi Sambo memuncak seusai ia mendengar pengakuan sang istri ditambah keterangan yang disampaikan oleh Kuat Ma'ruf. Motif pembunuhan Brigadir J oleh Irjen Verdi Sambo masih menjadi teka-teki. Namun anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PAN, Syarifuddin Suding, tiba-tiba membongkarnya saat menggelar rapat bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding menyebut peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J itu diawali kasus pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Suding awalnya bingung soal motif pembunuhan yang hanya akan diungkap di pengadilan oleh Kapolri. Namun, ia tiba-tiba memiliki cerita motif pembunuhan Brigadir J yang dijelaskan oleh Verdi Sambo kepada penyidik. Tidak diketahui dari mana Suding bisa mendapatkan motif yang masih dipendam penyidik tim khusus bentukan Kapolri itu. Ia hanya menyebut bahwa motif tersebut didapatnya dari berbagai sumber. Dalam motif tersebut, Suding mengatakan bahwa peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J diawali dari kasus pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati. Insiden itu terjadi pada saat Putri Chandrawati dan sejumlah ajudannya ke Magelang, Jawa Tengah untuk menengok anaknya yang sekolah. Putri saat itu tinggal di sebuah rumah kecil di Magelang yang mudah dilihat orang yang ada di dalamnya pada 4 Juli. Ketika itu Putri Chandrawati tengah tertidur di sofa ruang tamu rumah tersebut. Namun Brigadir J tiba-tiba menghampiri dan hendak menggendong Putri Chandrawati. Insiden itu kemudian dilihat asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf. Kuat pun langsung berteriak dan menyuruh Brigadir J untuk mengurungkan niatnya. Pada tanggal 6 Juli, Verdi Sambo berniat menyusul Putri Chandrawati ke Magelang untuk merayakan pesta pernikahan. Lalu tanggal 7 Juli, Verdi Sambo pulang ke Jakarta terlebih dahulu menggunakan pesawat. Di hari itu disebutkan terjadi upaya pemerkosaan yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap Putri Chandrawati. Pada sore hari, almarhum terlihat masuk ke kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan mengendap-endap keluar dari kamar. Brigadir J kemudian ditegur oleh Kuat kenapa masuk ke kamar Putri Chandrawati. Saat Kuat masuk ke dalam kamar tersebut terlihat Putri Chandrawati menangis dengan posisi pakaian berantakan. Kemudian Kuat menyarankan Putri Chandrawati akan melaporkan kejadian tersebut ke Verdi Sambo. Sigit Prabowo akhirnya mengungkap motif pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus. Dalam pernyataannya, Kapolri menyebut peristiwa pembunuhan tersebut berkaitan dengan kesusilaan. Meski begitu, Polri masih melakukan pendalaman terkait motif tersebut. Kapolri Sigit menerangkan dari hasil penelusuran tim sus, peristiwa yang terjadi di Duren 3 pada 8 Juli lalu berkaitan dengan kesusilaan. Motif ini dilaporkan oleh istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Disebutkan olehnya ada dua isu yang terkait dengan kesusilaan tersebut, yakni pelecehan atau perselingkuhan. Untuk memastikannya, maka tim sus akan melakukan pemeriksaan terakhir terhadap Putri Chandrawati. Sigit memastikan tidak ada isu di luar motif kesusilaan tersebut. Sebelumnya, Sigit menerangkan pembunuhan terhadap Brigadir J dipicu rasa emosi dan amarah dari Verdi Sambo.
Emosi itu terjadi setelah Putri melapor pada Ferdi Sambo soal peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Untuk motif selengkapnya, Kapolri menyatakan akan dibuka sepenuhnya di pengadilan. Ditanyakan oleh Pak Suding bahwa terkait dengan adanya beberapa peristiwa. Namun demikian, tadi kita sampaikan bahwa memang ada satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Jadi tidak ada isu di luar itu, dan ini tentunya akan kami pastikan besok setelah pemeriksaan terakhir. Jadi ini juga mungkin bisa mendapatkan gambaran secara lebih jelas bahwa Saudara Ferdi Sambo terpicu amarah dan emosinya pada saat Saudara PC atau Saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Kapolri Jenderal Listio Sigit akhirnya buka suara seusai dicecar pertanyaan anggota DPR terkait insiden yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah, yang diduga menjadi pemicu tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Insiden tak pantas yang diduga terjadi di Magelang tersebut sebelumnya disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI, Syarifuddin Suding. Kapolri menjelaskan kronologi kejadian yang berlangsung di Magelang sudah diungkap oleh Ferdi Sambo pada penyidik. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR bersama dengan Kapolri pada Rabu 24 Agustus, Suding awalnya mempertanyakan soal kronologis yang diterimanya terkait apa yang telah terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Kejadian dewasa tersebut diakui Suding dipergoki oleh sopir Putri Chandrawati, yakni Kuat Ma'ruf. Diduga insiden tersebut tak hanya terjadi satu kali, namun 2 kali dalam waktu 2 hari pula. Kapolri Listio Sigit pun membenarkan sebagian besar pernyataan Suding soal insiden yang terjadi di Magelang. Kapolri mengaku sudah menerima pernyataan tersebut dari Ferdi Sambo saat dilakukan pemeriksaan. Hanya saja diakui Listio Sigit, pernyataan lebih detail akan disampaikan kembali seusai pihaknya melakukan pemeriksaan pada Putri Chandrawati yang saat ini telah menjadi tersangka. Kapolri menegaskan detail kejadian yang berlangsung di Magelang akan menjadi kesimpulan akhir terkait motif pembunuhan yang dilakukan Irjen Ferdi Sambo pada Brigadir J. Sebelumnya, anggota Komisi 3 DPR ini, Syarifuddin Suding, mengatakan ia menerima informasi soal kronologi kejadian di Magelang yang diduga menjadi pemicu kemarahan Irjen Ferdi Sambo. Dijelaskan Suding, ia menerima informasi ada kejadian di mana Putri Chandrawati berada di sebuah sofa dan diangkat oleh Brigadir J karena ingin masuk ke dalam kamar. Kuat Ma'ruf mengaku melihat kejadian tersebut dan membentak Brigadir J untuk tidak menyentuh Putri Chandrawati. Dari informasi yang diterima Suding, ia menyebut bahwa kejadian kedua berlangsung pada 7 Juli, sekira pukul 17.30 menjelang maghrib. Kala itu Kuat melihat Brigadir J masuk ke dalam kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan memergoki Brigadir J keluar kamar dengan mengendap-endap. Seusai kejadian tersebut, diduga Putri Chandrawati menangis hingga Kuat menyarankan agar Putri melapor ke sang suami. Suding mengatakan Putri yang akhirnya bercerita pada Ferdi Sambo membuat sang suami emosi dan gelap mata. Dari laporan dan pengakuan tersebut, akhirnya Ferdi Sambo merencanakan pembunuhan dan melibatkan ajudan-ajudannya. Suding menduga kemarahan Ferdi Sambo memuncak seusai ia mendengar pengakuan sang istri ditambah keterangan yang disampaikan oleh Kuat Ma'ruf. Motif pembunuhan Brigadir J oleh Irjen Ferdi Sambo masih menjadi teka-teki. Namun anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PAN, Syarifuddin Suding, tiba-tiba membongkarnya saat menggelar rapat bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding menyebut peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J itu diawali kasus pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Suding awalnya menyinggung soal motif pembunuhan yang hanya akan diungkap di pengadilan oleh Kapolri. Namun, ia tiba-tiba memiliki cerita motif pembunuhan Brigadir J yang dijelaskan oleh Ferdi Sambo kepada penyidik.
Tidak diketahui dari mana Suding bisa mendapatkan motif yang masih dipendam penyidik tim khusus bentukan Kapolri itu. Ia hanya menyebut bahwa motif tersebut didapatnya dari berbagai sumber. Dalam motif tersebut, Suding mengatakan bahwa peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J diawali dari kasus pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati. Insiden itu terjadi pada saat Putri Chandrawati dan sejumlah ajudannya ke Magelang, Jawa Tengah untuk menengok anaknya yang sekolah. Putri saat itu tinggal di sebuah rumah kecil di Magelang yang mudah dilihat orang yang ada di dalamnya pada 4 Juli. Ketika itu Putri Chandrawati tengah tertidur di sofa ruang tamu rumah tersebut. Namun Brigadir J tiba-tiba menghampiri dan hendak menggendong Putri Chandrawati. Insiden itu kemudian dilihat asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf. Kuat pun langsung berteriak dan menyuruh Brigadir J untuk mengurungkan niatnya. Pada tanggal 6 Juli, Ferdi Sambo berniat menyusul Putri Chandrawati ke Magelang untuk merayakan pesta pernikahan. Lalu tanggal 7 Juli, Ferdi Sambo pulang ke Jakarta terlebih dahulu menggunakan pesawat. Di hari itu disebutkan terjadi upaya pemerkosaan yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap Putri Chandrawati. Pada sore hari, almarhum terlihat masuk ke kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan mengendap-endap keluar dari kamar. Brigadir J kemudian ditegur oleh Kuat kenapa masuk ke kamar Putri Chandrawati. Saat Kuat masuk ke dalam kamar tersebut terlihat Putri Chandrawati menangis dengan posisi pakaian berantakan. Kemudian Kuat menyarankan Putri Chandrawati akan melaporkan kejadian tersebut ke Ferdi Sambo. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membeberkan peristiwa yang terjadi pasca penembakan Brigadir J. Diungkapkan ada polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan pertama kali datang ke TKP. Kemudian para saksi digiring ke Propam Polri. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Polisi Polres Metro Jakarta Selatan yang dimaksud merupakan Satreskrim AKBP Ridwan Soplanit. Ia datang pertama kali ke TKP sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat setelah ditelepon langsung oleh sopir Irjen Ferdi Sambo. Selanjutnya personel dari Biro Provos Divisi Propam Polri datang ke TKP sekira pukul 17.47 waktu Indonesia Barat. Hal ini atas perintah Irjen Ferdi Sambo. Di TKP terungkap mereka langsung melakukan pendataan dan mengamankan barang bukti peristiwa pembunuhan tersebut. Pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, saksi-saksi yang ada di TKP dibawa ke kantor Karopaminal Divisi Propam Polri. Mereka adalah Baradae, Bribka RR, dan KM. Di Propam, ketiganya dilakukan pemeriksaan soal kejadian tersebut. Kapolri menerangkan proses olah TKP berlangsung pada 19.40 waktu Indonesia Barat. Dikatakan jenazah Brigadir J dibawa menggunakan mobil ambulans. Mobil tersebut dikawal mobil dinas Biro Provos Propam serta mobil operasional Satreskrim Polres Jakarta Selatan. Jenazah Brigadir J tiba di RS Polri sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sesuai prosedur autopsi jenazah, diperlukan syarat berupa surat administrasi permintaan visum et repertum dari penyidik. Untuk itu dijelaskan Kapolri, jenazah Brigadir J sempat transit di ruang jenazah. Hal ini sambil menunggu syarat administrasi tersebut selesai. Satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Atau saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Dalam
rapat dengar pendapat anggota DPR RI Komisi 3 bersama Kapolri, Sarifuddin Suding menanyakan beberapa hal termasuk insiden yang terjadi di Magelang. Ia menyebut Brigadir J lari dari kamar Putri setelah terpergok oleh Kuat Ma'ruf. Sementara itu istri Ferdi Sambo, Putri Candrawati, menangis di dalam kamarnya. Ia mengatakan mendapatkan informasi tersebut dan mengonfirmasinya kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding mengatakan peristiwa berawal saat Putri berangkat ke Magelang bersama Brigadir J, Baradae, Bribka RR, dan KM. Perbuatan Brigadir J itu disebut terjadi pada 7 Juli 2022 di Magelang. Suding mengatakan sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di Magelang, Kuat Ma'ruf memergoki Brigadir J keluar dari kamar Putri. Brigadir J disebut berlari saat Kuat berusaha menegurnya. Tak lama kemudian Kuat mendengar tangisan Putri dari dalam kamar. Setelahnya Kuat menyarankan agar melaporkan yang dialami oleh Putri kepada Ferdi Sambo. Malam itu juga sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, Putri menelepon sang suami sambil menangis. Namun Putri tak menjelaskan secara detail. Barulah pada 8 Juli 2022, Putri dan rombongannya kembali ke Jakarta. Sesampainya di Saguling, Putri menceritakan semua yang dialaminya ke Ferdi Sambo hingga membuatnya hilang akal dan terjadilah pembunuhan. Suding kemudian mengonfirmasi kronologi kejadian yang ia dapat kepada Listio Sigit. Kapolri mengatakan yang disampaikan oleh Suding memang banyak yang benar. Namun sekali lagi ia menegaskan soal motif pembunuhan masih dalam penyelidikan. Pada sore hari. Sidang kode etik terhadap mantan Kadif Propam Polri sekaligus tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Ferdi Sambo, digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022. Sidang digelar tertutup di ruang sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Gedung TNCC Lantai 1 Rowa Prof Div Propam Polri. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang kode etik digelar mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sidang KKEP ini dipimpin oleh Jenderal Bintang 3 yakni Kepala Badan Intelijen Keamanan atau Kabaintelkam Komjen Ahmad Doviri. Jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Lebih lanjut, Sigit mengungkapkan kini surat itu masih dalam pertimbangan internal. Sementara itu, Polri berjanji akan menampilkan Ferdi Sambo ke hadapan publik saat sidang etik dan profesi hari ini. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Gedung DPR RI Jakarta. Sambo untuk pertama kalinya muncul di hadapan publik setelah menjadi tersangka dan ditahan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang muncul di sidang etik yang digelar pada Kamis 25 Agustus 2022 di gedung TNCC Lantai 1 Rowa Prof Div Propam Polri. Sambo terlihat datang dengan penjagaan ketat dan mengenakan seragam dinas lengkap. Sambo masuk ke ruang sidang bersama 2 orang lalu duduk di kursi yang sudah disediakan. Setelahnya, ia memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabaintelkam Polri Komjen Ahmad Doviri dan dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang ini dihadirkan 15 orang saksi termasuk 2 tersangka lain yakni Baradae dan Bribka RR. Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini. Ferdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya. Ferdi Sambo, tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, hari ini menjalani sidang etik Polri. Ferdi Sambo datang mengenakan seragam dinasnya dan dikawal oleh puluhan anggota dari Propam serta Brimob. Ferdi Sambo memasuki ruang sidang sekira pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo.
Irjen Dedi juga mengatakan bahwa sejumlah saksi turut dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kehadiran sejumlah saksi dikatakannya untuk mendalami peran dari Ferdi Sambo terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Saksi yang dihadirkan dalam sidang etik yaitu Brigjen Pol Hedra, Brigjen B, Kombes B, Kombes A, dan Kombes S. Diketahui sidang etik dilakukan karena Ferdi Sambo melanggar pasal 340 KUHP yakni pembunuhan berencana. Dalam sidang tersebut, nasib Ferdi Sambo akan diputuskan. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan pembukaan dan pembacaan vonis sidang etik Sambo digelar. Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap Ferdi Sambo digelar secara terbuka. Namun meski begitu, materi persidangan etik Sambo digelar secara tertutup, sehingga media tidak diizinkan untuk meliput materi persidangan. Diketahui sidang etik Sambo digelar di gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta. Sidang etik terhadap Ferdi Sambo digelar pada hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Sidang kode etik Sambo dipimpin oleh Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Komjen Ahmad Doviri. Tahapan awal sidang, Ketua Sidang akan menanyakan soal identitas dan persyaratan formil dari Sambo. Selanjutnya baru disimpulkan terkait keputusan terhadap Ferdi Sambo. Ferdi Sambo hadir langsung dalam sidang kode etik yang digelar hari ini, Kamis 25 Agustus 2022 di gedung TNCC lantai 1 Roa Prof Divpropam Polri. Dalam sidang ini Sambo tampak datang mengenakan seragam lengkap dan memasuki ruangan bersama 2 orang. Kemudian ia duduk di kursi dan terlihat gelisah. Sambo duduk kemudian memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Ferdi Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabaintel Kapolri Komjen Ahmad Doviri. Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini. Ferdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya. Sidang kode etik Ferdi Sambo digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022 dan menghadirkan 15 orang saksi, termasuk tersangka Baradae yang tak mau bertemu dengan Ferdi Sambo hari ini dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kode etik Ferdi Sambo. Meski begitu, ia dihadirkan melalui daring. Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Nurul Azizah mengatakan saksi dari tempat khusus Bareskrim yakni Brib KRR, KM, dan Baradae. Mereka dihadirkan secara daring melalui aplikasi Zoom. Selain itu, turut dihadirkan saksi lainnya dari Patsus Brimob yakni HK, BA, AN, S, dan BH. Diketahui mereka adalah Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Karopaminal, Brigjen Beni Ali, ex-Karo Provos, Kombes Budi Herdi, mantan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Agus Nur Patria, dan mantan Kaden Apiropaminal, serta Kombes Susanto, ex-Kabag Gakum Rop Provos Divpropam Polri. Kemudian dari Patsus Provos yakni RS, AR, ACN, CP, dan RS, serta 2 saksi di luar Patsus yakni HM dan MB, sehingga total saksi yang dihadirkan sebanyak 15 orang. Saat ini sidang kode etik Ferdi Sambo masih berlangsung. Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso mendesak pelaksanaan sidang etik Irjen Ferdi Sambo digelar secara terbuka. Sugeng meminta hal itu kepada Ketua Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Kepala Badan Intelijen Keamanan Kabaintelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri. Desakan sidang etik digelar secara terbuka disebut sangat diperlukan. Menurut Sugeng, publik berhak mengetahui perkembangan kasus ini. Sugeng meminta setidaknya menyediakan CCTV bagi awak media. Hal itu guna kebutuhan pemantauan sidang etik Ferdi Sambo. Sementara itu, Sugeng juga menyinggung terkait pengunduran diri Irjen Ferdi Sambo. Sugeng mendorong Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk menolaknya. Sugeng mengatakan dorongan itu lantaran pemeriksaan dugaan kode etik terhadap Ferdi Sambo sampai tahap persidangan.
Menurut Sugeng, sidang etik terhadap Verdi Sambo merupakan suatu hal penting. Lantaran insiden pembunuhan diduga dilakukan oleh jenderal terhadap anak buahnya pertama kali terjadi di Indonesia. Sugeng menegaskan putusan sidang etik terhadap Verdi Sambo dapat menjadi pelajaran dan bahan evaluasi bagi Polri. Sebagai informasi, sidang kode etik Verdi Sambo digelar di TNCC Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan pada Kamis 25 Agustus 2022. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang akan digelar secara tertutup mulai pukul 9 pagi. Sidang etik dipimpin oleh Kabain Telkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan soal temuan di 3 rumah tersangka Verdi Sambo saat digeledah. 3 rumah yang digeledah adalah di Jalan Saguling, Jakarta Selatan, di Jalan Bangka, Jakarta Selatan, dan di Duren 3. Kapolri menegaskan tidak ada temuan uang senilai 900 miliar rupiah di rumah Verdi Sambo. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rapat dengar pendapat DPR pada Rabu kemarin. Adapun barang temuan itu adalah pisau, kotak senjata, handphone, dan buku laporan M-Banking. Dalam hal ini Kapolri mengatakan pihaknya juga telah menggeledah rumah yang ada di Magelang. Kapolri mengatakan bahwa peristiwa berupa temuan dolar itu merupakan peristiwa yang ada di Amerika Serikat. Dirinya mengatakan temuan uang itu adalah terkait kasus uang dolar palsu yang terjadi di Atlanta, Amerika Serikat. Gestur Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat menyampaikan kronologi kejadian kasus pembunuhan Brigadir J menuai sorotan. Dalam hal ini ia terlihat terbata-bata saat menyebutkan satu nama perwira tinggi atau pati yang terlibat kasus ini. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Saat itu Kapolri membacakan kronologi kasus pembunuhan terhadap Brigadir J yang dilakukan Irjen Verdi Sambo di hadapan anggota Komisi 3. Dalam menjelaskan rangkaian kejadian, Kapolri Sigit tampak beberapa kali menarik napas. Bahkan ketika Kapolri membacakan soal pengantaran jenazah Brigadir J ke rumah duka, ia sempat terhenti beberapa saat. Kapolri juga sempat terdiam sebentar sebelum melanjutkan kalimatnya. Kemudian ia mengatakan personel Propam Polri menolak permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Lantas ia menjelaskan alasannya, namun ia membacakannya dengan sedikit terbata-bata. Dijelaskan saat itu Brigadir J diduga melakukan perbuatan tercela dan tidak memenuhi syarat. Selanjutnya ia berujar soal keberadaan Jenderal Bintang 1 di rumah keluarga Brigadir J. Listio Sigit Prabowo pun terlihat terbata-bata menjelaskannya. Lalu ia kembali menerangkan bahwa polisi tersebut adalah ex-Karopaminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan. Menurut Kapolri, Hendra meminta keluarga tak merekam dan memotret jenazah dengan alasan masalah aib. Saat menjelaskan hal itu, Kapolri juga tampak menggerakkan tubuhnya naik turun. Lantas Kapolri memaparkan lebih detail soal kematian Brigadir J. Saat akan dimakamkan, personil di Propam Polri menolak untuk permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Karena menurut personil di Propam tersebut terdapat syarat yang harus dipenuhi dan dalam hal ini mereka menyatakan ada perbuatan tercela sehingga kemudian tidak dimakamkan secara kedinasan. Kemudian malam harinya datang personil dari Divpropam Polri yang berpangkat Pati atas nama Brigjen Pol Hendra atau Karopaminal yang Kuasa hukum keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak mengungkapkan ada Jenderal Bintang 3 yang takut menangani kasus yang menjerat Irjen Verdi Sambo. Kamarudin menerangkan Irjen Sambo memiliki pelindung meski Jenderal Bintang 2. Dikutip dari tribunjakarta.com, Kamarudin mengaku ada Jenderal Bintang 3 bercerita kepadanya. Dikatakan Jenderal itu merasa ketakutan dan tak berani menangani kasus Irjen Verdi Sambo. Ia menjelaskan Jenderal itu berujar Kamarudin terlalu berani menguak kasus ini. Lantas Kamarudin bertanya alasan ia merasa takut. Kamarudin menegaskan seharusnya mafialah yang takut terhadap penegak hukum. Kamarudin mengaku tidak tahu apakah Jenderal Bintang 3 tersebut bercanda atau serius. Lantas ia menyebutkan Irjen Verdi Sambo memiliki sosok pelindung. Kemudian Kamarudin menceritakan dirinya mengirim bukti soal pembunuhan Brigadir J ke penyidik.
Namun penyidik justru ketakutan jika ponselnya terpantau. Bahkan diakui Kamarudin ada juga penyidik menolak bukti. Terjadi momen mengejutkan dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Rabu 24 Agustus 2022. Sebuah suara mengagetkan muncul dan mengucap kata sayang di sela-sela interupsi yang disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Suara itu menggema di ruangan rapat hingga membuat orang-orang di ruangan tersebut tertawa. Saat itu anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Gerindra Habibur Rahman sedang melontarkan interupsi terkait penyakit masyarakat yang harus diurus Polri. Belum selesai menyampaikan interupsinya terdengar suara perempuan bernada mematikan sebelum ada pemeriksaan lebih lanjut terhadap istri Ferdi Sambo. Listio Sigit mengatakan Putri Chandrawati rencananya akan diperiksa hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Dimasukkan di sini apakah bagaimana gitu loh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya mengungkap motif pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus. Dalam pernyataannya, Kapolri menyebut peristiwa pembunuhan tersebut berkaitan dengan kesusilaan. Meski begitu, Polri masih melakukan pendalaman terkait motif tersebut. Kapolri Sigit menerangkan, dari hasil penelusuran tim SUS, peristiwa yang terjadi di Duren 3 pada 8 Juli lalu berkaitan dengan kesusilaan. Motif ini dilaporkan oleh istri Irjen Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Disebutkan olehnya ada dua isu yang terkait dengan kesusilaan tersebut, yakni pelecehan atau perselingkuhan. Untuk memastikannya, maka tim SUS akan melakukan pemeriksaan terakhir terhadap Putri Chandrawati. Sigit memastikan tidak ada isu di luar motif kesusilaan tersebut. Sebelumnya, Sigit menerangkan pembunuhan terhadap Brigadir J dipicu rasa emosi dan amarah dari Ferdi Sambo. Emosi itu terjadi setelah Putri melapor pada Ferdi Sambo soal peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Untuk motif selengkapnya, Kapolri menyatakan akan dibuka sepenuhnya di pengadilan. Ditanyakan oleh Pak Suding bahwa terkait dengan adanya beberapa peristiwa. Namun demikian, tadi kita sampaikan bahwa memang ada satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Jadi tidak ada isu di luar itu, dan ini tentunya akan kami pastikan besok setelah pemeriksaan terakhir. Jadi ini juga mungkin bisa mendapatkan gambaran secara lebih jelas bahwa Saudara Ferdi Sambo terpicu amarah dan emosinya pada saat Saudara PC atau Saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Kapolri Jenderal Listio Sigit akhirnya buka suara seusai dicecar pertanyaan anggota DPR terkait insiden yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah, yang diduga menjadi pemicu tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Insiden tak pantas yang diduga terjadi di Magelang tersebut sebelumnya disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI, Syarifuddin Suding. Kapolri menjelaskan kronologi kejadian yang berlangsung di Magelang sudah diungkap oleh Ferdi Sambo pada penyidik. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR bersama dengan Kapolri pada Rabu 24 Agustus, Suding awalnya mempertanyakan soal kronologis yang diterimanya terkait apa yang telah terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Kejadian dewasa tersebut diakui Suding dipergoki oleh sopir Putri Chandrawati, yakni Kuat Ma'ruf. Diduga insiden tersebut tak hanya terjadi satu kali, namun dua kali dalam waktu 2 hari pula. Kapolri Listio Sigit pun membenarkan sebagian besar pernyataan Suding soal insiden yang terjadi di Magelang. Kapolri mengaku sudah menerima pernyataan tersebut dari Ferdi Sambo saat dilakukan pemeriksaan.
Hanya saja diakui Listio Sigit, pernyataan lebih detail akan disampaikan kembali seusai pihaknya melakukan pemeriksaan pada Putri Chandrawati yang saat ini telah menjadi tersangka. Kapolri menegaskan detail kejadian yang berlangsung di Magelang akan menjadi kesimpulan akhir terkait motif pembunuhan yang dilakukan Irjen Verdi Sambo pada Brigadir J. Sebelumnya, anggota Komisi 3 DPR ini, Syarifuddin Suding, mengatakan ia menerima informasi soal kronologi kejadian di Magelang yang diduga menjadi pemicu kemarahan Irjen Verdi Sambo. Dijelaskan Suding, ia menerima informasi ada kejadian di mana Putri Chandrawati berada di sebuah sofa dan diangkat oleh Brigadir J karena ingin masuk ke dalam kamar. Kuat Ma'ruf mengaku melihat kejadian tersebut dan membentak Brigadir J untuk tidak menyentuh Putri Chandrawati. Dari informasi yang diterima Suding, ia menyebut bahwa kejadian kedua berlangsung pada 7 Juli, sekira pukul 17.30 menjelang maghrib. Kala itu Kuat melihat Brigadir J masuk ke dalam kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan memergoki Brigadir J keluar kamar dengan mengendap-endap. Seusai kejadian tersebut, diduga Putri Chandrawati menangis hingga Kuat menyarankan agar Putri melapor ke sang suami. Suding mengatakan Putri yang akhirnya bercerita pada Verdi Sambo membuat sang suami emosi dan gelap mata. Dari laporan dan pengakuan tersebut, akhirnya Verdi Sambo merencanakan pembunuhan dan melibatkan ajudan-ajudannya. Suding menduga kemarahan Verdi Sambo memuncak seusai ia mendengar pengakuan sang istri ditambah keterangan yang disampaikan oleh Kuat Ma'ruf. Motif pembunuhan Brigadir J oleh Irjen Verdi Sambo masih menjadi teka-teki. Namun anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PAN, Syarifuddin Suding tiba-tiba membongkarnya saat menggelar rapat bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding menyebut peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J itu diawali kasus pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Suding awalnya menyinggung soal motif pembunuhan yang hanya akan diungkap di pengadilan oleh Kapolri. Namun, ia tiba-tiba memiliki cerita motif pembunuhan Brigadir J yang dijelaskan oleh Verdi Sambo kepada penyidik. Tidak diketahui dari mana Suding bisa mendapatkan motif yang masih dipendam penyidik tim khusus bentukan Kapolri itu. Ia hanya menyebut bahwa motif tersebut didapatnya dari berbagai sumber. Dalam motif tersebut, Suding mengatakan bahwa peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J diawali dari kasus pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati. Insiden itu terjadi pada saat Putri Chandrawati dan sejumlah ajudannya ke Magelang, Jawa Tengah untuk menengok anaknya yang sekolah. Putri saat itu tinggal di sebuah rumah kecil di Magelang yang mudah dilihat orang yang ada di dalamnya pada 4 Juli. Ketika itu Putri Chandrawati tengah tertidur di sofa ruang tamu rumah tersebut. Namun Brigadir J tiba-tiba menghampiri dan hendak menggendong Putri Chandrawati. Insiden itu kemudian dilihat asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf. Kuat pun langsung berteriak dan menyuruh Brigadir J untuk mengurungkan niatnya. Pada tanggal 6 Juli, Verdi Sambo berniat menyusul Putri Chandrawati ke Magelang untuk merayakan pesta pernikahan. Lalu tanggal 7 Juli, Verdi Sambo pulang ke Jakarta terlebih dahulu menggunakan pesawat. Di hari itu disebutkan terjadi upaya pemerkosaan yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap Putri Chandrawati. Pada sore hari, almarhum terlihat masuk ke kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan mengendap-endap keluar dari kamar. Brigadir J kemudian ditegur oleh Kuat kenapa masuk ke kamar Putri Chandrawati. Saat Kuat masuk ke dalam kamar tersebut terlihat Putri Chandrawati menangis dengan posisi pakaian berantakan. Kemudian Kuat menyarankan Putri Chandrawati akan melaporkan kejadian tersebut ke Verdi Sambo. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membeberkan peristiwa yang terjadi pasca penembakan Brigadir J. Diungkapkan ada polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan pertama kali datang ke TKP. Kemudian para saksi digiring ke Propam Polri. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Polisi Polres Metro Jakarta Selatan yang dimaksud merupakan Kasat Reskrim AKBP Ridwan Soplanit. Ia datang pertama kali ke TKP sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat setelah ditelepon langsung oleh sopir Irjen Verdi Sambo. Selanjutnya personel dari Biro Provos Divisi Propam Polri datang ke TKP sekira pukul 17.47 waktu Indonesia Barat. Hal ini atas perintah Irjen Verdi Sambo. Di TKP terungkap mereka langsung melakukan pendataan dan mengamankan barang bukti peristiwa pembunuhan tersebut.
Pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, saksi-saksi yang ada di TKP dibawa ke kantor Karopaminal Divisi Propam Polri. Mereka adalah Baradae, Bribka RR, dan KM. Di Propam, ketiganya dilakukan pemeriksaan soal kejadian tersebut. Kapolri menerangkan proses olah TKP berlangsung pada 19.40 waktu Indonesia Barat. Dikatakan jenazah Brigadir J dibawa menggunakan mobil ambulans. Mobil tersebut dikawal mobil dinas Biro Provos Propam serta mobil operasional Satreskrim Polres Jakarta Selatan. Jenazah Brigadir J tiba di RS Polri sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sesuai prosedur autopsi jenazah, diperlukan syarat berupa surat administrasi permintaan visum et repertum dari penyidik. Untuk itu dijelaskan Kapolri, jenazah Brigadir J sempat transit di ruang jenazah. Hal ini sambil menunggu syarat administrasi tersebut selesai. Ada satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami, atau saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Dalam rapat dengar pendapat anggota DPR RI Komisi 3 bersama Kapolri, Sarifudin Suding menanyakan beberapa hal termasuk insiden yang terjadi di Magelang. Ia menyebut Brigadir J lari dari kamar Putri setelah terpergok oleh Kuat Ma'ruf. Sementara itu istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, menangis di dalam kamarnya. Ia mengatakan mendapatkan informasi tersebut dan mengonfirmasinya kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding mengatakan peristiwa berawal saat Putri berangkat ke Magelang bersama Brigadir J, Baradae, Bribka RR, dan KM. Perbuatan Brigadir J itu disebut terjadi pada 7 Juli 2022 di Magelang. Suding mengatakan sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di Magelang, Kuat Ma'ruf memergoki Brigadir J keluar dari kamar Putri. Brigadir J disebut berlari saat Kuat berusaha menegurnya. Tak lama kemudian Kuat mendengar tangisan Putri dari dalam kamar. Setelahnya Kuat menyarankan agar melaporkan yang dialami oleh Putri kepada Ferdi Sambo. Malam itu juga sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, Putri menelepon sang suami sambil menangis. Namun Putri tak menjelaskan secara detail. Barulah pada 8 Juli 2022, Putri dan rombongannya kembali ke Jakarta. Sesampainya di Saguling, Putri menceritakan semua yang dialaminya ke Ferdi Sambo hingga membuatnya hilang akal dan terjadilah pembunuhan. Suding kemudian mengonfirmasi kronologi kejadian yang ia dapat kepada Listio Sigit. Kapolri mengatakan yang disampaikan oleh Suding memang banyak yang benar. Namun sekali lagi ia menegaskan soal motif pembunuhan masih dalam penyelidikan. Pada sore hari, sidang kode etik terhadap mantan Kadif Propam Polri sekaligus tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Ferdi Sambo, digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022. Sidang digelar tertutup di ruang sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Gedung TNCC lantai 1 Rowa Prof Div Propam Polri. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang kode etik digelar mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sidang KKEP ini dipimpin oleh Jenderal Bintang 3 yakni Kepala Badan Intelijen Keamanan atau Kabaintelkam Komjen Ahmad Doviri. Jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara.
Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Lebih lanjut, Sigit mengungkapkan kini surat itu masih dalam pertimbangan internal. Sementara itu, Polri berjanji akan menampilkan Ferdy Sambo ke hadapan publik saat sidang etik dan profesi hari ini. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Gedung DPR RI Jakarta. Sambo untuk pertama kalinya muncul di hadapan publik setelah menjadi tersangka dan ditahan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang muncul di sidang etik yang digelar pada Kamis 25 Agustus 2022 di gedung TNCC lantai 1 Roa Prof Div Propam Polri. Sambo terlihat datang dengan penjagaan ketat dan mengenakan seragam dinas lengkap. Sambo masuk ke ruang sidang bersama 2 orang lalu duduk di kursi yang sudah disediakan. Setelahnya, ia memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabaintel Kampolri Komjen Ahmad Doviri dan dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang ini dihadirkan 15 orang saksi termasuk 2 tersangka lain yakni Baradae dan Bribka RR. Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini. Ferdy Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya. Ferdy Sambo, tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, hari ini menjalani sidang etik Polri. Ferdy Sambo datang mengenakan seragam dinasnya dan dikawal oleh puluhan anggota dari Propam serta Brimob. Ferdy Sambo memasuki ruang sidang sekira pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Irjen Dedi juga mengatakan bahwa sejumlah saksi turut dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kehadiran sejumlah saksi dikatakannya untuk mendalami peran dari Ferdy Sambo terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Saksi yang dihadirkan dalam sidang etik yaitu Brigjen Pol Hedra, Brigjen B, Kombes B, Kombes A, dan Kombes S. Diketahui sidang etik dilakukan karena Ferdy Sambo melanggar pasal 340 KUHP yakni pembunuhan berencana. Dalam sidang tersebut, nasib Ferdy Sambo akan diputuskan. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan pembukaan dan pembacaan vonis sidang etik Sambo digelar. Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap Ferdy Sambo digelar secara terbuka. Namun meski begitu, materi persidangan etik Sambo digelar secara tertutup, sehingga media tidak diizinkan untuk meliput materi persidangan. Diketahui sidang etik Sambo digelar di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta. Sidang etik terhadap Ferdy Sambo digelar pada hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Sidang kode etik Sambo dipimpin oleh Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Komjen Ahmad Doviri. Tahapan awal sidang, ketua sidang akan menanyakan soal identitas dan persyaratan formil dari Sambo. Selanjutnya baru disimpulkan terkait keputusan terhadap Ferdy Sambo. Ferdy Sambo hadir langsung dalam sidang kode etik yang digelar hari ini, Kamis 25 Agustus 2022 di gedung TNCC lantai 1 Roa Prof Div Propam Polri. Dalam sidang ini Sambo tampak datang mengenakan seragam lengkap dan memasuki ruangan bersama 2 orang. Kemudian ia duduk di kursi dan terlihat gelisah. Sambo duduk kemudian memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Ferdy Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabaintel Kampolri Komjen Ahmad Doviri. Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini. Ferdy Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya.
Sidang kode etik Ferdi Sambo digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022 dan menghadirkan 15 orang saksi, termasuk tersangka Baradae yang tak mau bertemu dengan Ferdi Sambo hari ini dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kode etik Ferdi Sambo. Meski begitu, ia dihadirkan melalui daring. Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Nurul Azizah mengatakan saksi dari tempat khusus Bareskrim, yakni Brib KRR, KM, dan Baradae. Mereka dihadirkan secara daring melalui aplikasi Zoom. Selain itu, turut dihadirkan saksi lainnya dari Patsus Brimob, yakni HK, BA, AR, S, dan BH. Diketahui mereka adalah Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Karopaminal, Brigjen Beni Ali, ex-Karo Provos, Kombes Budi Herdi, mantan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Agus Nur Patria, dan mantan Kaden Apiropaminal, serta Kombes Susanto, ex-Kabag Gakum Rop Provos di Propam Polri. Kemudian dari Patsus Provos, yakni RS, AR, ACN, CP, dan RS, serta 2 saksi di luar Patsus yakni HM dan MB, sehingga total saksi yang dihadirkan sebanyak 15 orang. Saat ini sidang kode etik Ferdi Sambo masih berlangsung. Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso mendesak pelaksanaan sidang etik Irjen Ferdi Sambo digelar secara terbuka. Sugeng meminta hal itu kepada Ketua Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Kepala Badan Intelijen Keamanan Kaba Intelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri. Desakan sidang etik digelar secara terbuka disebut sangat diperlukan. Menurut Sugeng, publik berhak mengetahui perkembangan kasus ini. Sugeng meminta setidaknya menyediakan CCTV bagi awak media. Hal itu guna kebutuhan pemantauan sidang etik Ferdi Sambo. Sementara itu, Sugeng juga menyinggung terkait pengunduran diri Irjen Ferdi Sambo. Sugeng mendorong Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk menolaknya. Sugeng mengatakan dorongan itu lantaran pemeriksaan dugaan kode etik terhadap Ferdi Sambo sampai tahap persidangan. Menurut Sugeng, sidang etik terhadap Ferdi Sambo merupakan suatu hal penting. Lantaran insiden pembunuhan diduga dilakukan oleh jenderal terhadap anak buahnya pertama kali terjadi di Indonesia. Sugeng menegaskan putusan sidang etik terhadap Ferdi Sambo dapat menjadi pelajaran dan bahan evaluasi bagi Polri. Sebagai informasi, sidang kode etik Ferdi Sambo digelar di TNCC Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan pada Kamis 25 Agustus 2022. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang akan digelar secara tertutup mulai pukul 9 pagi. Sidang etik dipimpin oleh Kabain Telkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan soal temuan di 3 rumah tersangka Ferdi Sambo saat digeledah. 3 rumah yang digeledah adalah di Jalan Saguling, Jakarta Selatan, di Jalan Bangka, Jakarta Selatan, dan di Duren 3. Kapolri menegaskan tidak ada temuan uang senilai 900 miliar rupiah di rumah Ferdi Sambo. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rapat dengar pendapat DPR pada Rabu kemarin. Adapun barang temuan itu adalah pisau, kotak senjata, handphone, dan buku laporan M-Banking. Dalam hal ini Kapolri mengatakan pihaknya juga telah menggeledah rumah yang ada di Magelang. Kapolri mengatakan bahwa peristiwa berupa temuan dolar itu merupakan peristiwa yang ada di Amerika Serikat. Dirinya mengatakan temuan uang itu adalah terkait kasus uang dolar palsu yang terjadi di Atlanta, Amerika Serikat. Gestur Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat menyampaikan kronologi kejadian kasus pembunuhan Brigadir J menuai sorotan. Dalam hal ini ia terlihat terbata-bata saat menyebutkan satu nama perwira tinggi atau Pati yang terlibat kasus ini. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Saat itu Kapolri membacakan kronologi kasus pembunuhan terhadap Brigadir J yang dilakukan Irjen Ferdi Sambo di hadapan anggota Komisi 3. Dalam menjelaskan rangkaian kejadian, Kapolri Sigit tampak beberapa kali menarik napas. Bahkan ketika Kapolri membacakan soal pengantaran jenazah Brigadir J ke rumah duka, ia sempat terhenti beberapa saat. Kapolri juga sempat terdiam sebentar sebelum melanjutkan kalimatnya. Kemudian ia mengatakan personel Propam Polri menolak permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Lantas ia menjelaskan alasannya, namun ia membacakannya dengan sedikit terbata-bata. Dijelaskan saat itu Brigadir J diduga melakukan perbuatan tercela dan tidak memenuhi syarat.
Selanjutnya ia berujar soal keberadaan Jenderal Bintang 1 di rumah keluarga Brigadir J. Listio Sigit Prabowo pun terlihat terbata-bata menjelaskannya. Lalu ia kembali menerangkan bahwa polisi tersebut adalah ex-Karopaminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan. Menurut Kapolri, Hendra meminta keluarga tak merekam dan memotret jenazah dengan alasan masalah aib. Saat menjelaskan hal itu, Kapolri juga tampak menggerakkan tubuhnya naik turun. Lantas Kapolri memaparkan lebih detail soal kematian Brigadir J. Saat akan dimakamkan, personil di Propam Polri menolak untuk permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Karena menurut personil di Propam tersebut terdapat syarat yang harus dipenuhi dan dalam hal ini mereka menyatakan ada perbuatan tercela sehingga kemudian tidak dimakamkan secara kedinasan. Kemudian malam harinya datang personil dari Divpropam Polri yang berpangkat Pati atas nama Brigjen Pol Hendra atau Karopaminal yang Kuasa hukum keluarga Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak mengungkapkan ada Jenderal Bintang 3 yang takut menangani kasus yang menjerat Irjen Ferdi Sambo. Kamarudin menerangkan Irjen Sambo memiliki pelindung meski Jenderal Bintang 2. Dikutip dari tribunjakarta.com, Kamarudin mengaku ada Jenderal Bintang 3 bercerita kepadanya. Dikatakan jenderal itu merasa ketakutan dan tak berani menangani kasus Irjen Ferdi Sambo. Ia menjelaskan jenderal itu berujar Kamarudin terlalu berani menguak kasus ini. Lantas Kamarudin bertanya alasan ia merasa takut. Kamarudin menegaskan seharusnya mafialah yang takut terhadap penegak hukum. Kamarudin mengaku tidak tahu apakah Jenderal Bintang 3 tersebut bercanda atau serius. Lantas ia menyebutkan Irjen Ferdi Sambo memiliki sosok pelindung. Kemudian Kamarudin menceritakan dirinya mengirim bukti soal pembunuhan Brigadir J ke penyidik. Namun penyidik justru ketakutan jika ponselnya terpantau. Bahkan diakui Kamarudin ada juga penyidik menolak bukti. Terjadi momen mengejutkan dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Rabu 24 Agustus 2022. Sebuah suara mengagetkan muncul dan mengucap kata sayang di sela-sela interupsi yang disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Suara itu menggema di ruangan rapat hingga membuat orang-orang di ruangan tersebut tertawa. Saat itu anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Gerindra Habibur Rahman sedang melontarkan interupsi terkait penyakit masyarakat yang harus diurus Polri. Belum selesai menyampaikan interupsinya terdengar suara perempuan bernada manja menyebut kata sayang. Mendengar hal itu Habibur Rahman seketika langsung panik dan menjelaskan suara tersebut tidak datang dari ponselnya. Gelak tawa itu tak berlangsung lama karena langsung ditenangkan oleh Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Menurutnya interupsi ini membuat hati berdebar-debar. Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan dugaan motif pembunuhan Brigadir J. Menurutnya motif pembunuhan berencana Brigadir J oleh Ferdi Sambo diduga karena dua hal, yakni antara pelecehan atau perselingkuhan. Namun dugaan itu masih dalam pendalaman tim Sus Polri. Ia menambahkan motif itu masih belum bisa dipastikan sebelum ada pemeriksaan lebih lanjut terhadap istri Ferdi Sambo. Listio Sigit mengatakan Putri Chandrawati rencananya akan diperiksa hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Dimasukkan di sini apakah bagaimana gitu loh di tesnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya mengungkap motif pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus. Dalam pernyataannya, Kapolri menyebut peristiwa pembunuhan tersebut berkaitan dengan kesusilaan. Meski begitu, Polri masih melakukan pendalaman terkait motif tersebut. Kapolri Sigit menerangkan dari hasil penelusuran tim Sus, peristiwa yang terjadi di Duren 3 pada 8 Juli lalu berkaitan dengan kesusilaan.
Motif ini dilaporkan oleh istri Irjen Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Disebutkan olehnya ada dua isu yang terkait dengan kesusilaan tersebut, yakni pelecehan atau perselingkuhan. Untuk memastikannya, maka tim sus akan melakukan pemeriksaan terakhir terhadap Putri Chandrawati. Sigit memastikan tidak ada isu di luar motif kesusilaan tersebut. Sebelumnya, Sigit menerangkan pembunuhan terhadap Brigadir J dipicu rasa emosi dan amarah dari Ferdi Sambo. Emosi itu terjadi setelah Putri melapor pada Ferdi Sambo soal peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Untuk motif selengkapnya, Kapolri menyatakan akan dibuka sepenuhnya di pengadilan. Ditanyakan oleh Pak Suding bahwa terkait dengan adanya beberapa peristiwa. Namun demikian, tadi kita sampaikan bahwa memang ada satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Jadi tidak ada isu di luar itu, dan ini tentunya akan kami pastikan besok setelah pemeriksaan terakhir. Jadi ini juga mungkin bisa mendapatkan gambaran secara lebih jelas bahwa Saudara Ferdi Sambo terpicu amarah dan emosinya pada saat Saudara PC atau Saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Kapolri Jenderal Listio Sigit akhirnya buka suara seusai dicecar pertanyaan anggota DPR terkait insiden yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah yang diduga menjadi pemicu tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Insiden tak pantas yang diduga terjadi di Magelang tersebut sebelumnya disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI, Syarifuddin Suding. Kapolri menjelaskan kronologi kejadian yang berlangsung di Magelang sudah diungkap oleh Ferdi Sambo pada penyidik. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR bersama dengan Kapolri pada Rabu 24 Agustus, Suding awalnya mempertanyakan soal kronologis yang diterimanya terkait apa yang telah terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Kejadian dewasa tersebut diakui Suding dipergoki oleh sopir Putri Chandrawati, yakni Kuat Ma'ruf. Diduga insiden tersebut tak hanya terjadi satu kali, namun dua kali dalam waktu 2 hari pula. Kapolri Listio Sigit pun membenarkan sebagian besar pernyataan Suding soal insiden yang terjadi di Magelang. Kapolri mengaku sudah menerima pernyataan tersebut dari Ferdi Sambo saat dilakukan pemeriksaan. Hanya saja diakui Listio Sigit, pernyataan lebih detail akan disampaikan kembali seusai pihaknya melakukan pemeriksaan pada Putri Chandrawati yang saat ini telah menjadi tersangka. Kapolri menegaskan detail kejadian yang berlangsung di Magelang akan menjadi kesimpulan akhir terkait motif pembunuhan yang dilakukan Irjen Ferdi Sambo pada Brigadir J. Sebelumnya, anggota Komisi 3 DPR ini, Syarifuddin Suding, mengatakan ia menerima informasi soal kronologi kejadian di Magelang yang diduga menjadi pemicu kemarahan Irjen Ferdi Sambo. Dijelaskan Suding, ia menerima informasi ada kejadian di mana Putri Chandrawati berada di sebuah sofa dan diangkat oleh Brigadir J karena ingin masuk ke dalam kamar. Kuat Ma'ruf mengaku melihat kejadian tersebut dan membentak Brigadir J untuk tidak menyentuh Putri Chandrawati. Dari informasi yang diterima Suding, ia menyebut bahwa kejadian kedua berlangsung pada 7 Juli, sekira pukul 17.30 menjelang maghrib. Kala itu Kuat melihat Brigadir J masuk ke dalam kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan memergoki Brigadir J keluar kamar dengan mengendap-endap. Seusai kejadian tersebut, diduga Putri Chandrawati menangis hingga Kuat menyarankan agar Putri melapor ke sang suami. Suding mengatakan Putri yang akhirnya bercerita pada Ferdi Sambo membuat sang suami emosi dan gelap mata. Dari laporan dan pengakuan tersebut, akhirnya Ferdi Sambo merencanakan pembunuhan dan melibatkan ajudan-ajudannya. Suding menduga kemarahan Ferdi Sambo memuncak seusai ia mendengar pengakuan sang istri ditambah keterangan yang disampaikan oleh Kuat Ma'ruf.
Motif pembunuhan Brigadir J oleh Irjen Verdi Sambo masih menjadi teka-teki. Namun anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PAN, Syarifuddin Suding tiba-tiba membongkarnya saat menggelar rapat bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding menyebut peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J itu diawali kasus pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Suding awalnya menyinggung soal motif pembunuhan yang hanya akan diungkap di pengadilan oleh Kapolri. Namun, ia tiba-tiba memiliki cerita motif pembunuhan Brigadir J yang dijelaskan oleh Verdi Sambo kepada penyidik. Tidak diketahui dari mana Suding bisa mendapatkan motif yang masih dipendam penyidik tim khusus bentukan Kapolri itu. Ia hanya menyebut bahwa motif tersebut didapatnya dari berbagai sumber. Dalam motif tersebut, Suding mengatakan bahwa peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J diawali dari kasus pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati. Insiden itu terjadi pada saat Putri Chandrawati dan sejumlah ajudannya ke Magelang, Jawa Tengah untuk menengok anaknya yang sekolah. Putri saat itu tinggal di sebuah rumah kecil di Magelang yang mudah dilihat orang yang ada di dalamnya pada 4 Juli. Ketika itu Putri Chandrawati tengah tertidur di sofa ruang tamu rumah tersebut. Namun Brigadir J tiba-tiba menghampiri dan hendak menggendong Putri Chandrawati. Insiden itu kemudian dilihat asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf. Kuat pun langsung berteriak dan menyuruh Brigadir J untuk mengurungkan niatnya. Pada tanggal 6 Juli, Verdi Sambo berniat menyusul Putri Chandrawati ke Magelang untuk merayakan pesta pernikahan. Lalu tanggal 7 Juli, Verdi Sambo pulang ke Jakarta terlebih dahulu menggunakan pesawat. Di hari itu disebutkan terjadi upaya pemerkosaan yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap Putri Chandrawati. Pada sore hari, almarhum terlihat masuk ke kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan mengendap-endap keluar dari kamar. Brigadir J kemudian ditegur oleh Kuat kenapa masuk ke kamar Putri Chandrawati. Saat Kuat masuk ke dalam kamar tersebut terlihat Putri Chandrawati menangis dengan posisi pakaian berantakan. Kemudian Kuat menyarankan Putri Chandrawati akan melaporkan kejadian tersebut ke Verdi Sambo. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membeberkan peristiwa yang terjadi pasca penembakan Brigadir J. Diungkapkan ada polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan pertama kali datang ke TKP. Kemudian para saksi digiring ke Propam Polri. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Polisi Polres Metro Jakarta Selatan yang dimaksud merupakan Satreskrim AKBP Ridwan Soplanit. Ia datang pertama kali ke TKP sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat setelah ditelepon langsung oleh sopir Irjen Verdi Sambo. Selanjutnya personel dari Biro Provos Divisi Propam Polri datang ke TKP sekira pukul 17.47 waktu Indonesia Barat. Hal ini atas perintah Irjen Verdi Sambo. Di TKP terungkap mereka langsung melakukan pendataan dan mengamankan barang bukti peristiwa pembunuhan tersebut. Pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, saksi-saksi yang ada di TKP dibawa ke kantor Karopaminal Divisi Propam Polri. Mereka adalah Baradae, Bribka RR, dan KM. Di Propam, ketiganya dilakukan pemeriksaan soal kejadian tersebut. Kapolri menerangkan proses olah TKP berlangsung pada 19.40 waktu Indonesia Barat. Dikatakan jenazah Brigadir J dibawa menggunakan mobil ambulans. Mobil tersebut dikawal mobil dinas Biro Provos Propam serta mobil operasional Satreskrim Polres Jakarta Selatan. Jenazah Brigadir J tiba di RS Polri sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sesuai prosedur autopsi jenazah, diperlukan syarat berupa surat administrasi permintaan visum et repertum dari penyidik. Untuk itu dijelaskan Kapolri, jenazah Brigadir J sempat transit di ruang jenazah. Hal ini sambil menunggu syarat administrasi tersebut selesai. Ada satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok. Sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Atau saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa
yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Dalam rapat dengar pendapat anggota DPR RI Komisi 3 bersama Kapolri, Sarifudin Suding menanyakan beberapa hal termasuk insiden yang terjadi di Magelang. Ia menyebut Brigadir J lari dari kamar Putri setelah terpergok oleh Kuat Ma'ruf. Sementara itu istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, menangis di dalam kamarnya. Ia mengatakan mendapatkan informasi tersebut dan mengonfirmasinya kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding mengatakan peristiwa berawal saat Putri berangkat ke Magelang bersama Brigadir J, Baradae, Bribka RR, dan KM. Perbuatan Brigadir J itu disebut terjadi pada 7 Juli 2022 di Magelang. Suding mengatakan sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di Magelang, Kuat Ma'ruf memergoki Brigadir J keluar dari kamar Putri. Brigadir J disebut berlari saat Kuat berusaha menegurnya. Tak lama kemudian Kuat mendengar tangisan Putri dari dalam kamar. Setelahnya Kuat menyarankan agar melaporkan yang dialami oleh Putri kepada Ferdi Sambo. Malam itu juga sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, Putri menelepon sang suami sambil menangis. Namun Putri tak menjelaskan secara detail. Barulah pada 8 Juli 2022, Putri dan rombongannya kembali ke Jakarta. Sesampainya di Saguling, Putri menceritakan semua yang dialaminya ke Ferdi Sambo hingga membuatnya hilang akal dan terjadilah pembunuhan. Suding kemudian mengonfirmasi kronologi kejadian yang ia dapat kepada Listio Sigit. Kapolri mengatakan yang disampaikan oleh Suding memang banyak yang benar. Namun sekali lagi ia menegaskan soal motif pembunuhan masih dalam penyelidikan. Pada sore hari. Sidang kode etik terhadap mantan Kadif Propam Polri sekaligus tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Ferdi Sambo, digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022. Sidang digelar tertutup di ruang sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Gedung TNCC Lantai 1 Rowa Prof Div Propam Polri. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang kode etik digelar mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sidang KKEP ini dipimpin oleh Jenderal Bintang 3 yakni Kepala Badan Intelijen Keamanan atau Kabaintelkam Komjen Ahmad Doviri. Jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Lebih lanjut, Sigit mengungkapkan kini surat itu masih dalam pertimbangan internal. Sementara itu, Polri berjanji akan menampilkan Ferdi Sambo ke hadapan publik saat sidang etik dan profesi hari ini. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Gedung DPR RI Jakarta. Sambo untuk pertama kalinya muncul di hadapan publik setelah menjadi tersangka dan ditahan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang muncul di sidang etik yang digelar pada Kamis 25 Agustus 2022 di Gedung TNCC Lantai 1 Rowa Prof Div Propam Polri. Sambo terlihat datang dengan penjagaan ketat dan mengenakan seragam dinas lengkap. Sambo masuk ke ruang sidang bersama 2 orang lalu duduk di kursi yang sudah disediakan. Setelahnya, ia memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabaintelkam Polri Komjen Ahmad Doviri dan dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang ini dihadirkan 15 orang saksi termasuk 2 tersangka lain yakni Baradae dan Bribka RR. Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini.
Ferdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya. Ferdi Sambo, tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, hari ini menjalani sidang etik Polri. Ferdi Sambo datang mengenakan seragam dinasnya dan dikawal oleh puluhan anggota dari Propam serta Brimob. Ferdi Sambo memasuki ruang sidang sekira pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Irjen Dedi juga mengatakan bahwa sejumlah saksi turut dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kehadiran sejumlah saksi dikatakannya untuk mendalami peran dari Ferdi Sambo terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Saksi yang dihadirkan dalam sidang etik yaitu Brigjen Pol Hedra, Brigjen B, Kombes B, Kombes A, dan Kombes S. Diketahui sidang etik dilakukan karena Ferdi Sambo melanggar pasal 340 KUHP yakni pembunuhan berencana. Dalam sidang tersebut, nasib Ferdi Sambo akan diputuskan. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan pembukaan dan pembacaan vonis sidang etik Sambo digelar. Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap Ferdi Sambo digelar secara terbuka. Namun meski begitu, materi persidangan etik Sambo digelar secara tertutup, sehingga media tidak diizinkan untuk meliput materi persidangan. Diketahui sidang etik Sambo digelar di gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta. Sidang etik terhadap Ferdi Sambo digelar pada hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Sidang kode etik Sambo dipimpin oleh Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Komjen Ahmad Doviri. Tahapan awal sidang, Ketua Sidang akan menanyakan soal identitas dan persyaratan formil dari Sambo. Selanjutnya baru disimpulkan terkait keputusan terhadap Ferdi Sambo. Ferdi Sambo hadir langsung dalam sidang kode etik yang digelar hari ini, Kamis 25 Agustus 2022 di gedung TNCC lantai 1 Roa Prof di Propam Polri. Dalam sidang ini Sambo tampak datang mengenakan seragam lengkap dan memasuki ruangan bersama dua orang. Kemudian ia duduk di kursi dan terlihat gelisah. Sambo duduk kemudian memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Ferdi Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabaintel Kapolri Komjen Ahmad Doviri. Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini. Ferdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya. Sidang kode etik Ferdi Sambo digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022 dan menghadirkan 15 orang saksi, termasuk tersangka Baradae yang tak mau bertemu dengan Ferdi Sambo hari ini dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kode etik Ferdi Sambo. Meski begitu, ia dihadirkan melalui daring. Kabak Penum Divisi Humas Polri, Kombes Nurul Azizah mengatakan saksi dari tempat khusus Bareskrim yakni Bribka RR, KM, dan Baradae. Mereka dihadirkan secara daring melalui aplikasi Zoom. Selain itu, turut dihadirkan saksi lainnya dari Patsus Brimob yakni HK, BA, AR, S, dan BH. Diketahui mereka adalah Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Karopaminal, Brigjen Beni Ali, ex-Karo Provos, Kombes Budi Herdi, mantan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Agus Nur Patria, dan mantan Kaden Apiropaminal, serta Kombes Susanto, ex-Kabak Gakum Rop Provos di Propam Polri. Kemudian dari Patsus Provos yakni RS, AR, ACN, CP, dan RS, serta dua saksi di luar Patsus yakni HM dan MB, sehingga total saksi yang dihadirkan sebanyak 15 orang. Saat ini sidang kode etik Ferdi Sambo masih berlangsung.
Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso mendesak pelaksanaan sidang etik Irjen Verdi Sambo digelar secara terbuka. Sugeng meminta hal itu kepada Ketua Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Kepala Badan Intelijen Keamanan Kabintelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri. Desakan sidang etik digelar secara terbuka disebut sangat diperlukan. Menurut Sugeng, publik berhak mengetahui perkembangan kasus ini. Sugeng meminta setidaknya menyediakan CCTV bagi awak media. Hal itu guna kebutuhan pemantauan sidang etik Verdi Sambo. Sementara itu, Sugeng juga menyinggung terkait pengunduran diri Irjen Verdi Sambo. Sugeng mendorong Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk menolaknya. Sugeng mengatakan dorongan itu lantaran pemeriksaan dugaan kode etik terhadap Verdi Sambo sampai tahap persidangan. Menurut Sugeng, sidang etik terhadap Verdi Sambo merupakan suatu hal penting. Lantaran insiden pembunuhan diduga dilakukan oleh jenderal terhadap anak buahnya pertama kali terjadi di Indonesia. Sugeng menegaskan putusan sidang etik terhadap Verdi Sambo dapat menjadi pelajaran dan bahan evaluasi bagi Polri. Sebagai informasi, sidang kode etik Verdi Sambo digelar di TNCC Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan pada Kamis 25 Agustus 2022. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang akan digelar secara tertutup mulai pukul 9 pagi. Sidang etik dipimpin oleh Kabintelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan soal temuan di 3 rumah tersangka Verdi Sambo saat digeledah. 3 rumah yang digeledah adalah di Jalan Saguling, Jakarta Selatan, di Jalan Bangka, Jakarta Selatan, dan di Duren 3. Kapolri menegaskan tidak ada temuan uang senilai 900 miliar rupiah di rumah Verdi Sambo. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rapat dengar pendapat DPR pada Rabu kemarin. Adapun barang temuan itu adalah pisau, kotak senjata, handphone, dan buku laporan M-Banking. Dalam hal ini Kapolri mengatakan pihaknya juga telah menggeledah rumah yang ada di Magelang. Kapolri mengatakan bahwa peristiwa berupa temuan dolar itu merupakan peristiwa yang ada di Amerika Serikat. Dirinya mengatakan temuan uang itu adalah terkait kasus uang dolar palsu yang terjadi di Atlanta, Amerika Serikat. Gestur Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat menyampaikan kronologi kejadian kasus pembunuhan Brigadir J menuai sorotan. Dalam hal ini ia terlihat terbata-bata saat menyebutkan satu nama perwira tinggi atau Pati yang terlibat kasus ini. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Saat itu Kapolri membacakan kronologi kasus pembunuhan terhadap Brigadir J yang dilakukan Irjen Verdi Sambo di hadapan anggota Komisi 3. Dalam menjelaskan rangkaian kejadian, Kapolri Sigit tampak beberapa kali menarik napas. Bahkan ketika Kapolri membacakan soal pengantaran jenazah Brigadir J ke rumah duka, ia sempat terhenti beberapa saat. Kapolri juga sempat terdiam sebentar sebelum melanjutkan kalimatnya. Kemudian ia mengatakan personel Propam Polri menolak permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Lantas ia menjelaskan alasannya, namun ia membacakannya dengan sedikit terbata-bata. Dijelaskan saat itu Brigadir J diduga melakukan perbuatan tercela dan tidak memenuhi syarat. Selanjutnya ia berujar soal keberadaan Jenderal Bintang 1 di rumah keluarga Brigadir J. Listio Sigit Prabowo pun terlihat terbata-bata menjelaskannya. Lalu ia kembali menerangkan bahwa polisi tersebut adalah ex-Karopaminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan. Menurut Kapolri, Hendra meminta keluarga tak merekam dan memotret jenazah dengan alasan masalah aib. Saat menjelaskan hal itu, Kapolri juga tampak menggerakkan tubuhnya naik turun. Lantas Kapolri memaparkan lebih detail soal kematian Brigadir J. Saat akan dimakamkan, personil di Propam Polri menolak untuk permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Karena menurut personil di Propam tersebut terdapat syarat yang harus dipenuhi dan dalam hal ini mereka menyatakan ada perbuatan tercela sehingga kemudian tidak dimakamkan secara kedinasan. Kemudian malam harinya datang personil dari Divpropam Polri yang berpangkat Pati atas nama Brigjen Pol Hendra atau Karopaminal
Kuasa hukum keluarga Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak mengungkapkan ada Jenderal Bintang 3 yang takut menangani kasus yang menjerat Irjen Verdi Sambo. Kamarudin menerangkan Irjen Sambo memiliki pelindung meski Jenderal Bintang 2. Dikutip dari tribunjakarta.com, Kamarudin mengaku ada Jenderal Bintang 3 bercerita kepadanya. Dikatakan jenderal itu merasa ketakutan dan tak berani menangani kasus Irjen Verdi Sambo. Ia menjelaskan jenderal itu berujar Kamarudin terlalu berani menguak kasus ini. Lantas Kamarudin bertanya alasan ia merasa takut. Kamarudin menegaskan seharusnya mafialah yang takut terhadap penegak hukum. Kamarudin mengaku tidak tahu apakah Jenderal Bintang 3 tersebut bercanda atau serius. Lantas ia menyebutkan Irjen Verdi Sambo memiliki sosok pelindung. Kemudian Kamarudin menceritakan dirinya mengirim bukti soal pembunuhan Brigadir J ke penyidik. Namun penyidik justru ketakutan jika ponselnya terpantau. Bahkan diakui Kamarudin ada juga penyidik menolak bukti. Terjadi momen mengejutkan dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Rabu 24 Agustus 2022. Sebuah suara mengagetkan muncul dan mengucap kata sayang di sela-sela interupsi yang disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Suara itu menggema di ruangan rapat hingga membuat orang-orang di ruangan tersebut tertawa. Saat itu anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Gerindra Habibur Rahman sedang melontarkan interupsi terkait penyakit masyarakat yang harus diurus Polri. Belum selesai menyampaikan interupsinya terdengar suara perempuan bernada manja menyebut kata sayang. Mendengar hal itu Habibur Rahman seketika langsung panik dan menjelaskan suara tersebut tidak datang dari ponselnya. Gelak tawa itu tak berlangsung lama karena langsung ditenangkan oleh Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Menurutnya interupsi ini membuat hati berdebar-debar. Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan dugaan motif pembunuhan Brigadir J. Menurutnya motif pembunuhan berencana Brigadir J oleh Verdi Sambo diduga karena dua hal, yakni antara pelecehan atau perselingkuhan. Namun dugaan itu masih dalam pendalaman tim Sus Polri. Ia menambahkan motif itu masih belum bisa dipastikan sebelum ada pemeriksaan lebih lanjut terhadap istri Verdi Sambo. Listio Sigit mengatakan Putri Candrawati rencananya akan diperiksa hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Dimasukkan di sini apakah bagaimana gitu loh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya mengungkap motif pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus. Dalam pernyataannya, Kapolri menyebut peristiwa pembunuhan tersebut berkaitan dengan kesusilaan. Meski begitu, Polri masih melakukan pendalaman terkait motif tersebut. Kapolri Sigit menerangkan dari hasil penelusuran tim Sus, peristiwa yang terjadi di Duren 3 pada 8 Juli lalu berkaitan dengan kesusilaan. Motif ini dilaporkan oleh istri Irjen Verdi Sambo, Putri Candrawati. Disebutkan olehnya ada dua isu yang terkait dengan kesusilaan tersebut, yakni pelecehan atau perselingkuhan. Untuk memastikannya, maka tim Sus akan melakukan pemeriksaan terakhir terhadap Putri Candrawati. Sigit memastikan tidak ada isu di luar motif kesusilaan tersebut. Sebelumnya, Sigit menerangkan pembunuhan terhadap Brigadir J dipicu rasa emosi dan amarah dari Verdi Sambo. Emosi itu terjadi setelah Putri melapor pada Verdi Sambo soal peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Untuk motif selengkapnya, Kapolri menyatakan akan dibuka sepenuhnya di pengadilan. Ditanyakan oleh Pak Suding bahwa terkait dengan adanya beberapa peristiwa. Namun demikian, tadi kita sampaikan bahwa memang ada satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Jadi tidak ada isu di luar itu, dan ini tentunya akan kami pastikan besok setelah pemeriksaan terakhir. Jadi ini juga
mungkin bisa mendapatkan gambaran secara lebih jelas bahwa Saudara Ferdi Sambo terpicu amarah dan emosinya pada saat Saudara PC atau Saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Kapolri Jenderal Listio Sigit akhirnya buka suara seusai dicecar pertanyaan anggota DPR terkait insiden yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah yang diduga menjadi pemicu tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Insiden tak pantas yang diduga terjadi di Magelang tersebut sebelumnya disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI, Syarifuddin Suding. Kapolri menjelaskan kronologi kejadian yang berlangsung di Magelang sudah diungkap oleh Ferdi Sambo pada penyidik. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR bersama dengan Kapolri pada Rabu 24 Agustus, Suding awalnya mempertanyakan soal kronologis yang diterimanya terkait apa yang telah terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Kejadian dewasa tersebut diakui Suding dipergoki oleh sopir Putri Chandrawati, yakni Kuat Ma'ruf. Diduga insiden tersebut tak hanya terjadi satu kali, namun 2 kali dalam waktu 2 hari pula. Kapolri Listio Sigit pun membenarkan sebagian besar pernyataan Suding soal insiden yang terjadi di Magelang. Kapolri mengaku sudah menerima pernyataan tersebut dari Ferdi Sambo saat dilakukan pemeriksaan. Hanya saja diakui Listio Sigit, pernyataan lebih detail akan disampaikan kembali seusai pihaknya melakukan pemeriksaan pada Putri Chandrawati yang saat ini telah menjadi tersangka. Kapolri menegaskan detail kejadian yang berlangsung di Magelang akan menjadi kesimpulan akhir terkait motif pembunuhan yang dilakukan Irjen Ferdi Sambo pada Brigadir J. Sebelumnya, anggota Komisi 3 DPR ini, Syarifuddin Suding, mengatakan ia menerima informasi soal kronologi kejadian di Magelang yang diduga menjadi pemicu kemarahan Irjen Ferdi Sambo. Dijelaskan Suding, ia menerima informasi ada kejadian di mana Putri Chandrawati berada di sebuah sofa dan diangkat oleh Brigadir J karena ingin masuk ke dalam kamar. Kuat Ma'ruf mengaku melihat kejadian tersebut dan membentak Brigadir J untuk tidak menyentuh Putri Chandrawati. Dari informasi yang diterima Suding, ia menyebut bahwa kejadian kedua berlangsung pada 7 Juli, sekira pukul 17.30 menjelang maghrib. Kala itu Kuat melihat Brigadir J masuk ke dalam kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan memergoki Brigadir J keluar kamar dengan mengendap-endap. Seusai kejadian tersebut, diduga Putri Chandrawati menangis hingga Kuat menyarankan agar Putri melapor ke sang suami. Suding mengatakan Putri yang akhirnya bercerita pada Ferdi Sambo membuat sang suami emosi dan gelap mata. Dari laporan dan pengakuan tersebut, akhirnya Ferdi Sambo merencanakan pembunuhan dan melibatkan ajudan-ajudannya. Suding menduga kemarahan Ferdi Sambo memuncak seusai ia mendengar pengakuan sang istri ditambah keterangan yang disampaikan oleh Kuat Ma'ruf. Motif pembunuhan Brigadir J oleh Irjen Ferdi Sambo masih menjadi teka-teki. Namun anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PAN, Syarifuddin Suding tiba-tiba membongkarnya saat menggelar rapat bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding menyebut peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J itu diawali kasus pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Suding awalnya menyinggung soal motif pembunuhan yang hanya akan diungkap di pengadilan oleh Kapolri. Namun, ia tiba-tiba memiliki cerita motif pembunuhan Brigadir J yang dijelaskan oleh Ferdi Sambo kepada penyidik. Tidak diketahui dari mana Suding bisa mendapatkan motif yang masih dipendam penyidik tim khusus bentukan Kapolri itu. Ia hanya menyebut bahwa motif tersebut didapatnya dari berbagai sumber. Dalam motif tersebut, Suding mengatakan bahwa peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J diawali dari kasus pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati. Insiden itu terjadi pada saat Putri Chandrawati dan sejumlah ajudannya ke Magelang, Jawa Tengah untuk menengok anaknya yang sekolah. Putri saat itu tinggal di sebuah rumah kecil di Magelang yang mudah dilihat orang yang ada di dalamnya pada 4 Juli. Ketika itu Putri Chandrawati tengah tertidur di sofa ruang tamu rumah tersebut. Namun Brigadir J tiba-tiba menghampiri dan hendak menggendong Putri Chandrawati. Insiden itu kemudian dilihat asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf. Kuat pun langsung berteriak dan menyuruh Brigadir J untuk mengurungkan niatnya. Pada tanggal 6 Juli, Ferdi Sambo berniat menyusul Putri Chandrawati ke Magelang untuk merayakan pesta pernikahan. Lalu tanggal 7 Juli, Ferdi Sambo pulang ke Jakarta terlebih dahulu menggunakan pesawat.
Di hari itu disebutkan terjadi upaya pemerkosaan yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap Putri Chandrawati. Pada sore hari almarhum terlihat masuk ke kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan mengendap-endap keluar dari kamar. Brigadir J kemudian ditegur oleh Kuat kenapa masuk ke kamar Putri Chandrawati. Saat Kuat masuk ke dalam kamar tersebut terlihat Putri Chandrawati menangis dengan posisi pakaian berantakan. Kemudian Kuat menyarankan Putri Chandrawati akan melaporkan kejadian tersebut ke Ferdi Sambo. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membeberkan peristiwa yang terjadi pasca penembakan Brigadir J. Diungkapkan ada polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan pertama kali datang ke TKP. Kemudian para saksi digiring ke Propam Polri. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Polisi Polres Metro Jakarta Selatan yang dimaksud merupakan Satreskrim AKBP Ridwan Soplanit. Ia datang pertama kali ke TKP sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat setelah ditelepon langsung oleh sopir Irjen Ferdi Sambo. Selanjutnya personel dari Biro Provos Divisi Propam Polri datang ke TKP sekira pukul 17.47 waktu Indonesia Barat. Hal ini atas perintah Irjen Ferdi Sambo. Di TKP terungkap mereka langsung melakukan pendataan dan mengamankan barang bukti peristiwa pembunuhan tersebut. Pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, saksi-saksi yang ada di TKP dibawa ke kantor Karopaminal Divisi Propam Polri. Mereka adalah Baradae, Bribka RR, dan KM. Di Propam, ketiganya dilakukan pemeriksaan soal kejadian tersebut. Kapolri menerangkan proses olah TKP berlangsung pada 19.40 waktu Indonesia Barat. Dikatakan jenazah Brigadir J dibawa menggunakan mobil ambulans. Mobil tersebut dikawal mobil dinas Biro Provos Propam serta mobil operasional Satreskrim Polres Jakarta Selatan. Jenazah Brigadir J tiba di RS Polri sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sesuai prosedur autopsi jenazah, diperlukan syarat berupa surat administrasi permintaan visum et repertum dari penyidik. Untuk itu dijelaskan Kapolri, jenazah Brigadir J sempat transit di ruang jenazah. Hal ini sambil menunggu syarat administrasi tersebut selesai. Ada satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan terhadap Ibu BC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu BC terkait dengan masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Atau saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Dalam rapat dengar pendapat anggota DPR RI Komisi 3 bersama Kapolri, Sarifudin Suding menanyakan beberapa hal termasuk insiden yang terjadi di Magelang. Ia menyebut Brigadir J lari dari kamar Putri setelah terpergok oleh Kuat Ma'ruf. Sementara itu istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, menangis di dalam kamarnya. Ia mengatakan mendapatkan informasi tersebut dan mengonfirmasinya kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding mengatakan peristiwa berawal saat Putri berangkat ke Magelang bersama Brigadir J, Baradae, Bribka RR, dan KM. Perbuatan Brigadir J itu disebut terjadi pada 7 Juli 2022 di Magelang. Suding mengatakan sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di Magelang, Kuat Ma'ruf memergoki Brigadir J keluar dari kamar Putri. Brigadir J disebut berlari saat Kuat berusaha menegurnya. Tak lama kemudian Kuat mendengar tangisan Putri dari dalam kamar.
Setelahnya, Kuat menyarankan agar melaporkan yang dialami oleh Putri kepada Ferdi Sambo. Malam itu juga, sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, Putri menelepon sang suami sambil menangis. Namun Putri tak menjelaskan secara detail. Barulah pada 8 Juli 2022, Putri dan rombongannya kembali ke Jakarta. Sesampainya di Saguling, Putri menceritakan semua yang dialaminya ke Ferdi Sambo hingga membuatnya hilang akal dan terjadilah pembunuhan. Suding kemudian mengonfirmasi kronologi kejadian yang ia dapat kepada Listio Sigit. Kapolri mengatakan yang disampaikan oleh Suding memang banyak yang benar. Namun sekali lagi ia menegaskan soal motif pembunuhan masih dalam penyelidikan. Pada sore hari. Sidang kode etik terhadap mantan Kadif Propam Polri sekaligus tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Ferdi Sambo, digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022. Sidang digelar tertutup di ruang sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Gedung TNCC lantai 1 Rowa Prof Div Propam Polri. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang kode etik digelar mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sidang KKEP ini dipimpin oleh Jenderal Bintang 3 yakni Kepala Badan Intelijen Keamanan atau Kabaintelkam Komjen Ahmad Doviri. Jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Lebih lanjut, Sigit mengungkapkan kini surat itu masih dalam pertimbangan internal. Sementara itu, Polri berjanji akan menampilkan Ferdi Sambo ke hadapan publik saat sidang etik dan profesi hari ini. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Gedung DPR RI Jakarta. Sambo untuk pertama kalinya muncul di hadapan publik setelah menjadi tersangka dan ditahan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang muncul di sidang etik yang digelar pada Kamis 25 Agustus 2022 di gedung TNCC lantai 1 Rowa Prof Div Propam Polri. Sambo terlihat datang dengan penjagaan ketat dan mengenakan seragam dinas lengkap. Sambo masuk ke ruang sidang bersama 2 orang lalu duduk di kursi yang sudah disediakan. Setelahnya, ia memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabaintelkam Polri Komjen Ahmad Doviri dan dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang ini dihadirkan 15 orang saksi termasuk 2 tersangka lain yakni Baradae dan Bribka RR. Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini. Ferdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya. Ferdi Sambo, tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, hari ini menjalani sidang etik Polri. Ferdi Sambo datang mengenakan seragam dinasnya dan dikawal oleh puluhan anggota dari Propam serta Brimob. Ferdi Sambo memasuki ruang sidang sekira pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Irjen Dedi juga mengatakan bahwa sejumlah saksi turut dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kehadiran sejumlah saksi dikatakannya untuk mendalami peran dari Ferdi Sambo terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Saksi yang dihadirkan dalam sidang etik yaitu Brigjen Polhedra, Brigjen B, Kombes B, Kombes A, dan Kombes S. Diketahui sidang etik dilakukan karena Ferdi Sambo melanggar pasal 340 KUHP yakni pembunuhan berencana. Dalam sidang tersebut, nasib Ferdi Sambo akan diputuskan. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan pembukaan dan pembacaan vonis sidang etik Sambo digelar. Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap Ferdi Sambo digelar secara terbuka.
Namun meski begitu, materi persidangan etik Sambo digelar secara tertutup, sehingga media tidak diizinkan untuk meliput materi persidangan. Diketahui sidang etik Sambo digelar di gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta. Sidang etik terhadap Ferdi Sambo digelar pada hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Sidang kode etik Sambo dipimpin oleh Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Komjen Ahmad Doviri. Tahapan awal sidang, ketua sidang akan menanyakan soal identitas dan persyaratan formil dari Sambo. Selanjutnya baru disimpulkan terkait keputusan terhadap Ferdi Sambo. Ferdi Sambo hadir langsung dalam sidang kode etik yang digelar hari ini, Kamis 25 Agustus 2022 di gedung TNCC lantai 1 Roa Prof Div Propam Polri. Dalam sidang ini Sambo tampak datang mengenakan seragam lengkap dan memasuki ruangan bersama 2 orang. Kemudian ia duduk di kursi dan terlihat gelisah. Sambo duduk kemudian memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Ferdi Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabintel Kapolri Komjen Ahmad Doviri. Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini. Ferdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya. Sidang kode etik Ferdi Sambo digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022 dan menghadirkan 15 orang saksi, termasuk tersangka Baradae yang tak mau bertemu dengan Ferdi Sambo hari ini dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kode etik Ferdi Sambo. Meski begitu, ia dihadirkan melalui daring. Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Nurul Azizah mengatakan saksi dari tempat khusus Bareskrim, yakni Brib KRR, KM, dan Baradae. Mereka dihadirkan secara daring melalui aplikasi Zoom. Selain itu, turut dihadirkan saksi lainnya dari Patsus Brimob, yakni HK, BA, AR, S, dan BH. Diketahui mereka adalah Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Karopaminal, Brigjen Beni Ali, ex-Karo Provos, Kombes Budi Herdi, mantan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Agus Nur Patria, dan mantan Kaden Apiropaminal, serta Kombes Susanto, ex-Kabag Gakum Rop Provos di Propam Polri. Kemudian dari Patsus Provos, yakni RS, AR, ACN, CP, dan RS, serta 2 saksi di luar Patsus yakni HM dan MB, sehingga total saksi yang dihadirkan sebanyak 15 orang. Saat ini sidang kode etik Ferdi Sambo masih berlangsung. Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso mendesak pelaksanaan sidang etik Irjen Ferdi Sambo digelar secara terbuka. Sugeng meminta hal itu kepada Ketua Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Kepala Badan Intelijen Keamanan Kabintelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri. Desakan sidang etik digelar secara terbuka disebut sangat diperlukan. Menurut Sugeng, publik berhak mengetahui perkembangan kasus ini. Sugeng meminta setidaknya menyediakan CCTV bagi awak media. Hal itu guna kebutuhan pemantauan sidang etik Ferdi Sambo. Sementara itu, Sugeng juga menyinggung terkait pengunduran diri Irjen Ferdi Sambo. Sugeng mendorong Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk menolaknya. Sugeng mengatakan dorongan itu lantaran pemeriksaan dugaan kode etik terhadap Ferdi Sambo sampai tahap persidangan. Menurut Sugeng, sidang etik terhadap Ferdi Sambo merupakan suatu hal penting. Lantaran insiden pembunuhan diduga dilakukan oleh jenderal terhadap anak buahnya pertama kali terjadi di Indonesia. Sugeng menegaskan putusan sidang etik terhadap Ferdi Sambo dapat menjadi pelajaran dan bahan evaluasi bagi Polri. Sebagai informasi, sidang kode etik Ferdi Sambo digelar di TNCC Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan pada Kamis 25 Agustus 2022. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang akan digelar secara tertutup mulai pukul 9 pagi. Sidang etik dipimpin oleh Kabintelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan soal temuan di 3 rumah tersangka Ferdi Sambo saat digeledah. 3 rumah yang digeledah adalah di Jalan Saguling, Jakarta Selatan, di Jalan Bangka, Jakarta Selatan, dan di Duren 3. Kapolri menegaskan tidak ada temuan uang senilai 900 miliar rupiah di rumah Ferdi Sambo. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rapat dengar pendapat DPR pada Rabu kemarin. Adapun barang temuan itu adalah pisau, kotak senjata, handphone, dan buku laporan M-Banking. Dalam hal ini Kapolri mengatakan pihaknya juga telah menggeledah rumah yang ada di Magelang. Kapolri mengatakan bahwa peristiwa berupa temuan dolar itu merupakan peristiwa yang ada di Amerika Serikat. Dirinya mengatakan temuan uang itu adalah terkait kasus uang dolar palsu yang terjadi di Atlanta, Amerika Serikat. Gestur Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat menyampaikan kronologi kejadian kasus pembunuhan Brigadir J menuai sorotan. Dalam hal ini ia terlihat terbata-bata saat menyebutkan satu nama perwira tinggi atau pati yang terlibat kasus ini. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Saat itu Kapolri membacakan kronologi kasus pembunuhan terhadap Brigadir J yang dilakukan Irjen Ferdi Sambo di hadapan anggota Komisi 3. Dalam menjelaskan rangkaian kejadian, Kapolri Sigit tampak beberapa kali menarik napas. Bahkan ketika Kapolri membacakan soal pengantaran jenazah Brigadir J ke rumah duka, ia sempat terhenti beberapa saat. Kapolri juga sempat terdiam sebentar sebelum melanjutkan kalimatnya. Kemudian ia mengatakan personel Propam Polri menolak permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Lantas ia menjelaskan alasannya, namun ia membacakannya dengan sedikit terbata-bata. Dijelaskan saat itu Brigadir J diduga melakukan perbuatan tercela dan tidak memenuhi syarat. Selanjutnya ia berujar soal keberadaan Jenderal Bintang 1 di rumah keluarga Brigadir J. Listio Sigit Prabowo pun terlihat terbata-bata menjelaskannya. Lalu ia kembali menerangkan bahwa polisi tersebut adalah ex-Karopaminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan. Menurut Kapolri, Hendra meminta keluarga tak merekam dan memotret jenazah dengan alasan masalah aib. Saat menjelaskan hal itu, Kapolri juga tampak menggerakkan tubuhnya naik turun. Lantas Kapolri memaparkan lebih detail soal kematian Brigadir J. Saat akan dimakamkan, personil di Propam Polri menolak untuk permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Karena menurut personil di Propam tersebut terdapat syarat yang harus dipenuhi dan dalam hal ini mereka menyatakan ada perbuatan tercela sehingga kemudian tidak dimakamkan secara kedinasan. Kemudian malam harinya datang personil dari Divpropam Polri yang berpangkat Pati atas nama Brigjen Pol Hendra atau Karopaminal yang Kuasa hukum keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak mengungkapkan ada Jenderal Bintang 3 yang takut menangani kasus yang menjerat Irjen Ferdi Sambo. Kamarudin menerangkan Irjen Sambo memiliki pelindung meski Jenderal Bintang 2. Dikutip dari tribunjakarta.com, Kamarudin mengaku ada Jenderal Bintang 3 bercerita kepadanya. Dikatakan Jenderal itu merasa ketakutan dan tak berani menangani kasus Irjen Ferdi Sambo. Ia menjelaskan Jenderal itu berujar Kamarudin terlalu berani menguak kasus ini. Lantas Kamarudin bertanya alasan ia merasa takut. Kamarudin menegaskan seharusnya mafialah yang takut terhadap penegak hukum. Kamarudin mengaku tidak tahu apakah Jenderal Bintang 3 tersebut bercanda atau serius. Lantas ia menyebutkan Irjen Ferdi Sambo memiliki sosok pelindung. Kemudian Kamarudin menceritakan dirinya mengirim bukti soal pembunuhan Brigadir J ke penyidik. Namun penyidik justru ketakutan jika ponselnya terpantau. Bahkan diakui Kamarudin ada juga penyidik menolak bukti. Terjadi momen mengejutkan dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Rabu 24 Agustus 2022. Sebuah suara mengagetkan muncul dan mengucap kata sayang di sela-sela interupsi yang disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Suara itu menggema di ruangan rapat hingga membuat orang-orang di ruangan tersebut tertawa.
Saat itu anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Gerindra, Habibur Rahman, sedang melontarkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya mengungkap motif pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 3 DPR RI, Rabu 24 Agustus. Dalam pernyataannya, Kapolri menyebut peristiwa pembunuhan tersebut berkaitan dengan kesusilaan. Meski begitu, Polri masih melakukan pendalaman terkait motif tersebut. Kapolri Sigit menerangkan, dari hasil penelusuran tim SUS, peristiwa yang terjadi di Duren 3 pada 8 Juli lalu berkaitan dengan kesusilaan. Motif ini dilaporkan oleh istri Irjen Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Disebutkan olehnya ada dua isu yang terkait dengan kesusilaan tersebut, yakni pelecehan atau perselingkuhan. Untuk memastikannya, maka tim SUS akan melakukan pemeriksaan terakhir terhadap Putri Chandrawati. Sigit memastikan tidak ada isu di luar motif kesusilaan tersebut. Sebelumnya, Sigit menerangkan pembunuhan terhadap Brigadir J dipicu rasa emosi dan amarah dari Ferdi Sambo. Emosi itu terjadi setelah Putri melapor pada Ferdi Sambo soal peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Untuk motif selengkapnya, Kapolri menyatakan akan dibuka sepenuhnya di pengadilan. Ditanyakan oleh Pak Suding bahwa terkait dengan adanya beberapa peristiwa. Namun demikian, tadi kita sampaikan bahwa memang ada satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Jadi tidak ada isu di luar itu, dan ini tentunya akan kami pastikan besok setelah pemeriksaan terakhir. Jadi ini juga mungkin bisa mendapatkan gambaran secara lebih jelas bahwa Saudara Ferdi Sambo terpicu amarah dan emosinya pada saat Saudara PC atau Saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Kapolri Jenderal Listio Sigit akhirnya buka suara seusai dicecar pertanyaan anggota DPR terkait insiden yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah yang diduga menjadi pemicu tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Insiden tak pantas yang diduga terjadi di Magelang tersebut sebelumnya disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI, Syarifuddin Suding. Kapolri menjelaskan kronologi kejadian yang berlangsung di Magelang sudah diungkap oleh Ferdi Sambo pada penyidik. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR bersama dengan Kapolri pada Rabu 24 Agustus, Suding awalnya mempertanyakan soal kronologis yang diterimanya terkait apa yang telah terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Kejadian dewasa tersebut diakui Suding dipergoki oleh sopir Putri Chandrawati, yakni Kuat Ma'ruf. Diduga insiden tersebut tak hanya terjadi satu kali, namun dua kali dalam waktu 2 hari pula. Kapolri Listio Sigit pun membenarkan sebagian besar pernyataan Suding soal insiden yang terjadi di Magelang. Kapolri mengaku sudah menerima pernyataan tersebut dari Ferdi Sambo saat dilakukan pemeriksaan. Hanya saja diakui Listio Sigit, pernyataan lebih detail akan disampaikan kembali seusai pihaknya melakukan pemeriksaan pada Putri Chandrawati yang saat ini telah menjadi tersangka. Kapolri menegaskan detail kejadian yang berlangsung di Magelang akan menjadi kesimpulan akhir terkait motif pembunuhan yang dilakukan Irjen Ferdi Sambo pada Brigadir J. Sebelumnya, anggota Komisi 3 DPR ini, Syarifuddin Suding, mengatakan ia menerima informasi soal kronologi kejadian di Magelang yang diduga menjadi pemicu kemarahan Irjen Ferdi Sambo. Dijelaskan Suding, ia menerima informasi ada kejadian di mana Putri Chandrawati berada di sebuah sofa dan diangkat oleh Brigadir J karena ingin masuk ke dalam kamar. Kuat Ma'ruf mengaku melihat kejadian tersebut dan membentak Brigadir J untuk tidak menyentuh Putri Chandrawati. Dari informasi yang diterima Suding, ia menyebut bahwa kejadian kedua berlangsung pada 7 Juli, sekira pukul 17.30 menjelang maghrib. Kala itu Kuat melihat Brigadir J masuk ke dalam kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan memergoki Brigadir J keluar kamar dengan mengendap-endap. Seusai kejadian tersebut, diduga Putri Chandrawati menangis hingga Kuat menyarankan agar Putri melapor ke sang suami.
Suding mengatakan Putri yang akhirnya bercerita pada Verdi Sambo membuat sang suami emosi dan gelap mata. Dari laporan dan pengakuan tersebut, akhirnya Verdi Sambo merencanakan pembunuhan dan melibatkan ajudan-ajudannya. Suding menduga kemarahan Verdi Sambo memuncak seusai ia mendengar pengakuan sang istri ditambah keterangan yang disampaikan oleh Kuat Ma'ruf. Motif pembunuhan Brigadir J oleh Irjen Verdi Sambo masih menjadi teka-teki. Namun anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PAN, Syarifuddin Suding tiba-tiba membongkarnya saat menggelar rapat bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding menyebut peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J itu diawali kasus pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Suding awalnya menyinggung soal motif pembunuhan yang hanya akan diungkap di pengadilan oleh Kapolri. Namun, ia tiba-tiba memiliki cerita motif pembunuhan Brigadir J yang dijelaskan oleh Verdi Sambo kepada penyidik. Tidak diketahui dari mana Suding bisa mendapatkan motif yang masih dipendam penyidik tim khusus bentukan Kapolri itu. Ia hanya menyebut bahwa motif tersebut didapatnya dari berbagai sumber. Dalam motif tersebut, Suding mengatakan bahwa peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J diawali dari kasus pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati. Insiden itu terjadi pada saat Putri Chandrawati dan sejumlah ajudannya ke Magelang, Jawa Tengah untuk menengok anaknya yang sekolah. Putri saat itu tinggal di sebuah rumah kecil di Magelang yang mudah dilihat orang yang ada di dalamnya pada 4 Juli. Ketika itu Putri Chandrawati tengah tertidur di sofa ruang tamu rumah tersebut. Namun Brigadir J tiba-tiba menghampiri dan hendak menggendong Putri Chandrawati. Insiden itu kemudian dilihat asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf. Kuat pun langsung berteriak dan menyuruh Brigadir J untuk mengurungkan niatnya. Pada tanggal 6 Juli, Verdi Sambo berniat menyusul Putri Chandrawati ke Magelang untuk merayakan pesta pernikahan. Lalu tanggal 7 Juli, Verdi Sambo pulang ke Jakarta terlebih dahulu menggunakan pesawat. Di hari itu disebutkan terjadi upaya pemerkosaan yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap Putri Chandrawati. Pada sore hari, almarhum terlihat masuk ke kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan mengendap-endap keluar dari kamar. Brigadir J kemudian ditegur oleh Kuat kenapa masuk ke kamar Putri Chandrawati. Saat Kuat masuk ke dalam kamar tersebut terlihat Putri Chandrawati menangis dengan posisi pakaian berantakan. Kemudian Kuat menyarankan Putri Chandrawati akan melaporkan kejadian tersebut ke Verdi Sambo. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membeberkan peristiwa yang terjadi pasca penembakan Brigadir J. Diungkapkan ada polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan pertama kali datang ke TKP. Kemudian para saksi digiring ke Propam Polri. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Polisi Polres Metro Jakarta Selatan yang dimaksud merupakan Satreskrim AKBP Ridwan Soplanit. Ia datang pertama kali ke TKP sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat setelah ditelepon langsung oleh sopir Irjen Verdi Sambo. Selanjutnya personel dari Biro Provos Divisi Propam Polri datang ke TKP sekira pukul 17.47 waktu Indonesia Barat. Hal ini atas perintah Irjen Verdi Sambo. Di TKP terungkap mereka langsung melakukan pendataan dan mengamankan barang bukti peristiwa pembunuhan tersebut. Pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, saksi-saksi yang ada di TKP dibawa ke kantor Karopaminal Divisi Propam Polri. Mereka adalah Baradae, Bribka RR, dan KM. Di Propam, ketiganya dilakukan pemeriksaan soal kejadian tersebut. Kapolri menerangkan proses olah TKP berlangsung pada 19.40 waktu Indonesia Barat. Dikatakan jenazah Brigadir J dibawa menggunakan mobil ambulans. Mobil tersebut dikawal mobil dinas Biro Provos Propam serta mobil operasional Satreskrim Polres Jakarta Selatan. Jenazah Brigadir J tiba di RS Polri sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sesuai prosedur autopsi jenazah, diperlukan syarat berupa surat administrasi permintaan visum et repertum dari penyidik. Untuk itu dijelaskan Kapolri, jenazah Brigadir J sempat transit di ruang jenazah. Hal ini sambil menunggu syarat administrasi tersebut selesai. Satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya
laporan dari Ibu PJ terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami, atau saudari PJ melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Dalam rapat dengar pendapat anggota DPR RI Komisi 3 bersama Kapolri, Sarifudin Suding menanyakan beberapa hal termasuk insiden yang terjadi di Magelang. Ia menyebut Brigadir J lari dari kamar Putri setelah terpergok oleh Kuat Ma'ruf. Sementara itu istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, menangis di dalam kamarnya. Ia mengatakan mendapatkan informasi tersebut dan mengonfirmasinya kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding mengatakan peristiwa berawal saat Putri berangkat ke Magelang bersama Brigadir J, Baradae, Bribka RR, dan KM. Perbuatan Brigadir J itu disebut terjadi pada 7 Juli 2022 di Magelang. Suding mengatakan sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di Magelang, Kuat Ma'ruf memergoki Brigadir J keluar dari kamar Putri. Brigadir J disebut berlari saat Kuat berusaha menegurnya. Tak lama kemudian Kuat mendengar tangisan Putri dari dalam kamar. Setelahnya Kuat menyarankan agar melaporkan yang dialami oleh Putri kepada Ferdi Sambo. Malam itu juga sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, Putri menelepon sang suami sambil menangis. Namun Putri tak menjelaskan secara detail. Barulah pada 8 Juli 2022, Putri dan rombongannya kembali ke Jakarta. Sesampainya di Saguling, Putri menceritakan semua yang dialaminya ke Ferdi Sambo hingga membuatnya hilang akal dan terjadilah pembunuhan. Suding kemudian mengonfirmasi kronologi kejadian yang ia dapat kepada Listio Sigit. Kapolri mengatakan yang disampaikan oleh Suding memang banyak yang benar. Namun sekali lagi ia menegaskan soal motif pembunuhan masih dalam penyelidikan. Pada sore hari, sidang kode etik terhadap mantan Kadif Propam Polri sekaligus tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Ferdi Sambo, digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022. Sidang digelar tertutup di ruang sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Gedung TNCC lantai 1 Rowa Prof Div Propam Polri. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang kode etik digelar mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sidang KKEP ini dipimpin oleh Jenderal Bintang 3 yakni Kepala Badan Intelijen Keamanan atau Kabaintelkam Komjen Ahmad Doviri. Dalam sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Lebih lanjut, Sigit mengungkapkan kini surat itu masih dalam pertimbangan internal. Sementara itu, Polri berjanji akan menampilkan Ferdi Sambo ke hadapan publik saat sidang etik dan profesi hari ini. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Gedung DPR RI Jakarta. Sambo untuk pertama kalinya muncul di hadapan publik setelah menjadi tersangka dan ditahan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang muncul di sidang etik yang digelar pada Kamis 25 Agustus 2022 di gedung TNCC lantai 1 Rowa Prof Div Propam Polri. Sambo terlihat datang dengan penjagaan ketat dan mengenakan seragam dinas lengkap. Sambo masuk ke ruang sidang bersama 2 orang lalu duduk di kursi yang sudah disediakan. Setelahnya, ia memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabaintelkam Polri Komjen Ahmad Doviri dan dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang ini dihadirkan 15 orang saksi termasuk 2 tersangka lain yakni Baradae dan Bribka RR.
Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini. Ferdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya. Ferdi Sambo, tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, hari ini menjalani sidang etik Polri. Ferdi Sambo datang mengenakan seragam dinasnya dan dikawal oleh puluhan anggota dari Propam serta Brimob. Ferdi Sambo memasuki ruang sidang sekira pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Irjen Dedi juga mengatakan bahwa sejumlah saksi turut dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kehadiran sejumlah saksi dikatakannya untuk mendalami peran dari Ferdi Sambo terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Saksi yang dihadirkan dalam sidang etik yaitu Brigjen Pol Hedra, Brigjen B, Kombes B, Kombes A, dan Kombes S. Diketahui sidang etik dilakukan karena Ferdi Sambo melanggar pasal 340 KUHP yakni pembunuhan berencana. Dalam sidang tersebut, nasib Ferdi Sambo akan diputuskan. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan pembukaan dan pembacaan vonis sidang etik Sambo digelar. Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap Ferdi Sambo digelar secara terbuka. Namun meski begitu, materi persidangan etik Sambo digelar secara tertutup, sehingga media tidak diizinkan untuk meliput materi persidangan. Diketahui sidang etik Sambo digelar di gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta. Sidang etik terhadap Ferdi Sambo digelar pada hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Sidang kode etik Sambo dipimpin oleh Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Komjen Ahmad Doviri. Tahapan awal sidang, ketua sidang akan menanyakan soal identitas dan persyaratan formil dari Sambo. Selanjutnya baru disimpulkan terkait keputusan terhadap Ferdi Sambo. Ferdi Sambo hadir langsung dalam sidang kode etik yang digelar hari ini, Kamis 25 Agustus 2022 di gedung TNCC lantai 1 Roa Prof di Propam Polri. Dalam sidang ini Sambo tampak datang mengenakan seragam lengkap dan memasuki ruangan bersama dua orang. Kemudian ia duduk di kursi dan terlihat gelisah. Sambo duduk kemudian memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Ferdi Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabaintel Kapolri Komjen Ahmad Doviri. Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini. Ferdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya. Sidang kode etik Ferdi Sambo digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022 dan menghadirkan 15 orang saksi, termasuk tersangka Baradae yang tak mau bertemu dengan Ferdi Sambo hari ini dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kode etik Ferdi Sambo. Meski begitu, ia dihadirkan melalui daring. Kabak Penom Divisi Humas Polri, Kombes Nurul Aziza mengatakan saksi dari tempat khusus Bareskrim yakni Bribka RR, KM, dan Baradae. Mereka dihadirkan secara daring melalui aplikasi Zoom. Selain itu, turut dihadirkan saksi lainnya dari Patsus Brimob yakni HK, BA, AR, S, dan BH. Diketahui mereka adalah Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Karopaminal, Brigjen Beni Ali, ex-Karo Provos, Kombes Budi Herdi, mantan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Agus Nur Patria, dan mantan Kaden Apiropaminal, serta Kombes Susanto, ex-Kabak Gakum Rop Provos di Propam Polri. Kemudian dari Patsus Provos yakni RS, AR, ACN, CP, dan RS, serta dua saksi di luar Patsus yakni HM dan MB, sehingga total saksi yang dihadirkan sebanyak 15 orang. Saat ini sidang kode etik Ferdi Sambo masih berlangsung.
Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso mendesak pelaksanaan sidang etik Irjen Verdi Sambo digelar secara terbuka. Sugeng meminta hal itu kepada Ketua Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Kepala Badan Intelijen Keamanan Kabaintelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri. Desakan sidang etik digelar secara terbuka disebut sangat diperlukan. Menurut Sugeng, publik berhak mengetahui perkembangan kasus ini. Sugeng meminta setidaknya menyediakan CCTV bagi awak media. Hal itu guna kebutuhan pemantauan sidang etik Verdi Sambo. Sementara itu, Sugeng juga menyinggung terkait pengunduran diri Irjen Verdi Sambo. Sugeng mendorong Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk menolaknya. Sugeng mengatakan dorongan itu lantaran pemeriksaan dugaan kode etik terhadap Verdi Sambo sampai tahap persidangan. Menurut Sugeng, sidang etik terhadap Verdi Sambo merupakan suatu hal penting. Lantaran insiden pembunuhan diduga dilakukan oleh jenderal terhadap anak buahnya pertama kali terjadi di Indonesia. Sugeng menegaskan putusan sidang etik terhadap Verdi Sambo dapat menjadi pelajaran dan bahan evaluasi bagi Polri. Sebagai informasi, sidang kode etik Verdi Sambo digelar di TNCC Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan pada Kamis 25 Agustus 2022. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang akan digelar secara tertutup mulai pukul 9 pagi. Sidang etik dipimpin oleh Kabaintelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan soal temuan di 3 rumah tersangka Verdi Sambo saat digeledah. 3 rumah yang digeledah adalah di Jalan Saguling, Jakarta Selatan, di Jalan Bangka, Jakarta Selatan, dan di Duren 3. Kapolri menegaskan tidak ada temuan uang senilai 900 miliar rupiah di rumah Verdi Sambo. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rapat dengar pendapat DPR pada Rabu kemarin. Adapun barang temuan itu adalah pisau, kotak senjata, handphone, dan buku laporan M-Banking. Dalam hal ini Kapolri mengatakan pihaknya juga telah menggeledah rumah yang ada di Magelang. Kapolri mengatakan bahwa peristiwa berupa temuan dolar itu merupakan peristiwa yang ada di Amerika Serikat. Dirinya mengatakan temuan uang itu adalah terkait kasus uang dolar palsu yang terjadi di Atlanta, Amerika Serikat. Gestur Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat menyampaikan kronologi kejadian kasus pembunuhan Brigadir J menuai sorotan. Dalam hal ini ia terlihat terbata-bata saat menyebutkan satu nama perwira tinggi atau Pati yang terlibat kasus ini. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Saat itu Kapolri membacakan kronologi kasus pembunuhan terhadap Brigadir J yang dilakukan Irjen Verdi Sambo di hadapan anggota Komisi 3. Dalam menjelaskan rangkaian kejadian, Kapolri Sigit tampak beberapa kali menarik napas. Bahkan ketika Kapolri membacakan soal pengantaran jenazah Brigadir J ke rumah duka, ia sempat terhenti beberapa saat. Kapolri juga sempat terdiam sebentar sebelum melanjutkan kalimatnya. Kemudian ia mengatakan personel Propam Polri menolak permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Lantas ia menjelaskan alasannya, namun ia membacakannya dengan sedikit terbata-bata. Dijelaskan saat itu Brigadir J diduga melakukan perbuatan tercela dan tidak memenuhi syarat. Selanjutnya ia berujar soal keberadaan Jenderal Bintang 1 di rumah keluarga Brigadir J. Listio Sigit Prabowo pun terlihat terbata-bata menjelaskannya. Lalu ia kembali menerangkan bahwa polisi tersebut adalah ex-Karopaminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan. Menurut Kapolri, Hendra meminta keluarga tak merekam dan memotret jenazah dengan alasan masalah aib. Saat menjelaskan hal itu, Kapolri juga tampak menggerakkan tubuhnya naik turun. Lantas Kapolri memaparkan lebih detail soal kematian Brigadir J. Saat akan dimakamkan, personil di Propam Polri menolak untuk permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Karena menurut personil di Propam tersebut terdapat syarat yang harus dipenuhi dan dalam hal ini mereka menyatakan ada perbuatan tercela sehingga kemudian tidak dimakamkan secara kedinasan. Kemudian malam harinya datang personil dari Divpropam Polri yang berpangkat Pati atas nama Brigjen Pol Hendra atau Karopaminal
Kuasa hukum keluarga Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak mengungkapkan ada Jenderal Bintang 3 yang takut menangani kasus yang menjerat Irjen Verdi Sambo. Kamarudin menerangkan Irjen Sambo memiliki pelindung meski Jenderal Bintang 2. Dikutip dari tribunjakarta.com, Kamarudin mengaku ada Jenderal Bintang 3 bercerita kepadanya. Dikatakan jenderal itu merasa ketakutan dan tak berani menangani kasus Irjen Verdi Sambo. Ia menjelaskan jenderal itu berujar Kamarudin terlalu berani menguak kasus ini. Lantas Kamarudin bertanya alasan ia merasa takut. Kamarudin menegaskan seharusnya mafialah yang takut terhadap penegak hukum. Kamarudin mengaku tidak tahu apakah Jenderal Bintang 3 tersebut bercanda atau serius. Lantas ia menyebutkan Irjen Verdi Sambo memiliki sosok pelindung. Kemudian Kamarudin menceritakan dirinya mengirim bukti soal pembunuhan Brigadir J ke penyidik. Namun penyidik justru ketakutan jika ponselnya terpantau. Bahkan diakui Kamarudin ada juga penyidik menolak bukti. Terjadi momen mengejutkan dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Rabu 24 Agustus 2022. Sebuah suara mengagetkan muncul dan mengucap kata sayang di sela-sela interupsi yang disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Suara itu menggema di ruangan rapat hingga membuat orang-orang di ruangan tersebut tertawa. Saat itu anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Gerindra Habibur Rahman sedang melontarkan interupsi terkait penyakit masyarakat yang harus diurus Polri. Belum selesai menyampaikan interupsinya terdengar suara perempuan bernada manja menyebut kata sayang. Mendengar hal itu Habibur Rahman seketika langsung panik dan menjelaskan suara tersebut tidak datang dari ponselnya. Gelak tawa itu tak berlangsung lama karena langsung ditenangkan oleh Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Menurutnya interupsi ini membuat hati berdebar-debar. Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan dugaan motif pembunuhan Brigadir J. Menurutnya motif pembunuhan berencana Brigadir J oleh Verdi Sambo diduga karena dua hal, yakni antara pelecehan atau perselingkuhan. Namun dugaan itu masih dalam pendalaman tim Sus Polri. Ia menambahkan motif itu masih belum bisa dipastikan sebelum ada pemeriksaan lebih lanjut terhadap istri Verdi Sambo. Listio Sigit mengatakan Putri Candrawati rencananya akan diperiksa hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Dimasukkan di sini apakah bagaimana gitu loh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya mengungkap motif pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus. Dalam pernyataannya, Kapolri menyebut peristiwa pembunuhan tersebut berkaitan dengan kesusilaan. Meski begitu, Polri masih melakukan pendalaman terkait motif tersebut. Kapolri Sigit menerangkan dari hasil penelusuran tim Sus, peristiwa yang terjadi di Duren 3 pada 8 Juli lalu berkaitan dengan kesusilaan. Motif ini dilaporkan oleh istri Irjen Verdi Sambo, Putri Candrawati. Disebutkan olehnya ada dua isu yang terkait dengan kesusilaan tersebut, yakni pelecehan atau perselingkuhan. Untuk memastikannya, maka tim Sus akan melakukan pemeriksaan terakhir terhadap Putri Candrawati. Sigit memastikan tidak ada isu di luar motif kesusilaan tersebut. Sebelumnya, Sigit menerangkan pembunuhan terhadap Brigadir J dipicu rasa emosi dan amarah dari Verdi Sambo. Emosi itu terjadi setelah Putri melapor pada Verdi Sambo soal peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Untuk motif selengkapnya, Kapolri menyatakan akan dibuka sepenuhnya di pengadilan. Ditanyakan oleh Pak Suding bahwa terkait dengan adanya beberapa peristiwa. Namun demikian, tadi kita sampaikan bahwa memang ada satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Jadi tidak ada isu di luar itu, dan ini tentunya akan kami pastikan besok setelah pemeriksaan terakhir. Jadi ini juga
mungkin bisa mendapatkan gambaran secara lebih jelas bahwa Saudara Ferdi Sambo terpicu amarah dan emosinya pada saat Saudara PC atau Saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Kapolri Jenderal Listio Sigit akhirnya buka suara seusai dicecar pertanyaan anggota DPR terkait insiden yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah yang diduga menjadi pemicu tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Insiden tak pantas yang diduga terjadi di Magelang tersebut sebelumnya disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI, Syarifuddin Suding. Kapolri menjelaskan kronologi kejadian yang berlangsung di Magelang sudah diungkap oleh Ferdi Sambo pada penyidik. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR bersama dengan Kapolri pada Rabu 24 Agustus, Suding awalnya mempertanyakan soal kronologis yang diterimanya terkait apa yang telah terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Kejadian dewasa tersebut diakui Suding dipergoki oleh sopir Putri Chandrawati, yakni Kuat Ma'ruf. Diduga insiden tersebut tak hanya terjadi satu kali, namun 2 kali dalam waktu 2 hari pula. Kapolri Listio Sigit pun membenarkan sebagian besar pernyataan Suding soal insiden yang terjadi di Magelang. Kapolri mengaku sudah menerima pernyataan tersebut dari Ferdi Sambo saat dilakukan pemeriksaan. Hanya saja diakui Listio Sigit, pernyataan lebih detail akan disampaikan kembali seusai pihaknya melakukan pemeriksaan pada Putri Chandrawati yang saat ini telah menjadi tersangka. Kapolri menegaskan detail kejadian yang berlangsung di Magelang akan menjadi kesimpulan akhir terkait motif pembunuhan yang dilakukan Irjen Ferdi Sambo pada Brigadir J. Sebelumnya, anggota Komisi 3 DPR ini, Syarifuddin Suding, mengatakan ia menerima informasi soal kronologi kejadian di Magelang yang diduga menjadi pemicu kemarahan Irjen Ferdi Sambo. Dijelaskan Suding, ia menerima informasi ada kejadian di mana Putri Chandrawati berada di sebuah sofa dan diangkat oleh Brigadir J karena ingin masuk ke dalam kamar. Kuat Ma'ruf mengaku melihat kejadian tersebut dan membentak Brigadir J untuk tidak menyentuh Putri Chandrawati. Dari informasi yang diterima Suding, ia menyebut bahwa kejadian kedua berlangsung pada 7 Juli, sekira pukul 17.30 menjelang maghrib. Kala itu Kuat melihat Brigadir J masuk ke dalam kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan memergoki Brigadir J keluar kamar dengan mengendap-endap. Seusai kejadian tersebut, diduga Putri Chandrawati menangis hingga Kuat menyarankan agar Putri melapor ke sang suami. Suding mengatakan Putri yang akhirnya bercerita pada Ferdi Sambo membuat sang suami emosi dan gelap mata. Dari laporan dan pengakuan tersebut, akhirnya Ferdi Sambo merencanakan pembunuhan dan melibatkan ajudan-ajudannya. Suding menduga kemarahan Ferdi Sambo memuncak seusai ia mendengar pengakuan sang istri ditambah keterangan yang disampaikan oleh Kuat Ma'ruf. Motif pembunuhan Brigadir J oleh Irjen Ferdi Sambo masih menjadi teka-teki. Namun anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PAN, Syarifuddin Suding tiba-tiba membongkarnya saat menggelar rapat bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding menyebut peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J itu diawali kasus pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Suding awalnya menyinggung soal motif pembunuhan yang hanya akan diungkap di pengadilan oleh Kapolri. Namun, ia tiba-tiba memiliki cerita motif pembunuhan Brigadir J yang dijelaskan oleh Ferdi Sambo kepada penyidik. Tidak diketahui dari mana Suding bisa mendapatkan motif yang masih dipendam penyidik tim khusus bentukan Kapolri itu. Ia hanya menyebut bahwa motif tersebut didapatnya dari berbagai sumber. Dalam motif tersebut, Suding mengatakan bahwa peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J diawali dari kasus pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati. Insiden itu terjadi pada saat Putri Chandrawati dan sejumlah ajudannya ke Magelang, Jawa Tengah untuk menengok anaknya yang sekolah. Putri saat itu tinggal di sebuah rumah kecil di Magelang yang mudah dilihat orang yang ada di dalamnya pada 4 Juli. Ketika itu Putri Chandrawati tengah tertidur di sofa ruang tamu rumah tersebut. Namun Brigadir J tiba-tiba menghampiri dan hendak menggendong Putri Chandrawati. Insiden itu kemudian dilihat asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf. Kuat pun langsung berteriak dan menyuruh Brigadir J untuk mengurungkan niatnya. Pada tanggal 6 Juli, Ferdi Sambo berniat menyusul Putri Chandrawati ke Magelang untuk merayakan pesta pernikahan. Lalu tanggal 7 Juli, Ferdi Sambo pulang ke Jakarta terlebih dahulu menggunakan pesawat.
Di hari itu disebutkan terjadi upaya pemerkosaan yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap Putri Chandrawati. Pada sore hari almarhum terlihat masuk ke kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan mengendap-endap keluar dari kamar. Brigadir J kemudian ditegur oleh Kuat kenapa masuk ke kamar Putri Chandrawati. Saat Kuat masuk ke dalam kamar tersebut terlihat Putri Chandrawati menangis dengan posisi pakaian berantakan. Kemudian Kuat menyarankan Putri Chandrawati akan melaporkan kejadian tersebut ke Verdi Sambo. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membeberkan peristiwa yang terjadi pasca penembakan Brigadir J. Diungkapkan ada polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan pertama kali datang ke TKP. Kemudian para saksi digiring ke Propam Polri. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Polisi Polres Metro Jakarta Selatan yang dimaksud merupakan Satreskrim AKBP Ridwan Soplanit. Ia datang pertama kali ke TKP sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat setelah ditelepon langsung oleh sopir Irjen Verdi Sambo. Selanjutnya personel dari Biro Provos Divisi Propam Polri datang ke TKP sekira pukul 17.47 waktu Indonesia Barat. Hal ini atas perintah Irjen Verdi Sambo. Di TKP terungkap mereka langsung melakukan pendataan dan mengamankan barang bukti peristiwa pembunuhan tersebut. Pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, saksi-saksi yang ada di TKP dibawa ke kantor Karopaminal Divisi Propam Polri. Mereka adalah Baradae, Bribka RR, dan KM. Di Propam, ketiganya dilakukan pemeriksaan soal kejadian tersebut. Kapolri menerangkan proses olah TKP berlangsung pada 19.40 waktu Indonesia Barat. Dikatakan jenazah Brigadir J dibawa menggunakan mobil ambulans. Mobil tersebut dikawal mobil dinas Biro Provos Propam serta mobil operasional Satreskrim Polres Jakarta Selatan. Jenazah Brigadir J tiba di RS Polri sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sesuai prosedur autopsi jenazah, diperlukan syarat berupa surat administrasi permintaan visum et repertum dari penyidik. Untuk itu dijelaskan Kapolri, jenazah Brigadir J sempat transit di ruang jenazah. Hal ini sambil menunggu syarat administrasi tersebut selesai. Ada satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan terhadap Ibu BC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu BC terkait dengan masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Atau saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Dalam rapat dengar pendapat anggota DPR RI Komisi 3 bersama Kapolri, Sarifudin Suding menanyakan beberapa hal termasuk insiden yang terjadi di Magelang. Ia menyebut Brigadir J lari dari kamar Putri setelah terpergok oleh Kuat Ma'ruf. Sementara itu istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, menangis di dalam kamarnya. Ia mengatakan mendapatkan informasi tersebut dan mengonfirmasinya kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding mengatakan peristiwa berawal saat Putri berangkat ke Magelang bersama Brigadir J, Baradae, Bribka RR, dan KM. Perbuatan Brigadir J itu disebut terjadi pada 7 Juli 2022 di Magelang. Suding mengatakan sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di Magelang, Kuat Ma'ruf memergoki Brigadir J keluar dari kamar Putri. Brigadir J disebut berlari saat Kuat berusaha menegurnya. Tak lama kemudian Kuat mendengar tangisan Putri dari dalam kamar.
Setelahnya, Kuat menyarankan agar melaporkan yang dialami oleh Putri kepada Ferdi Sambo. Malam itu juga, sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, Putri menelepon sang suami sambil menangis. Namun Putri tak menjelaskan secara detail. Barulah pada 8 Juli 2022, Putri dan rombongannya kembali ke Jakarta. Sesampainya di Saguling, Putri menceritakan semua yang dialaminya ke Ferdi Sambo hingga membuatnya hilang akal dan terjadilah pembunuhan. Suding kemudian mengonfirmasi kronologi kejadian yang ia dapat kepada Listio Sigit. Kapolri mengatakan yang disampaikan oleh Suding memang banyak yang benar. Namun sekali lagi ia menegaskan soal motif pembunuhan masih dalam penyelidikan. Pada sore hari, sidang kode etik terhadap mantan Kadif Propam Polri sekaligus tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Ferdi Sambo, digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022. Sidang digelar tertutup di ruang sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Gedung TNCC lantai 1 Rowa Prof Div Propam Polri. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang kode etik digelar mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sidang KKEP ini dipimpin oleh Jenderal Bintang 3 yakni Kepala Badan Intelijen Keamanan atau Kabaintelkam Komjen Ahmad Doviri. Jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Lebih lanjut, Sigit mengungkapkan kini surat itu masih dalam pertimbangan internal. Sementara itu, Polri berjanji akan menampilkan Ferdi Sambo ke hadapan publik saat sidang etik dan profesi hari ini. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Gedung DPR RI Jakarta. Sambo untuk pertama kalinya muncul di hadapan publik setelah menjadi tersangka dan ditahan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang muncul di sidang etik yang digelar pada Kamis 25 Agustus 2022 di gedung TNCC lantai 1 Rowa Prof Div Propam Polri. Sambo terlihat datang dengan penjagaan ketat dan mengenakan seragam dinas lengkap. Sambo masuk ke ruang sidang bersama 2 orang lalu duduk di kursi yang sudah disediakan. Setelahnya, ia memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabaintelkam Polri Komjen Ahmad Doviri dan dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang ini dihadirkan 15 orang saksi termasuk 2 tersangka lain yakni Baradae dan Bribka RR. Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini. Ferdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya. Ferdi Sambo, tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, hari ini menjalani sidang etik Polri. Ferdi Sambo datang mengenakan seragam dinasnya dan dikawal oleh puluhan anggota dari Propam serta Brimob. Ferdi Sambo memasuki ruang sidang sekira pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Irjen Dedi juga mengatakan bahwa sejumlah saksi turut dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kehadiran sejumlah saksi dikatakannya untuk mendalami peran dari Ferdi Sambo terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Saksi yang dihadirkan dalam sidang etik yaitu Brigjen Polhedra, Brigjen B, Kombes B, Kombes A, dan Kombes S. Diketahui sidang etik dilakukan karena Ferdi Sambo melanggar pasal 340 KUHP yakni pembunuhan berencana. Dalam sidang tersebut, nasib Ferdi Sambo akan diputuskan. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan pembukaan dan pembacaan vonis sidang etik Sambo digelar. Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap Ferdi Sambo digelar secara terbuka.
Namun meski begitu, materi persidangan etik Sambo digelar secara tertutup, sehingga media tidak diizinkan untuk meliput materi persidangan. Diketahui sidang etik Sambo digelar di gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta. Sidang etik terhadap Ferdi Sambo digelar pada hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Sidang kode etik Sambo dipimpin oleh Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Komjen Ahmad Doviri. Tahapan awal sidang, Ketua Sidang akan menanyakan soal identitas dan persyaratan formil dari Sambo. Selanjutnya baru disimpulkan terkait keputusan terhadap Ferdi Sambo. Ferdi Sambo hadir langsung dalam sidang kode etik yang digelar hari ini, Kamis 25 Agustus 2022 di gedung TNCC lantai 1 Roa Prof Div Propam Polri. Dalam sidang ini Sambo tampak datang mengenakan seragam lengkap dan memasuki ruangan bersama 2 orang. Kemudian ia duduk di kursi dan terlihat gelisah. Sambo duduk kemudian memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Ferdi Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabintel Kapolri Komjen Ahmad Doviri. Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini. Ferdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya. Sidang kode etik Ferdi Sambo digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022 dan menghadirkan 15 orang saksi, termasuk tersangka Baradae yang tak mau bertemu dengan Ferdi Sambo hari ini dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kode etik Ferdi Sambo. Meski begitu, ia dihadirkan melalui daring. Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Nurul Azizah mengatakan saksi dari tempat khusus Bareskrim yakni Brib KRR, KM, dan Baradae. Mereka dihadirkan secara daring melalui aplikasi Zoom. Selain itu, turut dihadirkan saksi lainnya dari Patsus Brimob yakni HK, BA, AR, S, dan BH. Diketahui mereka adalah Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Karopaminal, Brigjen Beni Ali, ex-Karo Provos, Kombes Budi Herdi, mantan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Agus Nur Patria, dan mantan Kaden Apiropaminal, serta Kombes Susanto, ex-Kabag Gakum Rop Provos di Propam Polri. Kemudian dari Patsus Provos yakni RS, AR, ACN, CP, dan RS, serta 2 saksi di luar Patsus yakni HM dan MB, sehingga total saksi yang dihadirkan sebanyak 15 orang. Saat ini sidang kode etik Ferdi Sambo masih berlangsung. Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso mendesak pelaksanaan sidang etik Irjen Ferdi Sambo digelar secara terbuka. Sugeng meminta hal itu kepada Ketua Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Kepala Badan Intelijen Keamanan Kabintelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri. Desakan sidang etik digelar secara terbuka disebut sangat diperlukan. Menurut Sugeng, publik berhak mengetahui perkembangan kasus ini. Sugeng meminta setidaknya menyediakan CCTV bagi awak media. Hal itu guna kebutuhan pemantauan sidang etik Ferdi Sambo. Sementara itu, Sugeng juga menyinggung terkait pengunduran diri Irjen Ferdi Sambo. Sugeng mendorong Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk menolaknya. Sugeng mengatakan dorongan itu lantaran pemeriksaan dugaan kode etik terhadap Ferdi Sambo sampai tahap persidangan. Menurut Sugeng, sidang etik terhadap Ferdi Sambo merupakan suatu hal penting. Lantaran insiden pembunuhan diduga dilakukan oleh jenderal terhadap anak buahnya pertama kali terjadi di Indonesia. Sugeng menegaskan putusan sidang etik terhadap Ferdi Sambo dapat menjadi pelajaran dan bahan evaluasi bagi Polri. Sebagai informasi, sidang kode etik Ferdi Sambo digelar di TNCC Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan pada Kamis 25 Agustus 2022. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang akan digelar secara tertutup mulai pukul 9 pagi. Sidang etik dipimpin oleh Kabintelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan soal temuan di 3 rumah tersangka Ferdi Sambo saat digeledah. 3 rumah yang digeledah adalah di Jalan Saguling, Jakarta Selatan, di Jalan Bangka, Jakarta Selatan, dan di Duren 3. Kapolri menegaskan tidak ada temuan uang senilai 900 miliar rupiah di rumah Ferdi Sambo. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rapat dengar pendapat DPR pada Rabu kemarin. Adapun barang temuan itu adalah pisau, kotak senjata, handphone, dan buku laporan M-Banking. Dalam hal ini Kapolri mengatakan pihaknya juga telah menggeledah rumah yang ada di Magelang. Kapolri mengatakan bahwa peristiwa berupa temuan dolar itu merupakan peristiwa yang ada di Amerika Serikat. Dirinya mengatakan temuan uang itu adalah terkait kasus uang dolar palsu yang terjadi di Atlanta, Amerika Serikat. Gestur Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat menyampaikan kronologi kejadian kasus pembunuhan Brigadir J menuai sorotan. Dalam hal ini ia terlihat terbata-bata saat menyebutkan satu nama perwira tinggi atau pati yang terlibat kasus ini. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Saat itu Kapolri membacakan kronologi kasus pembunuhan terhadap Brigadir J yang dilakukan Irjen Ferdi Sambo di hadapan anggota Komisi 3. Dalam menjelaskan rangkaian kejadian, Kapolri Sigit tampak beberapa kali menarik napas. Bahkan ketika Kapolri membacakan soal pengantaran jenazah Brigadir J ke rumah duka, ia sempat terhenti beberapa saat. Kapolri juga sempat terdiam sebentar sebelum melanjutkan kalimatnya. Kemudian ia mengatakan personel Propam Polri menolak permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Lantas ia menjelaskan alasannya, namun ia membacakannya dengan sedikit terbata-bata. Dijelaskan saat itu Brigadir J diduga melakukan perbuatan tercela dan tidak memenuhi syarat. Selanjutnya ia berujar soal keberadaan Jenderal Bintang 1 di rumah keluarga Brigadir J. Listio Sigit Prabowo pun terlihat terbata-bata menjelaskannya. Lalu ia kembali menerangkan bahwa polisi tersebut adalah ex-Karopaminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan. Menurut Kapolri, Hendra meminta keluarga tak merekam dan memotret jenazah dengan alasan masalah aib. Saat menjelaskan hal itu, Kapolri juga tampak menggerakkan tubuhnya naik turun. Lantas Kapolri memaparkan lebih detail soal kematian Brigadir J. Saat akan dimakamkan, personil di Propam Polri menolak untuk permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Karena menurut personil di Propam tersebut terdapat syarat yang harus dipenuhi dan dalam hal ini mereka menyatakan ada perbuatan tercela sehingga kemudian tidak dimakamkan secara kedinasan. Kemudian malam harinya datang personil dari Divpropam Polri yang berpangkat pati atas nama Brigjen Pol Hendra atau Karopaminal yang Kuasa hukum keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak mengungkapkan ada Jenderal Bintang 3 yang takut menangani kasus yang menjerat Irjen Ferdi Sambo. Kamarudin menerangkan Irjen Sambo memiliki pelindung meski Jenderal Bintang 2. Dikutip dari Tribun Jakarta.com, Kamarudin mengaku ada Jenderal Bintang 3 bercerita kepadanya. Dikatakan jenderal itu merasa ketakutan dan tak berani menangani kasus Irjen Ferdi Sambo. Ia menjelaskan jenderal itu berujar Kamarudin terlalu berani menguak kasus ini. Lantas Kamarudin bertanya alasan ia merasa takut. Kamarudin menegaskan seharusnya mafialah yang takut terhadap penegak hukum. Kamarudin mengaku tidak tahu apakah Jenderal Bintang 3 tersebut bercanda atau serius. Lantas ia menyebutkan Irjen Ferdi Sambo memiliki sosok pelindung. Kemudian Kamarudin menceritakan dirinya mengirim bukti soal pembunuhan Brigadir J ke penyidik. Namun penyidik justru ketakutan jika ponselnya terpantau. Bahkan diakui Kamarudin ada juga penyidik menolak bukti. Terjadi momen mengejutkan dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Rabu 24 Agustus 2022. Sebuah suara mengagetkan muncul dan mengucap kata sayang di sela-sela interupsi yang disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Suara itu menggema di ruangan rapat hingga membuat orang-orang di ruangan tersebut tertawa.
Saat itu anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Gerindra Habibur Rahman sedang melontarkan interupsi terkait penyakit masyarakat yang harus diurus Polri. Belum selesai menyampaikan interupsinya terdengar suara perempuan bernada manja menyebut kata sayang. Mendengar hal itu Habibur Rahman seketika langsung panik dan menjelaskan suara tersebut tidak datang dari ponselnya. Gelak tawa itu tak berlangsung lama karena langsung ditenangkan oleh Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Menurutnya interupsi ini membuat hati berdebar-debar. Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan dugaan motif pembunuhan Brigadir J. Menurutnya, motif pembunuhan berencana Brigadir J oleh Ferdy Sambo diduga karena dua hal, yakni antara pelecehan atau perselingkuhan. Namun dugaan itu masih dalam pendalaman tim Sus Polri. Ia menambahkan motif itu masih belum bisa dipastikan sebelum ada pemeriksaan lebih lanjut terhadap istri Ferdy Sambo. Listio Sigit mengatakan Putri Chandrawati rencananya akan diperiksa hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Dimasukkan di sini apakah bagaimana gitu loh di tesnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya mengungkap motif pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 3 DPR RI, Rabu 24 Agustus. Dalam pernyataannya, Kapolri menyebut peristiwa pembunuhan tersebut berkaitan dengan kesusilaan. Meski begitu, Polri masih melakukan pendalaman terkait motif tersebut. Kapolri Sigit menerangkan, dari hasil penelusuran tim Sus, peristiwa yang terjadi di Duren 3 pada 8 Juli lalu berkaitan dengan kesusilaan. Motif ini dilaporkan oleh istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Chandrawati. Disebutkan olehnya ada dua isu yang terkait dengan kesusilaan tersebut, yakni pelecehan atau perselingkuhan. Untuk memastikannya, maka tim Sus akan melakukan pemeriksaan terakhir terhadap Putri Chandrawati. Sigit memastikan tidak ada isu di luar motif kesusilaan tersebut. Sebelumnya, Sigit menerangkan pembunuhan terhadap Brigadir J dipicu rasa emosi dan amarah dari Ferdy Sambo. Emosi itu terjadi setelah Putri melapor pada Ferdy Sambo soal peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Untuk motif selengkapnya, Kapolri menyatakan akan dibuka sepenuhnya di pengadilan. Ditanyakan oleh Pak Suding bahwa terkait dengan adanya beberapa peristiwa. Namun demikian, tadi kita sampaikan bahwa memang ada satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Jadi tidak ada isu di luar itu, dan ini tentunya akan kami pastikan besok setelah pemeriksaan terakhir. Jadi ini juga mungkin bisa mendapatkan gambaran secara lebih jelas bahwa Saudara Ferdy Sambo terpicu amarah dan emosinya pada saat Saudara PC atau Saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Kapolri Jenderal Listio Sigit akhirnya buka suara seusai dicecar pertanyaan anggota DPR terkait insiden yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah, yang diduga menjadi pemicu tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Insiden tak pantas yang diduga terjadi di Magelang tersebut sebelumnya disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI, Syarifuddin Suding. Kapolri menjelaskan kronologi kejadian yang berlangsung di Magelang sudah diungkap oleh Ferdy Sambo pada penyidik. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR bersama dengan Kapolri pada Rabu 24 Agustus, Suding awalnya mempertanyakan soal kronologis yang diterimanya terkait apa yang telah terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Kejadian dewasa tersebut diakui Suding dipergoki oleh sopir Putri Chandrawati, yakni Kuat Ma'ruf. Diduga insiden tersebut tak hanya terjadi satu kali, namun dua kali dalam waktu 2 hari pula. Kapolri Listio Sigit pun membenarkan sebagian besar pernyataan Suding soal insiden yang terjadi di Magelang. Kapolri mengaku sudah menerima pernyataan tersebut dari Ferdy Sambo saat dilakukan pemeriksaan.
Hanya saja diakui Listio Sigit, pernyataan lebih detail akan disampaikan kembali seusai pihaknya melakukan pemeriksaan pada Putri Chandrawati yang saat ini telah menjadi tersangka. Kapolri menegaskan detail kejadian yang berlangsung di Magelang akan menjadi kesimpulan akhir terkait motif pembunuhan yang dilakukan Irjen Verdi Sambo pada Brigadir J. Sebelumnya, anggota Komisi 3 DPR ini, Syarifuddin Suding, mengatakan ia menerima informasi soal kronologi kejadian di Magelang yang diduga menjadi pemicu kemarahan Irjen Verdi Sambo. Dijelaskan Suding, ia menerima informasi ada kejadian di mana Putri Chandrawati berada di sebuah sofa dan diangkat oleh Brigadir J karena ingin masuk ke dalam kamar. Kuat Ma'ruf mengaku melihat kejadian tersebut dan membentak Brigadir J untuk tidak menyentuh Putri Chandrawati. Dari informasi yang diterima Suding, ia menyebut bahwa kejadian kedua berlangsung pada 7 Juli, sekira pukul 17.30 menjelang maghrib. Kala itu Kuat melihat Brigadir J masuk ke dalam kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan memergoki Brigadir J keluar kamar dengan mengendap-endap. Seusai kejadian tersebut, diduga Putri Chandrawati menangis hingga Kuat menyarankan agar Putri melapor ke sang suami. Suding mengatakan Putri yang akhirnya bercerita pada Verdi Sambo membuat sang suami emosi dan gelap mata. Dari laporan dan pengakuan tersebut, akhirnya Verdi Sambo merencanakan pembunuhan dan melibatkan ajudan-ajudannya. Suding menduga kemarahan Verdi Sambo memuncak seusai ia mendengar pengakuan sang istri ditambah keterangan yang disampaikan oleh Kuat Ma'ruf. Motif pembunuhan Brigadir J oleh Irjen Verdi Sambo masih menjadi teka-teki. Namun anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PAN, Syarifuddin Suding, tiba-tiba membongkarnya saat menggelar rapat bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding menyebut peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J itu diawali kasus pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Suding awalnya bingung soal motif pembunuhan yang hanya akan diungkap di pengadilan oleh Kapolri. Namun, ia tiba-tiba memiliki cerita motif pembunuhan Brigadir J yang dijelaskan oleh Verdi Sambo kepada penyidik. Tidak diketahui dari mana Suding bisa mendapatkan motif yang masih dipendam penyidik tim khusus bentukan Kapolri itu. Ia hanya menyebut bahwa motif tersebut didapatnya dari berbagai sumber. Dalam motif tersebut, Suding mengatakan bahwa peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J diawali dari kasus pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati. Insiden itu terjadi pada saat Putri Chandrawati dan sejumlah ajudannya ke Magelang, Jawa Tengah untuk menengok anaknya yang sekolah. Putri saat itu tinggal di sebuah rumah kecil di Magelang yang mudah dilihat orang yang ada di dalamnya pada 4 Juli. Ketika itu Putri Chandrawati tengah tertidur di sofa ruang tamu rumah tersebut. Namun Brigadir J tiba-tiba menghampiri dan hendak menggendong Putri Chandrawati. Insiden itu kemudian dilihat asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf. Kuat pun langsung berteriak dan menyuruh Brigadir J untuk mengurungkan niatnya. Pada tanggal 6 Juli, Verdi Sambo berniat menyusul Putri Chandrawati ke Magelang untuk merayakan pesta pernikahan. Lalu tanggal 7 Juli, Verdi Sambo pulang ke Jakarta terlebih dahulu menggunakan pesawat. Di hari itu disebutkan terjadi upaya pemerkosaan yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap Putri Chandrawati. Pada sore hari, almarhum terlihat masuk ke kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan mengendap-endap keluar dari kamar. Brigadir J kemudian ditegur oleh Kuat kenapa masuk ke kamar Putri Chandrawati. Saat Kuat masuk ke dalam kamar tersebut terlihat Putri Chandrawati menangis dengan posisi pakaian berantakan. Kemudian Kuat menyarankan Putri Chandrawati akan melaporkan kejadian tersebut ke Verdi Sambo. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membeberkan peristiwa yang terjadi pasca penembakan Brigadir J. Diungkapkan ada polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan pertama kali datang ke TKP. Kemudian para saksi digiring ke Propam Polri. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Polisi Polres Metro Jakarta Selatan yang dimaksud merupakan Satreskrim AKBP Ridwan Soplanit. Ia datang pertama kali ke TKP sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat setelah ditelepon langsung oleh sopir Irjen Verdi Sambo. Selanjutnya personel dari Biro Provos Divisi Propam Polri datang ke TKP sekira pukul 17.47 waktu Indonesia Barat. Hal ini atas perintah Irjen Verdi Sambo. Di TKP terungkap mereka langsung melakukan pendataan dan mengamankan barang bukti peristiwa pembunuhan tersebut.
Pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, saksi-saksi yang ada di TKP dibawa ke kantor Karopaminal Divisi Propam Polri. Mereka adalah Baradae, Bribka RR, dan KM. Di Propam, ketiganya dilakukan pemeriksaan soal kejadian tersebut. Kapolri menerangkan proses olah TKP berlangsung pada 19.40 waktu Indonesia Barat. Dikatakan jenazah Brigadir J dibawa menggunakan mobil ambulans. Mobil tersebut dikawal mobil dinas Biro Provos Propam serta mobil operasional Satreskrim Polres Jakarta Selatan. Jenazah Brigadir J tiba di RS Polri sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sesuai prosedur autopsi jenazah, diperlukan syarat berupa surat administrasi permintaan visum et repertum dari penyidik. Untuk itu dijelaskan Kapolri, jenazah Brigadir J sempat transit di ruang jenazah. Hal ini sambil menunggu syarat administrasi tersebut selesai. Satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Atau saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Dalam rapat dengar pendapat anggota DPR RI Komisi 3 bersama Kapolri, Sarifuddin Suding menanyakan beberapa hal termasuk insiden yang terjadi di Magelang. Ia menyebut Brigadir J lari dari kamar Putri setelah terpergok oleh Kuat Ma'ruf. Sementara itu istri Ferdi Sambo, Putri Candrawati, menangis di dalam kamarnya. Ia mengatakan mendapatkan informasi tersebut dan mengonfirmasinya kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding mengatakan peristiwa berawal saat Putri berangkat ke Magelang bersama Brigadir J, Baradae, Bribka RR, dan KM. Perbuatan Brigadir J itu disebut terjadi pada 7 Juli 2022 di Magelang. Suding mengatakan sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di Magelang, Kuat Ma'ruf memergoki Brigadir J keluar dari kamar Putri. Brigadir J disebut berlari saat Kuat berusaha menegurnya. Tak lama kemudian Kuat mendengar tangisan Putri dari dalam kamar. Setelahnya Kuat menyarankan agar melaporkan yang dialami oleh Putri kepada Ferdi Sambo. Malam itu juga sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, Putri menelepon sang suami sambil menangis. Namun Putri tak menjelaskan secara detail. Barulah pada 8 Juli 2022, Putri dan rombongannya kembali ke Jakarta. Sesampainya di Saguling, Putri menceritakan semua yang dialaminya ke Ferdi Sambo hingga membuatnya hilang akal dan terjadilah pembunuhan. Suding kemudian mengonfirmasi kronologi kejadian yang ia dapat kepada Listio Sigit. Kapolri mengatakan yang disampaikan oleh Suding memang banyak yang benar. Namun sekali lagi ia menegaskan soal motif pembunuhan masih dalam penyelidikan. Pada sore hari, sidang kode etik terhadap mantan Kadif Propam Polri sekaligus tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Ferdi Sambo, digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022. Sidang digelar tertutup di ruang sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Gedung TNCC Lantai 1 Rowa Prof Div Propam Polri. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang kode etik digelar mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sidang KKEP ini dipimpin oleh Jenderal Bintang 3 yakni Kepala Badan Intelijen Keamanan atau Kabaintelkam Komjen Ahmad Doviri. Jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara.
Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Lebih lanjut, Sigit mengungkapkan kini surat itu masih dalam pertimbangan internal. Sementara itu, Polri berjanji akan menampilkan Ferdi Sambo ke hadapan publik saat sidang etik dan profesi hari ini. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Gedung DPR RI Jakarta. Ferdi Sambo untuk pertama kalinya muncul di hadapan publik setelah menjadi tersangka dan ditahan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia muncul di sidang etik yang digelar pada Kamis 25 Agustus 2022 di gedung TNCC lantai 1 Roa Prof Div Propam Polri. Sambo terlihat datang dengan penjagaan ketat dan mengenakan seragam dinas lengkap. Sambo masuk ke ruang sidang bersama 2 orang lalu duduk di kursi yang sudah disediakan. Setelahnya, ia memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabaintel Kampolri Komjen Ahmad Doviri dan dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang ini dihadirkan 15 orang saksi termasuk 2 tersangka lain yakni Baradae dan Bribka RR. Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini. Ferdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya. Ferdi Sambo, tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, hari ini menjalani sidang etik Polri. Ferdi Sambo datang mengenakan seragam dinasnya dan dikawal oleh puluhan anggota dari Propam serta Brimob. Ferdi Sambo memasuki ruang sidang sekira pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Irjen Dedi juga mengatakan bahwa sejumlah saksi turut dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kehadiran sejumlah saksi dikatakannya untuk mendalami peran dari Ferdi Sambo terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Saksi yang dihadirkan dalam sidang etik yaitu Brigjen Polhedra, Brigjen B, Kombes B, Kombes A, dan Kombes S. Diketahui sidang etik dilakukan karena Ferdi Sambo melanggar pasal 340 KUHP yakni pembunuhan berencana. Dalam sidang tersebut, nasib Ferdi Sambo akan diputuskan. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan pembukaan dan pembacaan vonis sidang etik Sambo digelar. Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap Ferdi Sambo digelar secara terbuka. Namun meski begitu, materi persidangan etik Sambo digelar secara tertutup, sehingga media tidak diizinkan untuk meliput materi persidangan. Diketahui sidang etik Sambo digelar di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta. Sidang etik terhadap Ferdi Sambo digelar pada hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Sidang kode etik Sambo dipimpin oleh Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Komjen Ahmad Doviri. Tahapan awal sidang, ketua sidang akan menanyakan soal identitas dan persyaratan formil dari Sambo. Selanjutnya baru disimpulkan terkait keputusan terhadap Ferdi Sambo. Ferdi Sambo hadir langsung dalam sidang kode etik yang digelar hari ini, Kamis 25 Agustus 2022 di gedung TNCC lantai 1 Roa Prof Div Propam Polri. Dalam sidang ini Sambo tampak datang mengenakan seragam lengkap dan memasuki ruangan bersama 2 orang. Kemudian ia duduk di kursi dan terlihat gelisah. Sambo duduk kemudian memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Ferdi Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabaintel Kampolri Komjen Ahmad Doviri. Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini. Ferdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya.
Sidang kode etik Ferdi Sambo digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022 dan menghadirkan 15 orang saksi, termasuk tersangka Baradae yang tak mau bertemu dengan Ferdi Sambo hari ini dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kode etik Ferdi Sambo. Meski begitu, ia dihadirkan melalui daring. Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Nurul Azizah mengatakan saksi dari tempat khusus Bareskrim, yakni Bribka RR, KM, dan Baradae. Mereka dihadirkan secara daring melalui aplikasi Zoom. Selain itu, turut dihadirkan saksi lainnya dari Patsus Brimob, yakni HK, BA, AN, S, dan BH. Diketahui mereka adalah Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Karopaminal, Brigjen Beni Ali, ex-Karo Provos, Kombes Budi Herdi, mantan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Agus Nur Patria, dan mantan Kaden Apiropaminal, serta Kombes Susanto, ex-Kabag Gakum Rop Provos di Propam Polri. Kemudian dari Patsus Provos, yakni RS, AR, ACN, CP, dan RS, serta 2 saksi di luar Patsus yakni HM dan MB, sehingga total saksi yang dihadirkan sebanyak 15 orang. Saat ini sidang kode etik Ferdi Sambo masih berlangsung. Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso mendesak pelaksanaan sidang etik Irjen Ferdi Sambo digelar secara terbuka. Sugeng meminta hal itu kepada Ketua Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Kepala Badan Intelijen Keamanan Kabintelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri. Desakan sidang etik digelar secara terbuka disebut sangat diperlukan. Menurut Sugeng, publik berhak mengetahui perkembangan kasus ini. Sugeng meminta setidaknya menyediakan CCTV bagi awak media. Hal itu guna kebutuhan pemantauan sidang etik Ferdi Sambo. Sementara itu, Sugeng juga menyinggung terkait pengunduran diri Irjen Ferdi Sambo. Sugeng mendorong Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk menolaknya. Sugeng mengatakan dorongan itu lantaran pemeriksaan dugaan kode etik terhadap Ferdi Sambo sampai tahap persidangan. Menurut Sugeng, sidang etik terhadap Ferdi Sambo merupakan suatu hal penting. Lantaran insiden pembunuhan diduga dilakukan oleh jenderal terhadap anak buahnya pertama kali terjadi di Indonesia. Sugeng menegaskan putusan sidang etik terhadap Ferdi Sambo dapat menjadi pelajaran dan bahan evaluasi bagi Polri. Sebagai informasi, sidang kode etik Ferdi Sambo digelar di TNCC Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan pada Kamis 25 Agustus 2022. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang akan digelar secara tertutup mulai pukul 9 pagi. Sidang etik dipimpin oleh Kabintelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan soal temuan di 3 rumah tersangka Ferdi Sambo saat digeledah. 3 rumah yang digeledah adalah di Jalan Saguling, Jakarta Selatan, di Jalan Bangka, Jakarta Selatan, dan di Duren 3. Kapolri menegaskan tidak ada temuan uang senilai 900 miliar rupiah di rumah Ferdi Sambo. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rapat dengar pendapat DPR pada Rabu kemarin. Adapun barang temuan itu adalah pisau, kotak senjata, handphone, dan buku laporan M-Banking. Dalam hal ini Kapolri mengatakan pihaknya juga telah menggeledah rumah yang ada di Magelang. Kapolri mengatakan bahwa peristiwa berupa temuan dolar itu merupakan peristiwa yang ada di Amerika Serikat. Dirinya mengatakan temuan uang itu adalah terkait kasus uang dolar palsu yang terjadi di Atlanta, Amerika Serikat. Gestur Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat menyampaikan kronologi kejadian kasus pembunuhan Brigadir J menuai sorotan. Dalam hal ini ia terlihat terbata-bata saat menyebutkan satu nama perwira tinggi atau Pati yang terlibat kasus ini. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Saat itu Kapolri membacakan kronologi kasus pembunuhan terhadap Brigadir J yang dilakukan Irjen Ferdi Sambo di hadapan anggota Komisi 3. Dalam menjelaskan rangkaian kejadian, Kapolri Sigit tampak beberapa kali menarik napas. Bahkan ketika Kapolri membacakan soal pengantaran jenazah Brigadir J ke rumah duka, ia sempat terhenti beberapa saat. Kapolri juga sempat terdiam sebentar sebelum melanjutkan kalimatnya. Kemudian ia mengatakan personel Propam Polri menolak permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Lantas ia menjelaskan alasannya, namun ia membacakannya dengan sedikit terbata-bata. Dijelaskan saat itu Brigadir J diduga melakukan perbuatan tercela dan tidak memenuhi syarat.
Selanjutnya ia berujar soal keberadaan Jenderal Bintang 1 di rumah keluarga Brigadir J. Listio Sigit Prabowo pun terlihat terbata-bata menjelaskannya. Lalu ia kembali menerangkan bahwa polisi tersebut adalah ex-Karopaminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan. Menurut Kapolri, Hendra meminta keluarga tak merekam dan memotret jenazah dengan alasan masalah aib. Saat menjelaskan hal itu, Kapolri juga tampak menggerakkan tubuhnya naik turun. Lantas Kapolri memaparkan lebih detail soal kematian Brigadir J. Saat akan dimakamkan, personil di Propam Polri menolak untuk permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Karena menurut personil di Propam tersebut terdapat syarat yang harus dipenuhi dan dalam hal ini mereka menyatakan ada perbuatan tercela sehingga kemudian tidak dimakamkan secara kedinasan. Kemudian malam harinya datang personil dari Divpropam Polri yang berpangkat Pati atas nama Brigjen Pol Hendra atau Karopaminal yang Kuasa hukum keluarga Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak mengungkapkan ada Jenderal Bintang 3 yang takut menangani kasus yang menjerat Irjen Ferdi Sambo. Kamarudin menerangkan Irjen Sambo memiliki pelindung meski Jenderal Bintang 2. Dikutip dari tribunjakarta.com, Kamarudin mengaku ada Jenderal Bintang 3 bercerita kepadanya. Dikatakan jenderal itu merasa ketakutan dan tak berani menangani kasus Irjen Ferdi Sambo. Ia menjelaskan jenderal itu berujar Kamarudin terlalu berani menguak kasus ini. Lantas Kamarudin bertanya alasan ia merasa takut. Kamarudin menegaskan seharusnya mafialah yang takut terhadap penegak hukum. Kamarudin mengaku tidak tahu apakah Jenderal Bintang 3 tersebut bercanda atau serius. Lantas ia menyebutkan Irjen Ferdi Sambo memiliki sosok pelindung. Kemudian Kamarudin menceritakan dirinya mengirim bukti soal pembunuhan Brigadir J ke penyidik. Namun penyidik justru ketakutan jika ponselnya terpantau. Bahkan diakui Kamarudin ada juga penyidik menolak bukti. Terjadi momen mengejutkan dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Rabu 24 Agustus 2022. Sebuah suara mengagetkan muncul dan mengucap kata sayang di sela-sela interupsi yang disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Suara itu menggema di ruangan rapat hingga membuat orang-orang di ruangan tersebut tertawa. Saat itu anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Gerindra Habibur Rahman sedang melontarkan interupsi terkait penyakit masyarakat yang harus diurus Polri. Belum selesai menyampaikan interupsinya terdengar suara perempuan bernada manja menyebut kata sayang. Mendengar hal itu Habibur Rahman seketika langsung panik dan menjelaskan suara tersebut tidak datang dari ponselnya. Gelak tawa itu tak berlangsung lama karena langsung ditenangkan oleh Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Menurutnya interupsi ini membuat hati berdebar-debar. Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan dugaan motif pembunuhan Brigadir J. Menurutnya, motif pembunuhan berencana Brigadir J oleh Ferdi Sambo diduga karena dua hal, yakni antara pelecehan atau perselingkuhan. Namun dugaan itu masih dalam pendalaman tim Sus Polri. Ia menambahkan motif itu masih belum bisa dipastikan sebelum ada pemeriksaan lebih lanjut terhadap istri Ferdi Sambo. Listio Sigit mengatakan Putri Candrawati rencananya akan diperiksa hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Dimasukkan di sini apakah bagaimana gitu loh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya mengungkap motif pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus. Dalam pernyataannya, Kapolri menyebut peristiwa pembunuhan tersebut berkaitan dengan kesusilaan. Meski begitu, Polri masih melakukan pendalaman terkait motif tersebut. Kapolri Sigit menerangkan dari hasil penelusuran tim Sus, peristiwa yang terjadi di Duren 3 pada 8 Juli lalu berkaitan dengan kesusilaan. Motif ini dilaporkan oleh istri Irjen Ferdi Sambo, Putri Candrawati. Disebutkan olehnya ada dua isu yang terkait dengan kesusilaan tersebut,
yakni pelecehan atau perselingkuhan. Untuk memastikannya, maka tim sus akan melakukan pemeriksaan terakhir terhadap Putri Chandrawati. Sigit memastikan tidak ada isu di luar motif kesusilaan tersebut. Sebelumnya, Sigit menerangkan pembunuhan terhadap Brigadir J dipicu rasa emosi dan amarah dari Ferdi Sambo. Emosi itu terjadi setelah Putri melapor pada Ferdi Sambo soal peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Untuk motif selengkapnya, Kapolri menyatakan akan dibuka sepenuhnya di pengadilan. Ditanyakan oleh Pak Suding bahwa terkait dengan adanya beberapa peristiwa. Namun demikian, tadi kita sampaikan bahwa memang ada satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Jadi tidak ada isu di luar itu, dan ini tentunya akan kami pastikan besok setelah pemeriksaan terakhir. Jadi ini juga mungkin bisa mendapatkan gambaran secara lebih jelas bahwa Saudara Ferdi Sambo terpicu amarah dan emosinya pada saat Saudara PC atau Saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Kapolri Jenderal Listio Sigit akhirnya buka suara seusai dicecar pertanyaan anggota DPR terkait insiden yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah yang diduga menjadi pemicu tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Insiden tak pantas yang diduga terjadi di Magelang tersebut sebelumnya disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI, Syarifuddin Suding. Kapolri menjelaskan kronologi kejadian yang berlangsung di Magelang sudah diungkap oleh Ferdi Sambo pada penyidik. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR bersama dengan Kapolri pada Rabu 24 Agustus, Suding awalnya mempertanyakan soal kronologis yang diterimanya terkait apa yang telah terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Kejadian dewasa tersebut diakui Suding dipergoki oleh sopir Putri Chandrawati, yakni Kuat Ma'ruf. Diduga insiden tersebut tak hanya terjadi satu kali, namun 2 kali dalam waktu 2 hari pula. Kapolri Listio Sigit pun membenarkan sebagian besar pernyataan Suding soal insiden yang terjadi di Magelang. Kapolri mengaku sudah menerima pernyataan tersebut dari Ferdi Sambo saat dilakukan pemeriksaan. Hanya saja diakui Listio Sigit, pernyataan lebih detail akan disampaikan kembali seusai pihaknya melakukan pemeriksaan pada Putri Chandrawati yang saat ini telah menjadi tersangka. Kapolri menegaskan detail kejadian yang berlangsung di Magelang akan menjadi kesimpulan akhir terkait motif pembunuhan yang dilakukan Irjen Ferdi Sambo pada Brigadir J. Sebelumnya, anggota Komisi 3 DPR ini, Syarifuddin Suding, mengatakan ia menerima informasi soal kronologi kejadian di Magelang yang diduga menjadi pemicu kemarahan Irjen Ferdi Sambo. Dijelaskan Suding, ia menerima informasi ada kejadian di mana Putri Chandrawati berada di sebuah sofa dan diangkat oleh Brigadir J karena ingin masuk ke dalam kamar. Kuat Ma'ruf mengaku melihat kejadian tersebut dan membentak Brigadir J untuk tidak menyentuh Putri Chandrawati. Dari informasi yang diterima Suding, ia menyebut bahwa kejadian kedua berlangsung pada 7 Juli, sekira pukul 17.30 menjelang maghrib. Kala itu Kuat melihat Brigadir J masuk ke dalam kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan memergoki Brigadir J keluar kamar dengan mengendap-endap. Seusai kejadian tersebut, diduga Putri Chandrawati menangis hingga Kuat menyarankan agar Putri melapor ke sang suami. Suding mengatakan Putri yang akhirnya bercerita pada Ferdi Sambo membuat sang suami emosi dan gelap mata. Dari laporan dan pengakuan tersebut, akhirnya Ferdi Sambo merencanakan pembunuhan dan melibatkan ajudan-ajudannya. Suding menduga kemarahan Ferdi Sambo memuncak seusai ia mendengar pengakuan sang istri ditambah keterangan yang disampaikan oleh Kuat Ma'ruf. Motif pembunuhan Brigadir J oleh Irjen Ferdi Sambo masih menjadi teka-teki. Namun anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PAN, Syarifuddin Suding tiba-tiba membongkarnya saat menggelar rapat bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding menyebut peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J itu diawali kasus pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati.
Suding awalnya bingung soal motif pembunuhan yang hanya akan diungkap di pengadilan oleh Kapolri. Namun, ia tiba-tiba memiliki cerita motif pembunuhan Brigadir J yang dijelaskan oleh Verdi Sambo kepada penyidik. Tidak diketahui dari mana Suding bisa mendapatkan motif yang masih dipendam penyidik tim khusus bentukan Kapolri itu. Ia hanya menyebut bahwa motif tersebut didapatnya dari berbagai sumber. Dalam motif tersebut, Suding mengatakan bahwa peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J diawali dari kasus pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati. Insiden itu terjadi pada saat Putri Chandrawati dan sejumlah ajudannya ke Magelang, Jawa Tengah untuk menengok anaknya yang sekolah. Putri saat itu tinggal di sebuah rumah kecil di Magelang yang mudah dilihat orang yang ada di dalamnya pada 4 Juli. Ketika itu Putri Chandrawati tengah tertidur di sofa ruang tamu rumah tersebut. Namun Brigadir J tiba-tiba menghampiri dan hendak menggendong Putri Chandrawati. Insiden itu kemudian dilihat asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf. Kuat pun langsung berteriak dan menyuruh Brigadir J untuk mengurungkan niatnya. Pada tanggal 6 Juli, Verdi Sambo berniat menyusul Putri Chandrawati ke Magelang untuk merayakan pesta pernikahan. Lalu tanggal 7 Juli, Verdi Sambo pulang ke Jakarta terlebih dahulu menggunakan pesawat. Di hari itu disebutkan terjadi upaya pemerkosaan yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap Putri Chandrawati. Pada sore hari, almarhum terlihat masuk ke kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan mengendap-endap keluar dari kamar. Brigadir J kemudian ditegur oleh Kuat kenapa masuk ke kamar Putri Chandrawati. Saat Kuat masuk ke dalam kamar tersebut terlihat Putri Chandrawati menangis dengan posisi pakaian berantakan. Kemudian Kuat menyarankan Putri Chandrawati akan melaporkan kejadian tersebut ke Verdi Sambo. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membeberkan peristiwa yang terjadi pasca penembakan Brigadir J. Diungkapkan ada polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan pertama kali datang ke TKP. Kemudian para saksi digiring ke Propam Polri. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Polisi Polres Metro Jakarta Selatan yang dimaksud merupakan Kasat Reskrim AKBP Ridwan Soplanit. Ia datang pertama kali ke TKP sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat setelah ditelepon langsung oleh sopir Irjen Verdi Sambo. Selanjutnya personel dari Biro Provos Divisi Propam Polri datang ke TKP sekira pukul 17.47 waktu Indonesia Barat. Hal ini atas perintah Irjen Verdi Sambo. Di TKP terungkap mereka langsung melakukan pendataan dan mengamankan barang bukti peristiwa pembunuhan tersebut. Pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, saksi-saksi yang ada di TKP dibawa ke kantor Karopaminal Divisi Propam Polri. Mereka adalah Baradae, Bribka RR, dan KM. Di Propam, ketiganya dilakukan pemeriksaan soal kejadian tersebut. Kapolri menerangkan proses olah TKP berlangsung pada 19.40 waktu Indonesia Barat. Dikatakan jenazah Brigadir J dibawa menggunakan mobil ambulans. Mobil tersebut dikawal mobil dinas Biro Provos Propam serta mobil operasional Satreskrim Polres Jakarta Selatan. Jenazah Brigadir J tiba di RS Polri sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sesuai prosedur autopsi jenazah, diperlukan syarat berupa surat administrasi permintaan visum et repertum dari penyidik. Untuk itu dijelaskan Kapolri, jenazah Brigadir J sempat transit di ruang jenazah. Hal ini sambil menunggu syarat administrasi tersebut selesai. Ada satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok. Sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami, atau saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang.
Dalam rapat dengar pendapat anggota DPR RI Komisi 3 bersama Kapolri, Syarifuddin Suding menanyakan beberapa hal termasuk insiden yang terjadi di Magelang. Ia menyebut Brigadir J lari dari kamar Putri setelah terpergok oleh Kuat Ma'ruf. Sementara itu istri Ferdi Sambo, Putri Candrawati, menangis di dalam kamarnya. Ia mengatakan mendapatkan informasi tersebut dan mengonfirmasinya kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding mengatakan peristiwa berawal saat Putri berangkat ke Magelang bersama Brigadir J, Baradae, Bribka RR, dan KM. Perbuatan Brigadir J itu disebut terjadi pada 7 Juli 2022 di Magelang. Suding mengatakan sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di Magelang, Kuat Ma'ruf memergoki Brigadir J keluar dari kamar Putri. Brigadir J disebut berlari saat Kuat berusaha menegurnya. Tak lama kemudian Kuat mendengar tangisan Putri dari dalam kamar. Setelahnya Kuat menyarankan agar melaporkan yang dialami oleh Putri kepada Ferdi Sambo. Malam itu juga sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, Putri menelepon sang suami sambil menangis. Namun Putri tak menjelaskan secara detail. Barulah pada 8 Juli 2022, Putri dan rombongannya kembali ke Jakarta. Sesampainya di Saguling, Putri menceritakan semua yang dialaminya ke Ferdi Sambo hingga membuatnya hilang akal dan terjadilah pembunuhan. Suding kemudian mengonfirmasi kronologi kejadian yang ia dapat kepada Listio Sigit. Kapolri mengatakan yang disampaikan oleh Suding memang banyak yang benar. Namun sekali lagi ia menegaskan soal motif pembunuhan masih dalam penyelidikan. Pada sore hari. Sidang kode etik terhadap mantan Kadif Propam Polri sekaligus tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Ferdi Sambo, digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022. Sidang digelar tertutup di ruang sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Gedung TNCC lantai 1 Rowa Prof Div Propam Polri. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang kode etik digelar mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sidang KKEP ini dipimpin oleh Jenderal Bintang 3 yakni Kepala Badan Intelijen Keamanan atau Kabaintelkam Komjen Ahmad Doviri. Dalam sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Lebih lanjut, Sigit mengungkapkan kini surat itu masih dalam pertimbangan internal. Sementara itu, Polri berjanji akan menampilkan Ferdi Sambo ke hadapan publik saat sidang etik dan profesi hari ini. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Gedung DPR RI Jakarta. Sambo untuk pertama kalinya muncul di hadapan publik setelah menjadi tersangka dan ditahan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang muncul di sidang etik yang digelar pada Kamis 25 Agustus 2022 di gedung TNCC lantai 1 Rowa Prof Div Propam Polri. Sambo terlihat datang dengan penjagaan ketat dan mengenakan seragam dinas lengkap. Sambo masuk ke ruang sidang bersama 2 orang lalu duduk di kursi yang sudah disediakan. Setelahnya, ia memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabaintelkam Polri Komjen Ahmad Doviri dan dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang ini dihadirkan 15 orang saksi termasuk 2 tersangka lain yakni Baradae dan Bribka RR. Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini. Ferdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya. Ferdi Sambo, tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, hari ini menjalani sidang etik Polri. Ferdi Sambo datang mengenakan seragam dinasnya dan dikawal oleh puluhan anggota dari Propam serta Brimob. Ferdi Sambo memasuki ruang sidang sekira pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo.
Irjen Dedi juga mengatakan bahwa sejumlah saksi turut dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kehadiran sejumlah saksi dikatakannya untuk mendalami peran dari Ferdi Sambo terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Saksi yang dihadirkan dalam sidang etik yaitu Brigjen Pol Hedra, Brigjen B, Kombes A, dan Kombes S. Diketahui sidang etik dilakukan karena Ferdi Sambo melanggar pasal 340 KUHP yakni pembunuhan berencana. Dalam sidang tersebut, nasib Ferdi Sambo akan diputuskan. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan pembukaan dan pembacaan vonis sidang etik Sambo digelar. Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap Ferdi Sambo digelar secara terbuka. Namun meski begitu, materi persidangan etik Sambo digelar secara tertutup, sehingga media tidak diizinkan untuk meliput materi persidangan. Diketahui sidang etik Sambo digelar di gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta. Sidang etik terhadap Ferdi Sambo digelar pada hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Sidang kode etik Sambo dipimpin oleh Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Komjen Ahmad Doviri. Tahapan awal sidang, Ketua Sidang akan menanyakan soal identitas dan persyaratan formil dari Sambo. Selanjutnya baru disimpulkan terkait keputusan terhadap Ferdi Sambo. Ferdi Sambo hadir langsung dalam sidang kode etik yang digelar hari ini, Kamis 25 Agustus 2022 di gedung TNCC lantai 1 Roa Prof di Propam Polri. Dalam sidang ini Sambo tampak datang mengenakan seragam lengkap dan memasuki ruangan bersama 2 orang. Kemudian ia duduk di kursi dan terlihat gelisah. Sambo duduk kemudian memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Ferdi Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabintel Kapolri Komjen Ahmad Doviri. Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini. Ferdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya. Sidang kode etik Ferdi Sambo digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022 dan menghadirkan 15 orang saksi, termasuk tersangka Baradae yang tak mau bertemu dengan Ferdi Sambo hari ini dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kode etik Ferdi Sambo. Meski begitu, ia dihadirkan melalui daring. Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Nurul Azizah mengatakan saksi dari tempat khusus Bareskrim yakni Bribka RR, KM, dan Baradae. Mereka dihadirkan secara daring melalui aplikasi Zoom. Selain itu, turut dihadirkan saksi lainnya dari Patsus Brimob yakni HK, BA, AR, S, dan BH. Diketahui mereka adalah Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Karopaminal, Brigjen Beni Ali, ex-Karo Provos, Kombes Budi Herdi, mantan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Agus Nur Patria, dan mantan Kaden Apiropaminal, serta Kombes Susanto, ex-Kabag Gakum Rop Provos di Propam Polri. Kemudian dari Patsus Provos yakni RS, AR, ACN, CP, dan RS, serta 2 saksi di luar Patsus yakni HM dan MB, sehingga total saksi yang dihadirkan sebanyak 15 orang. Saat ini sidang kode etik Ferdi Sambo masih berlangsung. Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso mendesak pelaksanaan sidang etik Irjen Ferdi Sambo digelar secara terbuka. Sugeng meminta hal itu kepada Ketua Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Kepala Badan Intelijen Keamanan Kabintelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri. Desakan sidang etik digelar secara terbuka disebut sangat diperlukan. Menurut Sugeng, publik berhak mengetahui perkembangan kasus ini. Sugeng meminta setidaknya menyediakan CCTV bagi awak media. Hal itu guna kebutuhan pemantauan sidang etik Ferdi Sambo. Sementara itu, Sugeng juga menyinggung terkait pengunduran diri Irjen Ferdi Sambo. Sugeng mendorong Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk menolaknya. Sugeng mengatakan dorongan itu lantaran pemeriksaan dugaan kode etik terhadap Ferdi Sambo sampai tahap persidangan.
Menurut Sugeng, sidang etik terhadap Verdi Sambo merupakan suatu hal penting. Lantaran insiden pembunuhan diduga dilakukan oleh jenderal terhadap anak buahnya pertama kali terjadi di Indonesia. Sugeng menegaskan putusan sidang etik terhadap Verdi Sambo dapat menjadi pelajaran dan bahan evaluasi bagi Polri. Sebagai informasi, sidang kode etik Verdi Sambo digelar di TNCC Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan pada Kamis 25 Agustus 2022. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang akan digelar secara tertutup mulai pukul 9 pagi. Sidang etik dipimpin oleh Kabag Intelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan soal temuan di 3 rumah tersangka Verdi Sambo saat digeledah. 3 rumah yang digeledah adalah di Jalan Saguling, Jakarta Selatan, di Jalan Bangka, Jakarta Selatan, dan di Duren 3. Kapolri menegaskan tidak ada temuan uang senilai 900 miliar rupiah di rumah Verdi Sambo. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rapat dengar pendapat DPR pada Rabu kemarin. Adapun barang temuan itu adalah pisau, kotak senjata, handphone, dan buku laporan M-Banking. Dalam hal ini Kapolri mengatakan pihaknya juga telah menggeledah rumah yang ada di Magelang. Kapolri mengatakan bahwa peristiwa berupa temuan dolar itu merupakan peristiwa yang ada di Amerika Serikat. Dirinya mengatakan temuan uang itu adalah terkait kasus uang dolar palsu yang terjadi di Atlanta, Amerika Serikat. Gestur Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat menyampaikan kronologi kejadian kasus pembunuhan Brigadir J menuai sorotan. Dalam hal ini ia terlihat terbata-bata saat menyebutkan satu nama perwira tinggi atau Pati yang terlibat kasus ini. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Saat itu Kapolri membacakan kronologi kasus pembunuhan terhadap Brigadir J yang dilakukan Irjen Verdi Sambo di hadapan anggota Komisi 3. Dalam menjelaskan rangkaian kejadian, Kapolri Sigit tampak beberapa kali menarik napas. Bahkan ketika Kapolri membacakan soal pengantaran jenazah Brigadir J ke rumah duka, ia sempat terhenti beberapa saat. Kapolri juga sempat terdiam sebentar sebelum melanjutkan kalimatnya. Kemudian ia mengatakan personel Propam Polri menolak permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Lantas ia menjelaskan alasannya, namun ia membacakannya dengan sedikit terbata-bata. Dijelaskan saat itu Brigadir J diduga melakukan perbuatan tercela dan tidak memenuhi syarat. Selanjutnya ia berujar soal keberadaan Jenderal Bintang 1 di rumah keluarga Brigadir J. Listio Sigit Prabowo pun terlihat terbata-bata menjelaskannya. Lalu ia kembali menerangkan bahwa polisi tersebut adalah ex-Karopaminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan. Menurut Kapolri, Hendra meminta keluarga tak merekam dan memotret jenazah dengan alasan masalah aib. Saat menjelaskan hal itu, Kapolri juga tampak menggerakkan tubuhnya naik turun. Lantas Kapolri memaparkan lebih detail soal kematian Brigadir J. Saat akan dimakamkan, personil di Propam Polri menolak untuk permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Karena menurut personil di Propam tersebut terdapat syarat yang harus dipenuhi dan dalam hal ini mereka menyatakan ada perbuatan tercela sehingga kemudian tidak dimakamkan secara kedinasan. Kemudian malam harinya datang personil dari Divpropam Polri yang berpangkat Pati atas nama Brigjen Pol Hendra atau Karopaminal yang Kuasa hukum keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak mengungkapkan ada Jenderal Bintang 3 yang takut menangani kasus yang menjerat Irjen Verdi Sambo. Kamarudin menerangkan Irjen Sambo memiliki pelindung meski Jenderal Bintang 2. Dikutip dari tribunjakarta.com, Kamarudin mengaku ada Jenderal Bintang 3 bercerita kepadanya. Dikatakan jenderal itu merasa ketakutan dan tak berani menangani kasus Irjen Verdi Sambo. Ia menjelaskan jenderal itu berujar Kamarudin terlalu berani menguak kasus ini. Lantas Kamarudin bertanya alasan ia merasa takut. Kamarudin menegaskan seharusnya mafialah yang takut terhadap penegak hukum. Kamarudin mengaku tidak tahu apakah Jenderal Bintang 3 tersebut bercanda atau serius. Lantas ia menyebutkan Irjen Verdi Sambo memiliki sosok pelindung. Kemudian Kamarudin menceritakan dirinya mengirim bukti soal pembunuhan Brigadir J ke penyidik.
Namun penyidik justru ketakutan jika ponselnya terpantau. Bahkan diakui Kamarudin ada juga penyidik menolak bukti. Terjadi momen mengejutkan dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Rabu 24 Agustus 2022. Sebuah suara mengagetkan muncul dan mengucap kata sayang di sela-sela interupsi yang disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Suara itu menggema di ruangan rapat hingga membuat orang-orang di ruangan tersebut tertawa. Saat itu anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Gerindra Habibur Rahman sedang melontarkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya mengungkap motif pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus. Dalam pernyataannya, Kapolri menyebut peristiwa pembunuhan tersebut berkaitan dengan kesusilaan. Meski begitu, Polri masih melakukan pendalaman terkait motif tersebut. Kapolri Sigit menerangkan dari hasil penelusuran tim SUS, peristiwa yang terjadi di Duren 3 pada 8 Juli lalu berkaitan dengan kesusilaan. Motif ini dilaporkan oleh istri Irjen Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Disebutkan olehnya ada dua isu yang terkait dengan kesusilaan tersebut, yakni pelecehan atau perselingkuhan. Untuk memastikannya, maka tim SUS akan melakukan pemeriksaan terakhir terhadap Putri Chandrawati. Sigit memastikan tidak ada isu di luar motif kesusilaan tersebut. Sebelumnya, Sigit menerangkan pembunuhan terhadap Brigadir J dipicu rasa emosi dan amarah dari Ferdi Sambo. Emosi itu terjadi setelah Putri melapor pada Ferdi Sambo soal peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Untuk motif selengkapnya, Kapolri menyatakan akan dibuka sepenuhnya di pengadilan. Ditanyakan oleh Pak Suding bahwa terkait dengan adanya beberapa peristiwa. Namun demikian, tadi kita sampaikan bahwa memang ada satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Jadi tidak ada isu di luar itu, dan ini tentunya akan kami pastikan besok setelah pemeriksaan terakhir. Jadi ini juga mungkin bisa mendapatkan gambaran secara lebih jelas bahwa Saudara Ferdi Sambo terpicu amarah dan emosinya pada saat Saudara PC atau Saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Kapolri Jenderal Listio Sigit akhirnya buka suara seusai dicecar pertanyaan anggota DPR terkait insiden yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah, yang diduga menjadi pemicu tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Insiden tak pantas yang diduga terjadi di Magelang tersebut sebelumnya disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI, Syarifuddin Suding. Kapolri menjelaskan kronologi kejadian yang berlangsung di Magelang sudah diungkap oleh Ferdi Sambo pada penyidik. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR bersama dengan Kapolri pada Rabu 24 Agustus, Suding awalnya mempertanyakan soal kronologis yang diterimanya terkait apa yang telah terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Kejadian dewasa tersebut diakui Suding dipergoki oleh sopir Putri Chandrawati, yakni Kuat Ma'ruf. Diduga insiden tersebut tak hanya terjadi satu kali, namun dua kali dalam waktu 2 hari pula. Kapolri Listio Sigit pun membenarkan sebagian besar pernyataan Suding soal insiden yang terjadi di Magelang. Kapolri mengaku sudah menerima pernyataan tersebut dari Ferdi Sambo saat dilakukan pemeriksaan. Hanya saja diakui Listio Sigit, pernyataan lebih detail akan disampaikan kembali seusai pihaknya melakukan pemeriksaan pada Putri Chandrawati yang saat ini telah menjadi tersangka. Kapolri menegaskan detail kejadian yang berlangsung di Magelang akan menjadi kesimpulan akhir terkait motif pembunuhan yang dilakukan Irjen Ferdi Sambo pada Brigadir J. Sebelumnya, anggota Komisi 3 DPR ini, Syarifuddin Suding, mengatakan ia menerima informasi soal kronologi kejadian di Magelang yang diduga menjadi pemicu kemarahan Irjen Ferdi Sambo.
Dijelaskan Suding, ia menerima informasi ada kejadian di mana Putri Chandrawati berada di sebuah sofa dan diangkat oleh Brigadir J karena ingin masuk ke dalam kamar. Kuat Ma'ruf mengaku melihat kejadian tersebut dan membentak Brigadir J untuk tidak menyentuh Putri Chandrawati. Dari informasi yang diterima Suding, ia menyebut bahwa kejadian kedua berlangsung pada 7 Juli, sekira pukul 17.30 menjelang maghrib. Kala itu Kuat melihat Brigadir J masuk ke dalam kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan memergoki Brigadir J keluar kamar dengan mengendap-endap. Seusai kejadian tersebut, diduga Putri Chandrawati menangis hingga Kuat menyarankan agar Putri melapor ke sang suami. Suding mengatakan Putri yang akhirnya bercerita pada Ferdi Sambo membuat sang suami emosi dan gelap mata. Dari laporan dan pengakuan tersebut, akhirnya Ferdi Sambo merencanakan pembunuhan dan melibatkan ajudan-ajudannya. Suding menduga kemarahan Ferdi Sambo memuncak seusai ia mendengar pengakuan sang istri ditambah keterangan yang disampaikan oleh Kuat Ma'ruf. Motif pembunuhan Brigadir J oleh Irjen Verdi Sambo masih menjadi teka-teki. Namun anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PAN, Syarifuddin Suding tiba-tiba membongkarnya saat menggelar rapat bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding menyebut peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J itu diawali kasus pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Suding awalnya bingung soal motif pembunuhan yang hanya akan diungkap di pengadilan oleh Kapolri. Namun, ia tiba-tiba memiliki cerita motif pembunuhan Brigadir J yang dijelaskan oleh Verdi Sambo kepada penyidik. Tidak diketahui dari mana Suding bisa mendapatkan motif yang masih dipendam penyidik tim khusus bentukan Kapolri itu. Ia hanya menyebut bahwa motif tersebut didapatnya dari berbagai sumber. Dalam motif tersebut, Suding mengatakan bahwa peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J diawali dari kasus pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati. Insiden itu terjadi pada saat Putri Chandrawati dan sejumlah ajudannya ke Magelang, Jawa Tengah untuk menengok anaknya yang sekolah. Putri saat itu tinggal di sebuah rumah kecil di Magelang yang mudah dilihat orang yang ada di dalamnya pada 4 Juli. Ketika itu Putri Chandrawati tengah tertidur di sofa ruang tamu rumah tersebut. Namun Brigadir J tiba-tiba menghampiri dan hendak menggendong Putri Chandrawati. Insiden itu kemudian dilihat asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf. Kuat pun langsung berteriak dan menyuruh Brigadir J untuk mengurungkan niatnya. Pada tanggal 6 Juli, Verdi Sambo berniat menyusul Putri Chandrawati ke Magelang untuk merayakan pesta pernikahan. Lalu tanggal 7 Juli, Verdi Sambo pulang ke Jakarta terlebih dahulu menggunakan pesawat. Di hari itu disebutkan terjadi upaya pemerkosaan yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap Putri Chandrawati. Pada sore hari, almarhum terlihat masuk ke kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan mengendap-endap keluar dari kamar. Brigadir J kemudian ditegur oleh Kuat kenapa masuk ke kamar Putri Chandrawati. Saat Kuat masuk ke dalam kamar tersebut terlihat Putri Chandrawati menangis dengan posisi pakaian berantakan. Kemudian Kuat menyarankan Putri Chandrawati akan melaporkan kejadian tersebut ke Verdi Sambo. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membeberkan peristiwa yang terjadi pasca penembakan Brigadir J. Diungkapkan ada polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan pertama kali datang ke TKP. Kemudian para saksi digiring ke Propam Polri. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Polisi Polres Metro Jakarta Selatan yang dimaksud merupakan Kasat Reskrim AKBP Ridwan Soplanit. Ia datang pertama kali ke TKP sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat setelah ditelepon langsung oleh sopir Irjen Verdi Sambo. Selanjutnya personel dari Biro Provos Divisi Propam Polri datang ke TKP sekira pukul 17.47 waktu Indonesia Barat. Hal ini atas perintah Irjen Verdi Sambo. Di TKP terungkap mereka langsung melakukan pendataan dan mengamankan barang bukti peristiwa pembunuhan tersebut. Pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, saksi-saksi yang ada di TKP dibawa ke kantor Karopaminal Divisi Propam Polri. Mereka adalah Baradae, Bribka RR, dan KM. Di Propam, ketiganya dilakukan pemeriksaan soal kejadian tersebut. Kapolri menerangkan proses olah TKP berlangsung pada 19.40 waktu Indonesia Barat. Dikatakan jenazah Brigadir J dibawa menggunakan mobil ambulans.
Mobil tersebut dikawal mobil dinas Biro Provos Propam serta mobil operasional Satreskrim Polres Jakarta Selatan. Jenazah Brigadir J tiba di RS Polri sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sesuai prosedur autopsi jenazah, diperlukan syarat berupa surat administrasi permintaan visum et repertum dari penyidik. Untuk itu dijelaskan Kapolri, jenazah Brigadir J sempat transit di ruang jenazah. Hal ini sambil menunggu syarat administrasi tersebut selesai. Satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami, atau saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Dalam rapat dengar pendapat anggota DPR RI Komisi 3 bersama Kapolri, Sarifuddin Suding menanyakan beberapa hal termasuk insiden yang terjadi di Magelang. Ia menyebut Brigadir J lari dari kamar Putri setelah terpergok oleh Kuat Ma'ruf. Sementara itu istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, menangis di dalam kamarnya. Ia mengatakan mendapatkan informasi tersebut dan mengonfirmasinya kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding mengatakan peristiwa berawal saat Putri berangkat ke Magelang bersama Brigadir J, Baradae, Bribka RR, dan KM. Perbuatan Brigadir J itu disebut terjadi pada 7 Juli 2022 di Magelang. Suding mengatakan sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di Magelang, Kuat Ma'ruf memergoki Brigadir J keluar dari kamar Putri. Brigadir J disebut berlari saat Kuat berusaha menegurnya. Tak lama kemudian Kuat mendengar tangisan Putri dari dalam kamar. Setelahnya Kuat menyarankan agar melaporkan yang dialami oleh Putri kepada Ferdi Sambo. Malam itu juga sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, Putri menelepon sang suami sambil menangis. Namun Putri tak menjelaskan secara detail. Barulah pada 8 Juli 2022, Putri dan rombongannya kembali ke Jakarta. Sesampainya di Saguling, Putri menceritakan semua yang dialaminya ke Ferdi Sambo hingga membuatnya hilang akal dan terjadilah pembunuhan. Suding kemudian mengonfirmasi kronologi kejadian yang ia dapat kepada Listio Sigit. Kapolri mengatakan yang disampaikan oleh Suding memang banyak yang benar. Namun sekali lagi ia menegaskan soal motif pembunuhan masih dalam penyelidikan. Pada sore hari, sidang kode etik terhadap mantan Kadif Propam Polri sekaligus tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Ferdi Sambo, digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022. Sidang digelar tertutup di ruang sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Gedung TNCC Lantai 1 Rowa Prof Div Propam Polri. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang kode etik digelar mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sidang KKEP ini dipimpin oleh Jenderal Bintang 3 yakni Kepala Badan Intelijen Keamanan atau Kabaintelkam Komjen Ahmad Doviri. Jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Lebih lanjut, Sigit mengungkapkan kini surat itu masih dalam pertimbangan internal. Sementara itu, Polri berjanji akan menampilkan Ferdi Sambo ke hadapan publik saat sidang etik dan profesi hari ini. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Gedung DPR RI Jakarta. Sambo untuk pertama kalinya
muncul di hadapan publik setelah menjadi tersangka dan ditahan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang muncul di sidang etik yang digelar pada Kamis 25 Agustus 2022 di gedung TNCC lantai 1 Roa Prof Div Propam Polri. Sambo terlihat datang dengan penjagaan ketat dan mengenakan seragam dinas lengkap. Sambo masuk ke ruang sidang bersama 2 orang lalu duduk di kursi yang sudah disediakan. Setelahnya, ia memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabaintel Kampolri Komjen Ahmad Doviri dan dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang ini dihadirkan 15 orang saksi termasuk 2 tersangka lain yakni Baradae dan Bribka RR. Diketahui jelang sidang kode etik Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini. Ferdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya. Ferdi Sambo, tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, hari ini menjalani sidang etik Polri. Ferdi Sambo datang mengenakan seragam dinasnya dan dikawal oleh puluhan anggota dari Propam serta Brimob. Ferdi Sambo memasuki ruang sidang sekira pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Irjen Dedi juga mengatakan bahwa sejumlah saksi turut dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kehadiran sejumlah saksi dikatakannya untuk mendalami peran dari Ferdi Sambo terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Saksi yang dihadirkan dalam sidang etik yaitu Brigjen Polhedra, Brigjen B, Kombes B, Kombes A, dan Kombes S. Diketahui sidang etik dilakukan karena Ferdi Sambo melanggar pasal 340 KUHP yakni pembunuhan berencana. Dalam sidang tersebut, nasib Ferdi Sambo akan diputuskan. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan pembukaan dan pembacaan vonis sidang etik Sambo digelar. Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap Ferdi Sambo digelar secara terbuka. Namun meski begitu, materi persidangan etik Sambo digelar secara tertutup, sehingga media tidak diizinkan untuk meliput materi persidangan. Diketahui sidang etik Sambo digelar di gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta. Sidang etik terhadap Ferdi Sambo digelar pada hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Sidang kode etik Sambo dipimpin oleh Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Komjen Ahmad Doviri. Tahapan awal sidang, ketua sidang akan menanyakan soal identitas dan persyaratan formil dari Sambo. Selanjutnya baru disimpulkan terkait keputusan terhadap Ferdi Sambo. Ferdi Sambo hadir langsung dalam sidang kode etik yang digelar hari ini, Kamis 25 Agustus 2022 di gedung TNCC lantai 1 Roa Prof Div Propam Polri. Dalam sidang ini Sambo tampak datang mengenakan seragam lengkap dan memasuki ruangan bersama 2 orang. Kemudian ia duduk di kursi dan terlihat gelisah. Sambo duduk kemudian memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Ferdi Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabaintel Kampolri Komjen Ahmad Doviri. Diketahui jelang sidang kode etik Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini. Ferdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya. Sidang kode etik Ferdi Sambo digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022 dan menghadirkan 15 orang saksi, termasuk tersangka Baradae yang tak mau bertemu dengan Ferdi Sambo hari ini dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kode etik Ferdi Sambo. Meski begitu, ia dihadirkan melalui daring. Kabak Penom Divisi Humas Polri, Kombes Nurul Aziza mengatakan saksi dari tempat khusus Bareskrim yakni Bribka RR, KM dan Baradae
Mereka dihadirkan secara daring melalui aplikasi Zoom. Selain itu, turut dihadirkan saksi lainnya dari Patsus Brimob yakni HK, WA, AR, S, dan BH. Diketahui mereka adalah Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Karopaminal, Brigjen Beni Ali, ex-Karo Provos, Kombes Budi Herdi, mantan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Agus Nur Patria, dan mantan Kaden Apiropaminal, serta Kombes Susanto, ex-Kabak Gakum Rop Provos di Propam Polri. Kemudian dari Patsus Provos yakni RS, AR, ACN, CP, dan RS, serta 2 saksi di luar Patsus yakni HM dan MB, sehingga total saksi yang dihadirkan sebanyak 15 orang. Saat ini sidang kode etik Ferdi Sambo masih berlangsung. Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso mendesak pelaksanaan sidang etik Irjen Verdi Sambo digelar secara terbuka. Sugeng meminta hal itu kepada Ketua Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Kepala Badan Intelijen Keamanan Kabaintelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri. Desakan sidang etik digelar secara terbuka disebut sangat diperlukan. Menurut Sugeng, publik berhak mengetahui perkembangan kasus ini. Sugeng meminta setidaknya menyediakan CCTV bagi awak media. Hal itu guna kebutuhan pemantauan sidang etik Verdi Sambo. Sementara itu, Sugeng juga menyinggung terkait pengunduran diri Irjen Verdi Sambo. Sugeng mendorong Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk menolaknya. Sugeng mengatakan dorongan itu lantaran pemeriksaan dugaan kode etik terhadap Verdi Sambo sampai tahap persidangan. Menurut Sugeng, sidang etik terhadap Verdi Sambo merupakan suatu hal penting. Lantaran insiden pembunuhan diduga dilakukan oleh jenderal terhadap anak buahnya pertama kali terjadi di Indonesia. Sugeng menegaskan putusan sidang etik terhadap Verdi Sambo dapat menjadi pelajaran dan bahan evaluasi bagi Polri. Sebagai informasi, sidang kode etik Verdi Sambo digelar di TNCC Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan pada Kamis 25 Agustus 2022. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang akan digelar secara tertutup mulai pukul 9 pagi. Sidang etik dipimpin oleh Kabaintelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan soal temuan di 3 rumah tersangka Verdi Sambo saat digeledah. 3 rumah yang digeledah adalah di Jalan Saguling, Jakarta Selatan, di Jalan Bangka, Jakarta Selatan, dan di Duren 3. Kapolri menegaskan tidak ada temuan uang senilai 900 miliar rupiah di rumah Verdi Sambo. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rapat dengar pendapat DPR pada Rabu kemarin. Adapun barang temuan itu adalah pisau, kotak senjata, handphone, dan buku laporan M-Banking. Dalam hal ini Kapolri mengatakan pihaknya juga telah menggeledah rumah yang ada di Magelang. Kapolri mengatakan bahwa peristiwa berupa temuan dolar itu merupakan peristiwa yang ada di Amerika Serikat. Dirinya mengatakan temuan uang itu adalah terkait kasus uang dolar palsu yang terjadi di Atlanta, Amerika Serikat. Gestur Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat menyampaikan kronologi kejadian kasus pembunuhan Brigadir J menuai sorotan. Dalam hal ini ia terlihat terbata-bata saat menyebutkan satu nama perwira tinggi atau Pati yang terlibat kasus ini. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Saat itu Kapolri membacakan kronologi kasus pembunuhan terhadap Brigadir J yang dilakukan Irjen Verdi Sambo di hadapan anggota Komisi 3. Dalam menjelaskan rangkaian kejadian, Kapolri Sigit tampak beberapa kali menarik napas. Bahkan ketika Kapolri membacakan soal pengantaran jenazah Brigadir J ke rumah duka, ia sempat terhenti beberapa saat. Kapolri juga sempat terdiam sebentar sebelum melanjutkan kalimatnya. Kemudian ia mengatakan personel Propam Polri menolak permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Lantas ia menjelaskan alasannya, namun ia membacakannya dengan sedikit terbata-bata. Dijelaskan saat itu Brigadir J diduga melakukan perbuatan tercela dan tidak memenuhi syarat. Selanjutnya ia berujar soal keberadaan Jenderal Bintang 1 di rumah keluarga Brigadir J. Listio Sigit Prabowo pun terlihat terbata-bata menjelaskannya. Lalu ia kembali menerangkan bahwa polisi tersebut adalah ex-Karopaminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan. Menurut Kapolri, Hendra meminta keluarga tak merekam dan memotret jenazah dengan alasan masalah aib. Saat menjelaskan hal itu, Kapolri juga tampak menggerakkan tubuhnya naik turun. Lantas Kapolri memaparkan lebih detail soal kematian Brigadir J.
saat akan dimakamkan, personil di Propam Polri menolak untuk permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Karena menurut personil di Propam tersebut, terdapat syarat yang harus dipenuhi dan dalam hal ini mereka menyatakan ada perbuatan tercela sehingga kemudian tidak dimakamkan secara kedinasan. Kemudian malam harinya datang personil dari Divpropam Polri yang berpangkat Pati atas nama Brigjen Pol Hendra atau Karopaminal yang Kuasa hukum keluarga Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak mengungkapkan ada Jenderal Bintang 3 yang takut menangani kasus yang menjerat Irjen Ferdi Sambo. Kamarudin menerangkan Irjen Sambo memiliki pelindung meski Jenderal Bintang 2. Dikutip dari tribunjakarta.com, Kamarudin mengaku ada Jenderal Bintang 3 bercerita kepadanya. Dikatakan Jenderal itu merasa ketakutan dan tak berani menangani kasus Irjen Ferdi Sambo. Ia menjelaskan Jenderal itu berujar Kamarudin terlalu berani menguak kasus ini. Lantas Kamarudin bertanya alasan ia merasa takut. Kamarudin menegaskan seharusnya mafialah yang takut terhadap penegak hukum. Kamarudin mengaku tidak tahu apakah Jenderal Bintang 3 tersebut bercanda atau serius. Lantas ia menyebutkan Irjen Ferdi Sambo memiliki sosok pelindung. Kemudian Kamarudin menceritakan dirinya mengirim bukti soal pembunuhan Brigadir J ke penyidik. Namun penyidik justru ketakutan jika ponselnya terpantau. Bahkan diakui Kamarudin ada juga penyidik menolak bukti. Terjadi momen mengejutkan dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Rabu 24 Agustus 2022. Sebuah suara mengagetkan muncul dan mengucap kata sayang di sela-sela interupsi yang disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Suara itu menggema di ruangan rapat hingga membuat orang-orang di ruangan tersebut tertawa. Saat itu anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Gerindra Habibur Rahman sedang melontarkan interupsi terkait penyakit masyarakat yang harus diurus Polri. Belum selesai menyampaikan interupsinya terdengar suara perempuan bernada manja menyebut kata sayang. Mendengar hal itu Habibur Rahman seketika langsung panik dan menjelaskan suara tersebut tidak datang dari ponselnya. Gelak tawa itu tak berlangsung lama karena langsung ditenangkan oleh Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Menurutnya interupsi ini membuat hati berdebar-debar. Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan dugaan motif pembunuhan Brigadir J. Menurutnya motif pembunuhan berencana Brigadir J oleh Ferdi Sambo diduga karena dua hal, yakni antara pelecehan atau perselingkuhan. Namun dugaan itu masih dalam pendalaman tim Sus Polri. Ia menambahkan motif itu masih belum bisa dipastikan sebelum ada pemeriksaan lebih lanjut terhadap istri Ferdi Sambo. Listio Sigit mengatakan Putri Chandrawati rencananya akan diperiksa hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Dimasukkan di sini apakah bagaimana gitu loh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya mengungkap motif pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus. Dalam pernyataannya, Kapolri menyebut peristiwa pembunuhan tersebut berkaitan dengan kesusilaan. Meski begitu, Polri masih melakukan pendalaman terkait motif tersebut. Kapolri Sigit menerangkan dari hasil penelusuran tim Sus, peristiwa yang terjadi di Duren 3 pada 8 Juli lalu berkaitan dengan kesusilaan. Motif ini dilaporkan oleh istri Irjen Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Disebutkan olehnya ada dua isu yang terkait dengan kesusilaan tersebut, yakni pelecehan atau perselingkuhan. Untuk memastikannya, maka tim Sus akan melakukan pemeriksaan terakhir terhadap Putri Chandrawati. Sigit memastikan tidak ada isu di luar motif kesusilaan tersebut. Sebelumnya, Sigit menerangkan pembunuhan terhadap Brigadir J dipicu rasa emosi dan amarah dari Ferdi Sambo. Emosi itu terjadi setelah Putri melapor pada Ferdi Sambo soal peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Untuk motif selengkapnya, Kapolri menyatakan akan dibuka sepenuhnya di pengadilan.
ditanyakan oleh Pak Suding bahwa terkait dengan adanya beberapa peristiwa. Namun demikian, tadi kita sampaikan bahwa memang ada satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Jadi tidak ada isu di luar itu, dan ini tentunya akan kami pastikan besok setelah pemeriksaan terakhir. Jadi ini juga mungkin bisa mendapatkan gambaran secara lebih jelas bahwa Saudara Ferdi Sambo terpicu amarah dan emosinya pada saat Saudara PC atau Saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Kapolri Jenderal Listio Sigit akhirnya buka suara seusai dicecar pertanyaan anggota DPR terkait insiden yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah, yang diduga menjadi pemicu tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Insiden tak pantas yang diduga terjadi di Magelang tersebut sebelumnya disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI, Syarifuddin Suding. Kapolri menjelaskan kronologi kejadian yang berlangsung di Magelang sudah diungkap oleh Ferdi Sambo pada penyidik. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR bersama dengan Kapolri pada Rabu 24 Agustus, Suding awalnya mempertanyakan soal kronologis yang diterimanya terkait apa yang telah terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Kejadian dewasa tersebut diakui Suding dipergoki oleh sopir Putri Chandrawati, yakni Kuat Ma'ruf. Diduga insiden tersebut tak hanya terjadi satu kali, namun 2 kali dalam waktu 2 hari pula. Kapolri Listio Sigit pun membenarkan sebagian besar pernyataan Suding soal insiden yang terjadi di Magelang. Kapolri mengaku sudah menerima pernyataan tersebut dari Ferdi Sambo saat dilakukan pemeriksaan. Hanya saja diakui Listio Sigit, pernyataan lebih detail akan disampaikan kembali seusai pihaknya melakukan pemeriksaan pada Putri Chandrawati yang saat ini telah menjadi tersangka. Kapolri menegaskan detail kejadian yang berlangsung di Magelang akan menjadi kesimpulan akhir terkait motif pembunuhan yang dilakukan Irjen Ferdi Sambo pada Brigadir J. Sebelumnya, anggota Komisi 3 DPR ini, Syarifuddin Suding, mengatakan ia menerima informasi soal kronologi kejadian di Magelang yang diduga menjadi pemicu kemarahan Irjen Ferdi Sambo. Dijelaskan Suding, ia menerima informasi ada kejadian di mana Putri Chandrawati berada di sebuah sofa dan diangkat oleh Brigadir J karena ingin masuk ke dalam kamar. Kuat Ma'ruf mengaku melihat kejadian tersebut dan membentak Brigadir J untuk tidak menyentuh Putri Chandrawati. Dari informasi yang diterima Suding, ia menyebut bahwa kejadian kedua berlangsung pada 7 Juli, sekira pukul 17.30 menjelang maghrib. Kala itu Kuat melihat Brigadir J masuk ke dalam kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan memergoki Brigadir J keluar kamar dengan mengendap-endap. Seusai kejadian tersebut, diduga Putri Chandrawati menangis hingga Kuat menyarankan agar Putri melapor ke sang suami. Suding mengatakan Putri yang akhirnya bercerita pada Ferdi Sambo membuat sang suami emosi dan gelap mata. Dari laporan dan pengakuan tersebut, akhirnya Ferdi Sambo merencanakan pembunuhan dan melibatkan ajudan-ajudannya. Suding menduga kemarahan Ferdi Sambo memuncak seusai ia mendengar pengakuan sang istri ditambah keterangan yang disampaikan oleh Kuat Ma'ruf. Motif pembunuhan Brigadir J oleh Irjen Ferdi Sambo masih menjadi teka-teki. Namun anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PAN, Syarifuddin Suding tiba-tiba membongkarnya saat menggelar rapat bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding menyebut peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J itu diawali kasus pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Suding awalnya menyinggung soal motif pembunuhan yang hanya akan diungkap di pengadilan oleh Kapolri. Namun, ia tiba-tiba memiliki cerita motif pembunuhan Brigadir J yang dijelaskan oleh Ferdi Sambo kepada penyidik.
Tidak diketahui dari mana Suding bisa mendapatkan motif yang masih dipendam penyidik tim khusus bentukan Kapolri itu. Ia hanya menyebut bahwa motif tersebut didapatnya dari berbagai sumber. Dalam motif tersebut, Suding mengatakan bahwa peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J diawali dari kasus pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati. Insiden itu terjadi pada saat Putri Chandrawati dan sejumlah ajudannya ke Magelang, Jawa Tengah untuk menengok anaknya yang sekolah. Putri saat itu tinggal di sebuah rumah kecil di Magelang yang mudah dilihat orang yang ada di dalamnya pada 4 Juli. Ketika itu Putri Chandrawati tengah tertidur di sofa ruang tamu rumah tersebut. Namun Brigadir J tiba-tiba menghampiri dan hendak menggendong Putri Chandrawati. Insiden itu kemudian dilihat asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf. Kuat pun langsung berteriak dan menyuruh Brigadir J untuk mengurungkan niatnya. Pada tanggal 6 Juli, Ferdi Sambo berniat menyusul Putri Chandrawati ke Magelang untuk merayakan pesta pernikahan. Lalu tanggal 7 Juli, Ferdi Sambo pulang ke Jakarta terlebih dahulu menggunakan pesawat. Di hari itu disebutkan terjadi upaya pemerkosaan yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap Putri Chandrawati. Pada sore hari, almarhum terlihat masuk ke kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan mengendap-endap keluar dari kamar. Brigadir J kemudian ditegur oleh Kuat kenapa masuk ke kamar Putri Chandrawati. Saat Kuat masuk ke dalam kamar tersebut terlihat Putri Chandrawati menangis dengan posisi pakaian berantakan. Kemudian Kuat menyarankan Putri Chandrawati akan melaporkan kejadian tersebut ke Ferdi Sambo. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membeberkan peristiwa yang terjadi pasca penembakan Brigadir J. Diungkapkan ada polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan pertama kali datang ke TKP. Kemudian para saksi digiring ke Propam Polri. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Polisi Polres Metro Jakarta Selatan yang dimaksud merupakan Kasat Reskrim AKBP Ridwan Soplanit. Ia datang pertama kali ke TKP sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat setelah ditelepon langsung oleh sopir Irjen Ferdi Sambo. Selanjutnya personel dari Biro Provos Divisi Propam Polri datang ke TKP sekira pukul 17.47 waktu Indonesia Barat. Hal ini atas perintah Irjen Ferdi Sambo. Di TKP terungkap mereka langsung melakukan pendataan dan mengamankan barang bukti peristiwa pembunuhan tersebut. Pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, saksi-saksi yang ada di TKP dibawa ke kantor Karopaminal Divisi Propam Polri. Mereka adalah Baradae, Bribka RR, dan KM. Di Propam, ketiganya dilakukan pemeriksaan soal kejadian tersebut. Kapolri menerangkan proses olah TKP berlangsung pada 19.40 waktu Indonesia Barat. Dikatakan jenazah Brigadir J dibawa menggunakan mobil ambulans. Mobil tersebut dikawal mobil dinas Biro Provos Propam serta mobil operasional Satreskrim Polres Jakarta Selatan. Jenazah Brigadir J tiba di RS Polri sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sesuai prosedur autopsi jenazah, diperlukan syarat berupa surat administrasi permintaan visum et repertum dari penyidik. Untuk itu dijelaskan Kapolri, jenazah Brigadir J sempat transit di ruang jenazah. Hal ini sambil menunggu syarat administrasi tersebut selesai. Ada satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan terhadap Ibu BC besok. Sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu BC terkait dengan masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami, atau saudari BC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang.
Dalam rapat dengar pendapat anggota DPR RI Komisi 3 bersama Kapolri, Syarifuddin Suding menanyakan beberapa hal termasuk insiden yang terjadi di Magelang. Ia menyebut Brigadir J lari dari kamar Putri setelah terpergok oleh Kuat Ma'ruf. Sementara itu istri Ferdi Sambo, Putri Candrawati, menangis di dalam kamarnya. Ia mengatakan mendapatkan informasi tersebut dan mengonfirmasinya kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding mengatakan peristiwa berawal saat Putri berangkat ke Magelang bersama Brigadir J, Baradae, Bribka RR, dan KM. Perbuatan Brigadir J itu disebut terjadi pada 7 Juli 2022 di Magelang. Suding mengatakan sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di Magelang, Kuat Ma'ruf memergoki Brigadir J keluar dari kamar Putri. Brigadir J disebut berlari saat Kuat berusaha menegurnya. Tak lama kemudian Kuat mendengar tangisan Putri dari dalam kamar. Setelahnya Kuat menyarankan agar melaporkan yang dialami oleh Putri kepada Ferdi Sambo. Malam itu juga sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, Putri menelepon sang suami sambil menangis. Namun Putri tak menjelaskan secara detail. Barulah pada 8 Juli 2022, Putri dan rombongannya kembali ke Jakarta. Sesampainya di Saguling, Putri menceritakan semua yang dialaminya ke Ferdi Sambo hingga membuatnya hilang akal dan terjadilah pembunuhan. Suding kemudian mengonfirmasi kronologi kejadian yang ia dapat kepada Listio Sigit. Kapolri mengatakan yang disampaikan oleh Suding memang banyak yang benar. Namun sekali lagi ia menegaskan soal motif pembunuhan masih dalam penyelidikan. Pada sore hari. Sidang kode etik terhadap mantan Kadif Propam Polri sekaligus tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Ferdi Sambo, digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022. Sidang digelar tertutup di ruang sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Gedung TNCC lantai 1 Rowa Prof Div Propam Polri. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang kode etik digelar mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sidang KKEP ini dipimpin oleh Jenderal Bintang 3 yakni Kepala Badan Intelijen Keamanan atau Kabaintelkam Komjen Ahmad Doviri. Dalam sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Lebih lanjut, Sigit mengungkapkan kini surat itu masih dalam pertimbangan internal. Sementara itu, Polri berjanji akan menampilkan Ferdi Sambo ke hadapan publik saat sidang etik dan profesi hari ini. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Gedung DPR RI Jakarta. Sambo untuk pertama kalinya muncul di hadapan publik setelah menjadi tersangka dan ditahan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang muncul di sidang etik yang digelar pada Kamis 25 Agustus 2022 di gedung TNCC lantai 1 Rowa Prof Div Propam Polri. Sambo terlihat datang dengan penjagaan ketat dan mengenakan seragam dinas lengkap. Sambo masuk ke ruang sidang bersama 2 orang lalu duduk di kursi yang sudah disediakan. Setelahnya, ia memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabaintelkam Polri Komjen Ahmad Doviri dan dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang ini dihadirkan 15 orang saksi termasuk 2 tersangka lain yakni Baradae dan Bribka RR. Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini. Ferdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya. Ferdi Sambo, tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, hari ini menjalani sidang etik Polri. Ferdi Sambo datang mengenakan seragam dinasnya dan dikawal oleh puluhan anggota dari Propam serta Brimob. Ferdi Sambo memasuki ruang sidang sekira pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo.
Irjen Dedi juga mengatakan bahwa sejumlah saksi turut dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kehadiran sejumlah saksi dikatakannya untuk mendalami peran dari Ferdi Sambo terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Saksi yang dihadirkan dalam sidang etik yaitu Brigjen Pol Hedra, Brigjen B, Kombes A, dan Kombes S. Diketahui sidang etik dilakukan karena Ferdi Sambo melanggar pasal 340 KUHP yakni pembunuhan berencana. Dalam sidang tersebut, nasib Ferdi Sambo akan diputuskan. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan pembukaan dan pembacaan vonis sidang etik Sambo digelar. Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap Ferdi Sambo digelar secara terbuka. Namun meski begitu, materi persidangan etik Sambo digelar secara tertutup, sehingga media tidak diizinkan untuk meliput materi persidangan. Diketahui sidang etik Sambo digelar di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta. Sidang etik terhadap Ferdi Sambo digelar pada hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Sidang kode etik Sambo dipimpin oleh Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Komjen Ahmad Doviri. Tahapan awal sidang, Ketua Sidang akan menanyakan soal identitas dan persyaratan formil dari Sambo. Selanjutnya baru disimpulkan terkait keputusan terhadap Ferdi Sambo. Ferdi Sambo hadir langsung dalam sidang kode etik yang digelar hari ini, Kamis 25 Agustus 2022 di gedung TNCC lantai 1 Roa Prof di Propam Polri. Dalam sidang ini Sambo tampak datang mengenakan seragam lengkap dan memasuki ruangan bersama 2 orang. Kemudian ia duduk di kursi dan terlihat gelisah. Sambo duduk kemudian memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Ferdi Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabintel Kapolri Komjen Ahmad Doviri. Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini. Ferdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya. Sidang kode etik Ferdi Sambo digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022 dan menghadirkan 15 orang saksi, termasuk tersangka Baradae yang tak mau bertemu dengan Ferdi Sambo hari ini dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kode etik Ferdi Sambo. Meski begitu, ia dihadirkan melalui daring. Kabak Penom Divisi Humas Polri, Kombes Nurul Aziza mengatakan saksi dari tempat khusus Bareskrim yakni Bribka RR, KM, dan Baradae. Mereka dihadirkan secara daring melalui aplikasi Zoom. Selain itu, turut dihadirkan saksi lainnya dari Patsus Brimob yakni HK, BA, AR, S, dan BH. Diketahui mereka adalah Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Karopaminal, Brigjen Beni Ali, ex-Karo Provos, Kombes Budi Herdi, mantan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Agus Nur Patria, dan mantan Kaden Apiropaminal, serta Kombes Susanto, ex-Kabak Gakum Rop Provos di Propam Polri. Kemudian dari Patsus Provos yakni RS, AR, ACN, CP, dan RS, serta 2 saksi di luar Patsus yakni HM dan MB, sehingga total saksi yang dihadirkan sebanyak 15 orang. Saat ini sidang kode etik Ferdi Sambo masih berlangsung. Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso mendesak pelaksanaan sidang etik Irjen Ferdi Sambo digelar secara terbuka. Sugeng meminta hal itu kepada Ketua Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Kepala Badan Intelijen Keamanan Kabintelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri. Desakan sidang etik digelar secara terbuka disebut sangat diperlukan. Menurut Sugeng, publik berhak mengetahui perkembangan kasus ini. Sugeng meminta setidaknya menyediakan CCTV bagi awak media. Hal itu guna kebutuhan pemantauan sidang etik Ferdi Sambo. Sementara itu, Sugeng juga menyinggung terkait pengunduran diri Irjen Ferdi Sambo.
Sugeng mendorong Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk menolaknya. Sugeng mengatakan dorongan itu lantaran pemeriksaan dugaan kode etik terhadap Verdi Sambo sampai tahap persidangan. Menurut Sugeng, sidang etik terhadap Verdi Sambo merupakan suatu hal penting. Lantaran insiden pembunuhan diduga dilakukan oleh jenderal terhadap anak buahnya pertama kali terjadi di Indonesia. Sugeng menegaskan putusan sidang etik terhadap Verdi Sambo dapat menjadi pelajaran dan bahan evaluasi bagi Polri. Sebagai informasi, sidang kode etik Verdi Sambo digelar di TNCC Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan pada Kamis 25 Agustus 2022. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang akan digelar secara tertutup mulai pukul 9 pagi. Sidang etik dipimpin oleh Kabintelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan soal temuan di 3 rumah tersangka Verdi Sambo saat digeledah. 3 rumah yang digeledah adalah di Jalan Saguling, Jakarta Selatan, di Jalan Bangka, Jakarta Selatan, dan di Duren 3. Kapolri menegaskan tidak ada temuan uang senilai 900 miliar rupiah di rumah Verdi Sambo. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rapat dengar pendapat DPR pada Rabu kemarin. Adapun barang temuan itu adalah pisau, kotak senjata, handphone, dan buku laporan M-Banking. Dalam hal ini Kapolri mengatakan pihaknya juga telah menggeledah rumah yang ada di Magelang. Kapolri mengatakan bahwa peristiwa berupa temuan dolar itu merupakan peristiwa yang ada di Amerika Serikat. Dirinya mengatakan temuan uang itu adalah terkait kasus uang dolar palsu yang terjadi di Atlanta, Amerika Serikat. Gestur Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat menyampaikan kronologi kejadian kasus pembunuhan Brigadir J menuai sorotan. Dalam hal ini ia terlihat terbata-bata saat menyebutkan satu nama perwira tinggi atau Pati yang terlibat kasus ini. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Saat itu Kapolri membacakan kronologi kasus pembunuhan terhadap Brigadir J yang dilakukan Irjen Verdi Sambo di hadapan anggota Komisi 3. Dalam menjelaskan rangkaian kejadian, Kapolri Sigit tampak beberapa kali menarik napas. Bahkan ketika Kapolri membacakan soal pengantaran jenazah Brigadir J ke rumah duka, ia sempat terhenti beberapa saat. Kapolri juga sempat terdiam sebentar sebelum melanjutkan kalimatnya. Kemudian ia mengatakan personel Propam Polri menolak permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Lantas ia menjelaskan alasannya, namun ia membacakannya dengan sedikit terbata-bata. Dijelaskan saat itu Brigadir J diduga melakukan perbuatan tercela dan tidak memenuhi syarat. Selanjutnya ia berujar soal keberadaan Jenderal Bintang 1 di rumah keluarga Brigadir J. Listio Sigit Prabowo pun terlihat terbata-bata menjelaskannya. Lalu ia kembali menerangkan bahwa polisi tersebut adalah ex-Karopaminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan. Menurut Kapolri, Hendra meminta keluarga tak merekam dan memotret jenazah dengan alasan masalah aib. Saat menjelaskan hal itu, Kapolri juga tampak menggerakkan tubuhnya naik turun. Lantas Kapolri memaparkan lebih detail soal kematian Brigadir J. Saat akan dimakamkan, personil di Propam Polri menolak untuk permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Karena menurut personil di Propam tersebut terdapat syarat yang harus dipenuhi dan dalam hal ini mereka menyatakan ada perbuatan tercela sehingga kemudian tidak dimakamkan secara kedinasan. Kemudian malam harinya datang personil dari Divpropam Polri yang berpangkat Pati atas nama Brigjen Pol Hendra atau Karopaminal yang Kuasa hukum keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak mengungkapkan ada Jenderal Bintang 3 yang takut menangani kasus yang menjerat Irjen Verdi Sambo. Kamarudin menerangkan Irjen Sambo memiliki pelindung meski Jenderal Bintang 2. Dikutip dari tribunjakarta.com, Kamarudin mengaku ada Jenderal Bintang 3 bercerita kepadanya. Dikatakan jenderal itu merasa ketakutan dan tak berani menangani kasus Irjen Verdi Sambo. Ia menjelaskan jenderal itu berujar Kamarudin terlalu berani menguak kasus ini. Lantas Kamarudin bertanya alasan ia merasa takut. Kamarudin menegaskan seharusnya mafialah yang takut terhadap penegak hukum. Kamarudin mengaku tidak tahu apakah Jenderal Bintang 3 tersebut bercanda atau serius. Lantas ia menyebutkan Irjen Verdi Sambo memiliki sosok pelindung.
Kemudian Kamarudin menceritakan dirinya mengirim bukti soal pembunuhan Brigadir J ke penyidik. Namun penyidik justru ketakutan jika ponselnya terpantau. Bahkan diakui Kamarudin ada juga penyidik menolak bukti. Terjadi momen mengejutkan dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Rabu 24 Agustus 2022. Sebuah suara mengagetkan muncul dan mengucap kata sayang di sela-sela interupsi yang disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Suara itu menggema di ruangan rapat hingga membuat orang-orang di ruangan tersebut tertawa. Saat itu anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Gerindra Habibur Rahman sedang melontarkan interupsi terkait penyakit masyarakat yang harus diurus Polri. Belum selesai menyampaikan interupsinya terdengar suara perempuan bernada manja menyebut kata sayang. Mendengar hal itu Habibur Rahman seketika langsung panik dan menjelaskan suara tersebut tidak datang dari ponselnya. Gelak tawa itu tak berlangsung lama karena langsung ditenangkan oleh Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Menurutnya interupsi ini membuat hati berdebar-debar. Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan dugaan motif pembunuhan Brigadir J. Menurutnya motif pembunuhan berencana Brigadir J oleh Ferdy Sambo diduga karena dua hal, yakni antara pelecehan atau perselingkuhan. Namun dugaan itu masih dalam pendalaman tim Sus Polri. Ia menambahkan motif itu masih belum bisa dipastikan sebelum ada pemeriksaan lebih lanjut terhadap istri Ferdy Sambo. Listio Sigit mengatakan Putri Chandrawati rencananya akan diperiksa hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Dimasukkan di sini apakah bagaimana gitu loh di tesnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya mengungkap motif pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus. Dalam pernyataannya, Kapolri menyebut peristiwa pembunuhan tersebut berkaitan dengan kesusilaan. Meski begitu, Polri masih melakukan pendalaman terkait motif tersebut. Kapolri Sigit menerangkan, dari hasil penelusuran tim Sus, peristiwa yang terjadi di Duren 3 pada 8 Juli lalu berkaitan dengan kesusilaan. Motif ini dilaporkan oleh istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Chandrawati. Disebutkan olehnya ada dua isu yang terkait dengan kesusilaan tersebut, yakni pelecehan atau perselingkuhan. Untuk memastikannya, maka tim Sus akan melakukan pemeriksaan terakhir terhadap Putri Chandrawati. Sigit memastikan tidak ada isu di luar motif kesusilaan tersebut. Sebelumnya, Sigit menerangkan pembunuhan terhadap Brigadir J dipicu rasa emosi dan amarah dari Ferdy Sambo. Emosi itu terjadi setelah Putri melapor pada Ferdy Sambo soal peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Untuk motif selengkapnya, Kapolri menyatakan akan dibuka sepenuhnya di pengadilan. Ditanyakan oleh Pak Suding bahwa terkait dengan adanya beberapa peristiwa. Namun demikian, tadi kita sampaikan bahwa memang ada satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Jadi tidak ada isu di luar itu, dan ini tentunya akan kami pastikan besok setelah pemeriksaan terakhir. Jadi ini juga mungkin bisa mendapatkan gambaran secara lebih jelas bahwa Saudara Ferdy Sambo terpicu amarah dan emosinya pada saat Saudara PC atau Saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang.
Kapolri Jenderal Listio Sigit akhirnya buka suara seusai dicecar pertanyaan anggota DPR terkait insiden yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah yang diduga menjadi pemicu tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Insiden tak pantas yang diduga terjadi di Magelang tersebut sebelumnya disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI, Syarifuddin Suding. Kapolri menjelaskan kronologi kejadian yang berlangsung di Magelang sudah diungkap oleh Ferdi Sambo pada penyidik. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR bersama dengan Kapolri pada Rabu 24 Agustus, Suding awalnya mempertanyakan soal kronologis yang diterimanya terkait apa yang telah terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Kejadian dewasa tersebut diakui Suding dipergoki oleh sopir Putri Chandrawati, yakni Kuat Ma'ruf. Diduga insiden tersebut tak hanya terjadi satu kali, namun 2 kali dalam waktu 2 hari pula. Kapolri Listio Sigit pun membenarkan sebagian besar pernyataan Suding soal insiden yang terjadi di Magelang. Kapolri mengaku sudah menerima pernyataan tersebut dari Ferdi Sambo saat dilakukan pemeriksaan. Hanya saja diakui Listio Sigit, pernyataan lebih detail akan disampaikan kembali seusai pihaknya melakukan pemeriksaan pada Putri Chandrawati yang saat ini telah menjadi tersangka. Kapolri menegaskan detail kejadian yang berlangsung di Magelang akan menjadi kesimpulan akhir terkait motif pembunuhan yang dilakukan Irjen Ferdi Sambo pada Brigadir J. Sebelumnya, anggota Komisi 3 DPR ini, Syarifuddin Suding, mengatakan ia menerima informasi soal kronologi kejadian di Magelang yang diduga menjadi pemicu kemarahan Irjen Ferdi Sambo. Dijelaskan Suding, ia menerima informasi ada kejadian di mana Putri Chandrawati berada di sebuah sofa dan diangkat oleh Brigadir J karena ingin masuk ke dalam kamar. Kuat Ma'ruf mengaku melihat kejadian tersebut dan membentak Brigadir J untuk tidak menyentuh Putri Chandrawati. Dari informasi yang diterima Suding, ia menyebut bahwa kejadian kedua berlangsung pada 7 Juli, sekira pukul 17.30 menjelang maghrib. Kala itu Kuat melihat Brigadir J masuk ke dalam kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan memergoki Brigadir J keluar kamar dengan mengendap-endap. Seusai kejadian tersebut, diduga Putri Chandrawati menangis hingga Kuat menyarankan agar Putri melapor ke sang suami. Suding mengatakan Putri yang akhirnya bercerita pada Ferdi Sambo membuat sang suami emosi dan gelap mata. Dari laporan dan pengakuan tersebut, akhirnya Ferdi Sambo merencanakan pembunuhan dan melibatkan ajudan-ajudannya. Suding menduga kemarahan Ferdi Sambo memuncak seusai ia mendengar pengakuan sang istri ditambah keterangan yang disampaikan oleh Kuat Ma'ruf. Motif pembunuhan Brigadir J oleh Irjen Ferdi Sambo masih menjadi teka-teki. Namun anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PAN, Syarifuddin Suding tiba-tiba membongkarnya saat menggelar rapat bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding menyebut peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J itu diawali kasus pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Suding awalnya menyinggung soal motif pembunuhan yang hanya akan diungkap di pengadilan oleh Kapolri. Namun, ia tiba-tiba memiliki cerita motif pembunuhan Brigadir J yang dijelaskan oleh Ferdi Sambo kepada penyidik. Tidak diketahui dari mana Suding bisa mendapatkan motif yang masih dipendam penyidik tim khusus bentukan Kapolri itu. Ia hanya menyebut bahwa motif tersebut didapatnya dari berbagai sumber. Dalam motif tersebut, Suding mengatakan bahwa peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J diawali dari kasus pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati. Insiden itu terjadi pada saat Putri Chandrawati dan sejumlah ajudannya ke Magelang, Jawa Tengah untuk menengok anaknya yang sekolah. Putri saat itu tinggal di sebuah rumah kecil di Magelang yang mudah dilihat orang yang ada di dalamnya pada 4 Juli. Ketika itu Putri Chandrawati tengah tertidur di sofa ruang tamu rumah tersebut. Namun Brigadir J tiba-tiba menghampiri dan hendak menggendong Putri Chandrawati. Insiden itu kemudian dilihat asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf. Kuat pun langsung berteriak dan menyuruh Brigadir J untuk mengurungkan niatnya. Pada tanggal 6 Juli, Ferdi Sambo berniat menyusul Putri Chandrawati ke Magelang untuk merayakan pesta pernikahan. Lalu tanggal 7 Juli, Ferdi Sambo pulang ke Jakarta terlebih dahulu menggunakan pesawat. Di hari itu disebutkan terjadi upaya pemerkosaan yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap Putri Chandrawati.
Pada sore hari, almarhum terlihat masuk ke kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan mengendap-endap keluar dari kamar. Brigadir J kemudian ditegur oleh Kuat kenapa masuk ke kamar Putri Chandrawati. Saat Kuat masuk ke dalam kamar tersebut, terlihat Putri Chandrawati menangis dengan posisi pakaian berantakan. Kemudian Kuat menyarankan Putri Chandrawati akan melaporkan kejadian tersebut ke Ferdi Sambo. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membeberkan peristiwa yang terjadi pasca penembakan Brigadir J. Diungkapkan ada polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan pertama kali datang ke TKP. Kemudian para saksi digiring ke Propam Polri. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Polisi Polres Metro Jakarta Selatan yang dimaksud merupakan Kasat Reskrim AKBP Ridwan Soplanit. Ia datang pertama kali ke TKP sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat setelah ditelepon langsung oleh sopir Irjen Ferdi Sambo. Selanjutnya personel dari Biro Provos Divisi Propam Polri datang ke TKP sekira pukul 17.47 waktu Indonesia Barat. Hal ini atas perintah Irjen Ferdi Sambo. Di TKP terungkap mereka langsung melakukan pendataan dan mengamankan barang bukti peristiwa pembunuhan tersebut. Pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, saksi-saksi yang ada di TKP dibawa ke kantor Karopaminal Divisi Propam Polri. Mereka adalah Baradae, Bribka RR, dan KM. Di Propam, ketiganya dilakukan pemeriksaan soal kejadian tersebut. Kapolri menerangkan proses olah TKP berlangsung pada 19.40 waktu Indonesia Barat. Dikatakan jenazah Brigadir J dibawa menggunakan mobil ambulans. Mobil tersebut dikawal mobil dinas Biro Provos Propam serta mobil operasional Satreskrim Polres Jakarta Selatan. Jenazah Brigadir J tiba di RS Polri sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sesuai prosedur autopsi jenazah, diperlukan syarat berupa surat administrasi permintaan visum et repertum dari penyidik. Untuk itu dijelaskan Kapolri, jenazah Brigadir J sempat transit di ruang jenazah. Hal ini sambil menunggu syarat administrasi tersebut selesai. Ada satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok. Sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami, atau saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Dalam rapat dengar pendapat anggota DPR RI Komisi 3 bersama Kapolri, Sarifuddin Suding menanyakan beberapa hal termasuk insiden yang terjadi di Magelang. Ia menyebut Brigadir J lari dari kamar Putri setelah terpergok oleh Kuat Ma'ruf. Sementara itu istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, menangis di dalam kamarnya. Ia mengatakan mendapatkan informasi tersebut dan mengonfirmasinya kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding mengatakan peristiwa berawal saat Putri berangkat ke Magelang bersama Brigadir J, Baradae, Bribka RR, dan KM. Perbuatan Brigadir J itu disebut terjadi pada 7 Juli 2022 di Magelang. Suding mengatakan sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di Magelang, Kuat Ma'ruf memergoki Brigadir J keluar dari kamar Putri. Brigadir J disebut berlari saat Kuat berusaha menegurnya. Tak lama kemudian Kuat mendengar tangisan Putri dari dalam kamar. Setelahnya Kuat menyarankan agar melaporkan yang dialami oleh Putri kepada Ferdi Sambo. Malam itu juga sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, Putri menelepon sang suami sambil menangis. Namun Putri tak menjelaskan secara detail. Barulah pada 8 Juli 2022, Putri dan rombongannya kembali ke Jakarta.
Sesampainya di Saguling, Putri menceritakan semua yang dialaminya ke Ferdi Sambo hingga membuatnya hilang akal dan terjadilah pembunuhan. Suding kemudian mengonfirmasi kronologi kejadian yang ia dapat kepada Listio Sigit. Kapolri mengatakan yang disampaikan oleh Suding memang banyak yang benar. Namun sekali lagi ia menegaskan soal motif pembunuhan masih dalam penyelidikan. Pada sore hari. Sidang kode etik terhadap mantan Kadif Propam Polri sekaligus tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Ferdi Sambo, digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022. Sidang digelar tertutup di ruang sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Gedung TNCC lantai 1 Rowa Prof Div Propam Polri. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang kode etik digelar mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sidang KKEP ini dipimpin oleh Jenderal Bintang 3 yakni Kepala Badan Intelijen Keamanan atau Kabaintelkam Komjen Ahmad Doviri. Dalam sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Lebih lanjut, Sigit mengungkapkan kini surat itu masih dalam pertimbangan internal. Sementara itu, Polri berjanji akan menampilkan Ferdi Sambo ke hadapan publik saat sidang etik dan profesi hari ini. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Gedung DPR RI Jakarta. Sambo untuk pertama kalinya muncul di hadapan publik setelah menjadi tersangka dan ditahan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang muncul di sidang etik yang digelar pada Kamis 25 Agustus 2022 di gedung TNCC lantai 1 Rowa Prof Div Propam Polri. Sambo terlihat datang dengan penjagaan ketat dan mengenakan seragam dinas lengkap. Sambo masuk ke ruang sidang bersama 2 orang lalu duduk di kursi yang sudah disediakan. Setelahnya, ia memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabaintelkam Polri Komjen Ahmad Doviri dan dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang ini dihadirkan 15 orang saksi termasuk 2 tersangka lain yakni Baradae dan Bribka RR. Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini. Ferdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya. Ferdi Sambo, tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, hari ini menjalani sidang etik Polri. Ferdi Sambo datang mengenakan seragam dinasnya dan dikawal oleh puluhan anggota dari Propam serta Brimob. Ferdi Sambo memasuki ruang sidang sekira pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Irjen Dedi juga mengatakan bahwa sejumlah saksi turut dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kehadiran sejumlah saksi dikatakannya untuk mendalami peran dari Ferdi Sambo terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Saksi yang dihadirkan dalam sidang etik yaitu Brigjen Pol Hedra, Brigjen B, Kombes A, dan Kombes S. Diketahui sidang etik dilakukan karena Ferdi Sambo melanggar pasal 340 KUHP yakni pembunuhan berencana. Dalam sidang tersebut, nasib Ferdi Sambo akan diputuskan. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan pembukaan dan pembacaan vonis sidang etik Sambo digelar. Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap Ferdi Sambo digelar secara terbuka. Namun meski begitu, materi persidangan etik Sambo digelar secara tertutup, sehingga media tidak diizinkan untuk meliput materi persidangan. Diketahui sidang etik Sambo digelar di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta. Sidang etik terhadap Ferdi Sambo digelar pada hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Sidang kode etik Sambo dipimpin oleh Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Komjen Ahmad Doviri.
Tahapan awal sidang, Ketua Sidang akan menanyakan soal identitas dan persyaratan formil dari Sambo. Selanjutnya baru disimpulkan terkait keputusan terhadap Verdi Sambo. Verdi Sambo hadir langsung dalam sidang kode etik yang digelar hari ini, Kamis 25 Agustus 2022 di gedung TNCC lantai 1 Roa Prof di Propam Polri. Dalam sidang ini Sambo tampak datang mengenakan seragam lengkap dan memasuki ruangan bersama 2 orang. Kemudian ia duduk di kursi dan terlihat gelisah. Sambo duduk kemudian memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Verdi Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabintel Kapolri Komjen Ahmad Doviri. Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini. Verdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya. Sidang kode etik Verdi Sambo digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022 dan menghadirkan 15 orang saksi, termasuk tersangka Baradae yang tak mau bertemu dengan Verdi Sambo hari ini dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kode etik Verdi Sambo. Meski begitu, ia dihadirkan melalui daring. Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Nurul Azizah mengatakan saksi dari tempat khusus Bareskrim yakni Bribka RR, KM, dan Baradae. Mereka dihadirkan secara daring melalui aplikasi Zoom. Selain itu, turut dihadirkan saksi lainnya dari Patsus Brimob yakni HK, BA, AR, S, dan BH. Diketahui mereka adalah Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Karopaminal, Brigjen Beni Ali, ex-Karo Provos, Kombes Budi Herdi, mantan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Agus Nur Patria, dan mantan Kaden Apiropaminal, serta Kombes Susanto, ex-Kabag Gakum Rop Provos di Propam Polri. Kemudian dari Patsus Provos yakni RS, AR, ACN, CP, dan RS, serta 2 saksi di luar Patsus yakni HM dan MB, sehingga total saksi yang dihadirkan sebanyak 15 orang. Saat ini sidang kode etik Verdi Sambo masih berlangsung. Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso mendesak pelaksanaan sidang etik Irjen Verdi Sambo digelar secara terbuka. Sugeng meminta hal itu kepada Ketua Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Kepala Badan Intelijen Keamanan Kabintelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri. Desakan sidang etik digelar secara terbuka disebut sangat diperlukan. Menurut Sugeng, publik berhak mengetahui perkembangan kasus ini. Sugeng meminta setidaknya menyediakan CCTV bagi awak media. Hal itu guna kebutuhan pemantauan sidang etik Verdi Sambo. Sementara itu, Sugeng juga menyinggung terkait pengunduran diri Irjen Verdi Sambo. Sugeng mendorong Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk menolaknya. Sugeng mengatakan dorongan itu lantaran pemeriksaan dugaan kode etik terhadap Verdi Sambo sampai tahap persidangan. Menurut Sugeng, sidang etik terhadap Verdi Sambo merupakan suatu hal penting. Lantaran insiden pembunuhan diduga dilakukan oleh jenderal terhadap anak buahnya pertama kali terjadi di Indonesia. Sugeng menegaskan putusan sidang etik terhadap Verdi Sambo dapat menjadi pelajaran dan bahan evaluasi bagi Polri. Sebagai informasi, sidang kode etik Verdi Sambo digelar di TNCC Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan pada Kamis 25 Agustus 2022. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang akan digelar secara tertutup mulai pukul 9 pagi. Sidang etik dipimpin oleh Kabintelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan soal temuan di 3 rumah tersangka Ferdi Sambo saat digeledah. 3 rumah yang digeledah adalah di Jalan Saguling, Jakarta Selatan, di Jalan Bangka, Jakarta Selatan, dan di Duren 3. Kapolri menegaskan tidak ada temuan uang senilai 900 miliar rupiah di rumah Ferdi Sambo. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rapat dengar pendapat DPR pada Rabu kemarin. Adapun barang temuan itu adalah pisau, kotak senjata, handphone, dan buku laporan M-Banking. Dalam hal ini Kapolri mengatakan pihaknya juga telah menggeledah rumah yang ada di Magelang. Kapolri mengatakan bahwa peristiwa berupa temuan dolar itu merupakan peristiwa yang ada di Amerika Serikat. Dirinya mengatakan temuan uang itu adalah terkait kasus uang dolar palsu yang terjadi di Atlanta, Amerika Serikat. Gestur Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat menyampaikan kronologi kejadian kasus pembunuhan Brigadir J menuai sorotan. Dalam hal ini ia terlihat terbata-bata saat menyebutkan satu nama perwira tinggi atau Pati yang terlibat kasus ini. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Saat itu Kapolri membacakan kronologi kasus pembunuhan terhadap Brigadir J yang dilakukan Irjen Ferdi Sambo di hadapan anggota Komisi 3. Dalam menjelaskan rangkaian kejadian, Kapolri Sigit tampak beberapa kali menarik napas. Bahkan ketika Kapolri membacakan soal pengantaran jenazah Brigadir J ke rumah duka, ia sempat terhenti beberapa saat. Kapolri juga sempat terdiam sebentar sebelum melanjutkan kalimatnya. Kemudian ia mengatakan personel Propam Polri menolak permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Lantas ia menjelaskan alasannya, namun ia membacakannya dengan sedikit terbata-bata. Dijelaskan saat itu Brigadir J diduga melakukan perbuatan tercela dan tidak memenuhi syarat. Selanjutnya ia berujar soal keberadaan Jenderal Bintang 1 di rumah keluarga Brigadir J. Listio Sigit Prabowo pun terlihat terbata-bata menjelaskannya. Lalu ia kembali menerangkan bahwa polisi tersebut adalah ex-Karopaminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan. Menurut Kapolri, Hendra meminta keluarga tak merekam dan memotret jenazah dengan alasan masalah aib. Saat menjelaskan hal itu, Kapolri juga tampak menggerakkan tubuhnya naik turun. Lantas Kapolri memaparkan lebih detail soal kematian Brigadir J. Saat akan dimakamkan, personil di Propam Polri menolak untuk permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Karena menurut personil di Propam tersebut terdapat syarat yang harus dipenuhi dan dalam hal ini mereka menyatakan ada perbuatan tercela sehingga kemudian tidak dimakamkan secara kedinasan. Kemudian malam harinya datang personil dari Divpropam Polri yang berpangkat Pati atas nama Brigjen Pol Hendra atau Karopaminal yang Kuasa hukum keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak mengungkapkan ada Jenderal Bintang 3 yang takut menangani kasus yang menjerat Irjen Ferdi Sambo. Kamarudin menerangkan Irjen Sambo memiliki pelindung meski Jenderal Bintang 2. Dikutip dari tribunjakarta.com, Kamarudin mengaku ada Jenderal Bintang 3 bercerita kepadanya. Dikatakan jenderal itu merasa ketakutan dan tak berani menangani kasus Irjen Ferdi Sambo. Ia menjelaskan jenderal itu berujar Kamarudin terlalu berani menguak kasus ini. Lantas Kamarudin bertanya alasan ia merasa takut. Kamarudin menegaskan seharusnya mafialah yang takut terhadap penegak hukum. Kamarudin mengaku tidak tahu apakah Jenderal Bintang 3 tersebut bercanda atau serius. Lantas ia menyebutkan Irjen Ferdi Sambo memiliki sosok pelindung. Kemudian Kamarudin menceritakan dirinya mengirim bukti soal pembunuhan Brigadir J ke penyidik. Namun penyidik justru ketakutan jika ponselnya terpantau. Bahkan diakui Kamarudin ada juga penyidik menolak bukti. Terjadi momen mengejutkan dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Rabu 24 Agustus 2022. Sebuah suara mengagetkan muncul dan mengucap kata sayang di sela-sela interupsi yang disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Suara itu menggema di ruangan rapat hingga membuat orang-orang di ruangan tersebut tertawa.
Saat itu anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Gerindra Habibur Rahman sedang melontarkan interupsi terkait penyakit masyarakat yang harus diurus Polri. Belum selesai menyampaikan interupsinya terdengar suara perempuan bernada manja menyebut kata sayang. Mendengar hal itu Habibur Rahman seketika langsung panik dan menjelaskan suara tersebut tidak datang dari ponselnya. Gelak tawa itu tak berlangsung lama karena langsung ditenangkan oleh Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Menurutnya interupsi ini membuat hati berdebar-debar. Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan dugaan motif pembunuhan Brigadir J. Menurutnya motif pembunuhan berencana Brigadir J oleh Ferdi Sambo diduga karena dua hal, yakni antara pelecehan atau perselingkuhan. Namun dugaan itu masih dalam pendalaman tim Sus Polri. Ia menambahkan motif itu masih belum bisa dipastikan sebelum ada pemeriksaan lebih lanjut terhadap istri Ferdi Sambo. Listio Sigit mengatakan Putri Chandrawati rencananya akan diperiksa hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Dimasukkan di sini apakah bagaimana gitu loh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya mengungkap motif pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus. Dalam pernyataannya, Kapolri menyebut peristiwa pembunuhan tersebut berkaitan dengan kesusilaan. Meski begitu, Polri masih melakukan pendalaman terkait motif tersebut. Kapolri Sigit menerangkan dari hasil penelusuran tim Sus, peristiwa yang terjadi di Duren 3 pada 8 Juli lalu berkaitan dengan kesusilaan. Motif ini dilaporkan oleh istri Irjen Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Disebutkan olehnya ada dua isu yang terkait dengan kesusilaan tersebut, yakni pelecehan atau perselingkuhan. Untuk memastikannya, maka tim Sus akan melakukan pemeriksaan terakhir terhadap Putri Chandrawati. Sigit memastikan tidak ada isu di luar motif kesusilaan tersebut. Sebelumnya, Sigit menerangkan pembunuhan terhadap Brigadir J dipicu rasa emosi dan amarah dari Ferdi Sambo. Emosi itu terjadi setelah Putri melapor pada Ferdi Sambo soal peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Untuk motif selengkapnya, Kapolri menyatakan akan dibuka sepenuhnya di pengadilan. Ditanyakan oleh Pak Suding bahwa terkait dengan adanya beberapa peristiwa. Namun demikian, tadi kita sampaikan bahwa memang ada satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Jadi tidak ada isu di luar itu, dan ini tentunya akan kami pastikan besok setelah pemeriksaan terakhir. Jadi ini juga mungkin bisa mendapatkan gambaran secara lebih jelas bahwa Saudara Ferdi Sambo terpicu amarah dan emosinya pada saat Saudara PC atau Saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Kapolri Jenderal Listio Sigit akhirnya buka suara seusai dicecar pertanyaan anggota DPR terkait insiden yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah, yang diduga menjadi pemicu tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Insiden tak pantas yang diduga terjadi di Magelang tersebut sebelumnya disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI, Syarifuddin Suding. Kapolri menjelaskan kronologi kejadian yang berlangsung di Magelang sudah diungkap oleh Ferdi Sambo pada penyidik. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR bersama dengan Kapolri pada Rabu 24 Agustus, Suding awalnya mempertanyakan soal kronologis yang diterimanya terkait apa yang telah terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Kejadian dewasa tersebut diakui Suding dipergoki oleh sopir Putri Chandrawati, yakni Kuat Ma'ruf. Diduga insiden tersebut tak hanya terjadi satu kali, namun dua kali dalam waktu 2 hari pula. Kapolri Listio Sigit pun membenarkan sebagian besar pernyataan Suding soal insiden yang terjadi
terjadi di Magelang. Kapolri mengaku sudah menerima pernyataan tersebut dari Verdi Sambo saat dilakukan pemeriksaan. Hanya saja diakui Listio Sigit, pernyataan lebih detail akan disampaikan kembali seusai pihaknya melakukan pemeriksaan pada Putri Chandrawati yang saat ini telah menjadi tersangka. Kapolri menegaskan detail kejadian yang berlangsung di Magelang akan menjadi kesimpulan akhir terkait motif pembunuhan yang dilakukan Irjen Verdi Sambo pada Brigadir J. Sebelumnya, anggota Komisi 3 DPR ini, Syarifuddin Suding, mengatakan ia menerima informasi soal kronologi kejadian di Magelang yang diduga menjadi pemicu kemarahan Irjen Verdi Sambo. Dijelaskan Suding, ia menerima informasi ada kejadian di mana Putri Chandrawati berada di sebuah sofa dan diangkat oleh Brigadir J karena ingin masuk ke dalam kamar. Kuat Ma'ruf mengaku melihat kejadian tersebut dan membentak Brigadir J untuk tidak menyentuh Putri Chandrawati. Dari informasi yang diterima Suding, ia menyebut bahwa kejadian kedua berlangsung pada 7 Juli, sekira pukul 17.30 menjelang maghrib. Kala itu Kuat melihat Brigadir J masuk ke dalam kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan memergoki Brigadir J keluar kamar dengan mengendap-endap. Seusai kejadian tersebut, diduga Putri Chandrawati menangis hingga Kuat menyarankan agar Putri melapor ke sang suami. Suding mengatakan Putri yang akhirnya bercerita pada Verdi Sambo membuat sang suami emosi dan gelap mata. Dari laporan dan pengakuan tersebut, akhirnya Verdi Sambo merencanakan pembunuhan dan melibatkan ajudan-ajudannya. Suding menduga kemarahan Verdi Sambo memuncak seusai ia mendengar pengakuan sang istri ditambah keterangan yang disampaikan oleh Kuat Ma'ruf. Motif pembunuhan Brigadir J oleh Irjen Verdi Sambo masih menjadi teka-teki. Namun anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PAN, Syarifuddin Suding, tiba-tiba membongkarnya saat menggelar rapat bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding menyebut peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J itu diawali kasus pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Suding awalnya bingung soal motif pembunuhan yang hanya akan diungkap di pengadilan oleh Kapolri. Namun, ia tiba-tiba memiliki cerita motif pembunuhan Brigadir J yang dijelaskan oleh Verdi Sambo kepada penyidik. Tidak diketahui dari mana Suding bisa mendapatkan motif yang masih dipendam penyidik tim khusus bentukan Kapolri itu. Ia hanya menyebut bahwa motif tersebut didapatnya dari berbagai sumber. Dalam motif tersebut, Suding mengatakan bahwa peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J diawali dari kasus pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati. Insiden itu terjadi pada saat Putri Chandrawati dan sejumlah ajudannya ke Magelang, Jawa Tengah untuk menengok anaknya yang sekolah. Putri saat itu tinggal di sebuah rumah kecil di Magelang yang mudah dilihat orang yang ada di dalamnya pada 4 Juli. Ketika itu Putri Chandrawati tengah tertidur di sofa ruang tamu rumah tersebut. Namun Brigadir J tiba-tiba menghampiri dan hendak menggendong Putri Chandrawati. Insiden itu kemudian dilihat asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf. Kuat pun langsung berteriak dan menyuruh Brigadir J untuk mengurungkan niatnya. Pada tanggal 6 Juli, Verdi Sambo berniat menyusul Putri Chandrawati ke Magelang untuk merayakan pesta pernikahan. Lalu tanggal 7 Juli, Verdi Sambo pulang ke Jakarta terlebih dahulu menggunakan pesawat. Di hari itu disebutkan terjadi upaya pemerkosaan yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap Putri Chandrawati. Pada sore hari, almarhum terlihat masuk ke kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan mengendap-endap keluar dari kamar. Brigadir J kemudian ditegur oleh Kuat kenapa masuk ke kamar Putri Chandrawati. Saat Kuat masuk ke dalam kamar tersebut terlihat Putri Chandrawati menangis dengan posisi pakaian berantakan. Kemudian Kuat menyarankan Putri Chandrawati akan melaporkan kejadian tersebut ke Verdi Sambo. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membeberkan peristiwa yang terjadi pasca penembakan Brigadir J. Diungkapkan ada polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan pertama kali datang ke TKP. Kemudian para saksi digiring ke Propam Polri. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Polisi Polres Metro Jakarta Selatan yang dimaksud merupakan Satreskrim AKBP Ridwan Soplanit. Ia datang pertama kali ke TKP sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat setelah ditelepon langsung oleh sopir Irjen Verdi Sambo.
Selanjutnya, personel dari Biro Provos Divisi Propam Polri datang ke TKP sekira pukul 17.47 waktu Indonesia Barat. Hal ini atas perintah Irjen Ferdi Sambo. Di TKP terungkap mereka langsung melakukan pendataan dan mengamankan barang bukti peristiwa pembunuhan tersebut. Pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, saksi-saksi yang ada di TKP dibawa ke kantor Karopaminal Divisi Propam Polri. Mereka adalah Baradae, Bribka RR, dan KM. Di Propam, ketiganya dilakukan pemeriksaan soal kejadian tersebut. Kapolri menerangkan proses olah TKP berlangsung pada 19.40 waktu Indonesia Barat. Dikatakan jenazah Brigadir J dibawa menggunakan mobil ambulans. Mobil tersebut dikawal mobil dinas Biro Provos Propam serta mobil operasional Satreskrim Polres Jakarta Selatan. Jenazah Brigadir J tiba di RS Polri sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sesuai prosedur autopsi jenazah, diperlukan syarat berupa surat administrasi permintaan visum et repertum dari penyidik. Untuk itu dijelaskan Kapolri, jenazah Brigadir J sempat transit di ruang jenazah. Hal ini sambil menunggu syarat administrasi tersebut selesai. Satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Atau saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Dalam rapat dengar pendapat anggota DPR RI Komisi 3 bersama Kapolri, Sarifuddin Suding menanyakan beberapa hal termasuk insiden yang terjadi di Magelang. Ia menyebut Brigadir J lari dari kamar Putri setelah terpergok oleh Kuat Ma'ruf. Sementara itu istri Ferdi Sambo, Putri Candrawati, menangis di dalam kamarnya. Ia mengatakan mendapatkan informasi tersebut dan mengonfirmasinya kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding mengatakan peristiwa berawal saat Putri berangkat ke Magelang bersama Brigadir J, Baradae, Bribka RR, dan KM. Perbuatan Brigadir J itu disebut terjadi pada 7 Juli 2022 di Magelang. Suding mengatakan sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di Magelang, Kuat Ma'ruf memergoki Brigadir J keluar dari kamar Putri. Brigadir J disebut berlari saat Kuat berusaha menegurnya. Tak lama kemudian Kuat mendengar tangisan Putri dari dalam kamar. Setelahnya Kuat menyarankan agar melaporkan yang dialami oleh Putri kepada Ferdi Sambo. Malam itu juga sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, Putri menelepon sang suami sambil menangis. Namun Putri tak menjelaskan secara detail. Barulah pada 8 Juli 2022, Putri dan rombongannya kembali ke Jakarta. Sesampainya di Saguling, Putri menceritakan semua yang dialaminya ke Ferdi Sambo hingga membuatnya hilang akal dan terjadilah pembunuhan. Suding kemudian mengonfirmasi kronologi kejadian yang ia dapat kepada Listio Sigit. Kapolri mengatakan yang disampaikan oleh Suding memang banyak yang benar. Namun sekali lagi ia menegaskan soal motif pembunuhan masih dalam penyelidikan. Pada sore hari, sidang kode etik terhadap mantan Kadif Propam Polri sekaligus tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Ferdi Sambo, digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022. Sidang digelar tertutup di ruang sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Gedung TNCC Lantai 1 Rowa Prof Div Propam Polri. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang kode etik digelar mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sidang KKEP ini dipimpin oleh Jenderal Bintang 3 yakni Kepala Badan Intelijen Keamanan atau Kabaintelkam Komjen Ahmad Doviri. Jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara.
Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Lebih lanjut, Sigit mengungkapkan kini surat itu masih dalam pertimbangan internal. Sementara itu, Polri berjanji akan menampilkan Ferdi Sambo ke hadapan publik saat sidang etik dan profesi hari ini. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Gedung DPR RI Jakarta. Sambo untuk pertama kalinya muncul di hadapan publik setelah menjadi tersangka dan ditahan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang muncul di sidang etik yang digelar pada Kamis 25 Agustus 2022 di gedung TNCC lantai 1 Roa Prof Div Propam Polri. Sambo terlihat datang dengan penjagaan ketat dan mengenakan seragam dinas lengkap. Sambo masuk ke ruang sidang bersama 2 orang lalu duduk di kursi yang sudah disediakan. Setelahnya, ia memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabaintel Kampolri Komjen Ahmad Doviri dan dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang ini dihadirkan 15 orang saksi termasuk 2 tersangka lain yakni Baradae dan Bribka RR. Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini. Ferdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya. Ferdi Sambo, tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, hari ini menjalani sidang etik Polri. Ferdi Sambo datang mengenakan seragam dinasnya dan dikawal oleh puluhan anggota dari Propam serta Brimob. Ferdi Sambo memasuki ruang sidang sekira pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Irjen Dedi juga mengatakan bahwa sejumlah saksi turut dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kehadiran sejumlah saksi dikatakannya untuk mendalami peran dari Ferdi Sambo terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Saksi yang dihadirkan dalam sidang etik yaitu Brigjen Polhedra, Brigjen B, Kombes B, Kombes A, dan Kombes S. Diketahui sidang etik dilakukan karena Ferdi Sambo melanggar pasal 340 KUHP yakni pembunuhan berencana. Dalam sidang tersebut, nasib Ferdi Sambo akan diputuskan. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan pembukaan dan pembacaan vonis sidang etik Sambo digelar. Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap Ferdi Sambo digelar secara terbuka. Namun meski begitu, materi persidangan etik Sambo digelar secara tertutup, sehingga media tidak diizinkan untuk meliput materi persidangan. Diketahui sidang etik Sambo digelar di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta. Sidang etik terhadap Ferdi Sambo digelar pada hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Sidang kode etik Sambo dipimpin oleh Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Komjen Ahmad Doviri. Tahapan awal sidang, ketua sidang akan menanyakan soal identitas dan persyaratan formil dari Sambo. Selanjutnya baru disimpulkan terkait keputusan terhadap Ferdi Sambo. Ferdi Sambo hadir langsung dalam sidang kode etik yang digelar hari ini, Kamis 25 Agustus 2022 di gedung TNCC lantai 1 Roa Prof Div Propam Polri. Dalam sidang ini Sambo tampak datang mengenakan seragam lengkap dan memasuki ruangan bersama 2 orang. Kemudian ia duduk di kursi dan terlihat gelisah. Sambo duduk kemudian memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Ferdi Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabaintel Kampolri Komjen Ahmad Doviri. Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini. Ferdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya.
Sidang kode etik Ferdi Sambo digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022 dan menghadirkan 15 orang saksi, termasuk tersangka Baradae yang tak mau bertemu dengan Ferdi Sambo hari ini dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kode etik Ferdi Sambo. Meski begitu, ia dihadirkan melalui daring. Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Nurul Azizah mengatakan saksi dari tempat khusus Bareskrim, yakni Bribka RR, KM, dan Baradae. Mereka dihadirkan secara daring melalui aplikasi Zoom. Selain itu, turut dihadirkan saksi lainnya dari Patsus Brimob, yakni HK, BA, AR, S, dan BH. Diketahui mereka adalah Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Karopaminal, Brigjen Beni Ali, ex-Karo Provos, Kombes Budi Herdi, mantan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Agus Nur Patria, dan mantan Kaden Apiropaminal, serta Kombes Susanto, ex-Kabag Gakum Rop Provos di Propam Polri. Kemudian dari Patsus Provos, yakni RS, AR, ACN, CP, dan RS, serta 2 saksi di luar Patsus yakni HM dan MB, sehingga total saksi yang dihadirkan sebanyak 15 orang. Saat ini sidang kode etik Ferdi Sambo masih berlangsung. Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso mendesak pelaksanaan sidang etik Irjen Ferdi Sambo digelar secara terbuka. Sugeng meminta hal itu kepada Ketua Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Kepala Badan Intelijen Keamanan Kabintelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri. Desakan sidang etik digelar secara terbuka disebut sangat diperlukan. Menurut Sugeng, publik berhak mengetahui perkembangan kasus ini. Sugeng meminta setidaknya menyediakan CCTV bagi awak media. Hal itu guna kebutuhan pemantauan sidang etik Ferdi Sambo. Sementara itu, Sugeng juga menyinggung terkait pengunduran diri Irjen Ferdi Sambo. Sugeng mendorong Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk menolaknya. Sugeng mengatakan dorongan itu lantaran pemeriksaan dugaan kode etik terhadap Ferdi Sambo sampai tahap persidangan. Menurut Sugeng, sidang etik terhadap Ferdi Sambo merupakan suatu hal penting. Lantaran insiden pembunuhan diduga dilakukan oleh jenderal terhadap anak buahnya pertama kali terjadi di Indonesia. Sugeng menegaskan putusan sidang etik terhadap Ferdi Sambo dapat menjadi pelajaran dan bahan evaluasi bagi Polri. Sebagai informasi, sidang kode etik Ferdi Sambo digelar di TNCC Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan pada Kamis 25 Agustus 2022. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang akan digelar secara tertutup mulai pukul 9 pagi. Sidang etik dipimpin oleh Kabintelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan soal temuan di 3 rumah tersangka Ferdi Sambo saat digeledah. 3 rumah yang digeledah adalah di Jalan Saguling, Jakarta Selatan, di Jalan Bangka, Jakarta Selatan, dan di Duren 3. Kapolri menegaskan tidak ada temuan uang senilai 900 miliar rupiah di rumah Ferdi Sambo. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rapat dengar pendapat DPR pada Rabu kemarin. Adapun barang temuan itu adalah pisau, kotak senjata, handphone, dan buku laporan M-Banking. Dalam hal ini Kapolri mengatakan pihaknya juga telah menggeledah rumah yang ada di Magelang. Kapolri mengatakan bahwa peristiwa berupa temuan dolar itu merupakan peristiwa yang ada di Amerika Serikat. Dirinya mengatakan temuan uang itu adalah terkait kasus uang dolar palsu yang terjadi di Atlanta, Amerika Serikat. Gestur Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat menyampaikan kronologi kejadian kasus pembunuhan Brigadir J menuai sorotan. Dalam hal ini ia terlihat terbata-bata saat menyebutkan satu nama perwira tinggi atau Pati yang terlibat kasus ini. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Saat itu Kapolri membacakan kronologi kasus pembunuhan terhadap Brigadir J yang dilakukan Irjen Ferdi Sambo di hadapan anggota Komisi 3. Dalam menjelaskan rangkaian kejadian, Kapolri Sigit tampak beberapa kali menarik napas. Bahkan ketika Kapolri membacakan soal pengantaran jenazah Brigadir J ke rumah duka, ia sempat terhenti beberapa saat. Kapolri juga sempat terdiam sebentar sebelum melanjutkan kalimatnya. Kemudian ia mengatakan personel Propam Polri menolak permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Lantas ia menjelaskan alasannya, namun ia membacakannya dengan sedikit terbata-bata. Dijelaskan saat itu Brigadir J diduga melakukan perbuatan tercela dan tidak memenuhi syarat.
Selanjutnya ia berujar soal keberadaan Jenderal Bintang 1 di rumah keluarga Brigadir J. Listio Sigit Prabowo pun terlihat terbata-bata menjelaskannya. Lalu ia kembali menerangkan bahwa polisi tersebut adalah ex-Karopaminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan. Menurut Kapolri, Hendra meminta keluarga tak merekam dan memotret jenazah dengan alasan masalah aib. Saat menjelaskan hal itu, Kapolri juga tampak menggerakkan tubuhnya naik turun. Lantas Kapolri memaparkan lebih detail soal kematian Brigadir J. Saat akan dimakamkan, personil di Propam Polri menolak untuk permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Karena menurut personil di Propam tersebut terdapat syarat yang harus dipenuhi dan dalam hal ini mereka menyatakan ada perbuatan tercela sehingga kemudian tidak dimakamkan secara kedinasan. Kemudian malam harinya datang personil dari Divpropam Polri yang berpangkat Pati atas nama Brigjen Pol Hendra atau Karopaminal yang Kuasa hukum keluarga Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak mengungkapkan ada Jenderal Bintang 3 yang takut menangani kasus yang menjerat Irjen Ferdi Sambo. Kamarudin menerangkan Irjen Sambo memiliki pelindung meski Jenderal Bintang 2. Dikutip dari tribunjakarta.com, Kamarudin mengaku ada Jenderal Bintang 3 bercerita kepadanya. Dikatakan Jenderal itu merasa ketakutan dan tak berani menangani kasus Irjen Ferdi Sambo. Ia menjelaskan Jenderal itu berujar Kamarudin terlalu berani menguak kasus ini. Lantas Kamarudin bertanya alasan ia merasa takut. Kamarudin menegaskan seharusnya mafialah yang takut terhadap penegak hukum. Kamarudin mengaku tidak tahu apakah Jenderal Bintang 3 tersebut bercanda atau serius. Lantas ia menyebutkan Irjen Ferdi Sambo memiliki sosok pelindung. Kemudian Kamarudin menceritakan dirinya mengirim bukti soal pembunuhan Brigadir J ke penyidik. Namun penyidik justru ketakutan jika ponselnya terpantau. Bahkan diakui Kamarudin ada juga penyidik menolak bukti. Terjadi momen mengejutkan dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Rabu 24 Agustus 2022. Sebuah suara mengagetkan muncul dan mengucap kata sayang di sela-sela interupsi yang disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Suara itu menggema di ruangan rapat hingga membuat orang-orang di ruangan tersebut tertawa. Saat itu anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Gerindra Habibur Rahman sedang melontarkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya mengungkap motif pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus. Dalam pernyataannya, Kapolri menyebut peristiwa pembunuhan tersebut berkaitan dengan kesusilaan. Meski begitu, Polri masih melakukan pendalaman terkait motif tersebut. Kapolri Sigit menerangkan dari hasil penelusuran tim sus, peristiwa yang terjadi di Duren 3 pada 8 Juli lalu berkaitan dengan kesusilaan. Motif ini dilaporkan oleh istri Irjen Ferdi Sambo, Putri Candrawati. Disebutkan olehnya ada dua isu yang terkait dengan kesusilaan tersebut, yakni pelecehan atau perselingkuhan. Untuk memastikannya, maka tim sus akan melakukan pemeriksaan terakhir terhadap Putri Candrawati. Sigit memastikan tidak ada isu di luar motif kesusilaan tersebut. Sebelumnya, Sigit menerangkan pembunuhan terhadap Brigadir J dipicu rasa emosi dan amarah dari Ferdi Sambo. Emosi itu terjadi setelah Putri melapor pada Ferdi Sambo soal peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Untuk motif selengkapnya, Kapolri menyatakan akan dibuka sepenuhnya di pengadilan. Ditanyakan oleh Pak Suding bahwa terkait dengan adanya beberapa peristiwa. Namun demikian, tadi kita sampaikan bahwa memang ada satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya
antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Jadi tidak ada isu di luar itu, dan ini tentunya akan kami pastikan besok setelah pemeriksaan terakhir. Jadi ini juga mungkin bisa mendapatkan gambaran secara lebih jelas bahwa Saudara Ferdi Sambo terpicu amarah dan emosinya pada saat Saudara PC atau Saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Kapolri Jenderal Listio Sigit akhirnya buka suara seusai dicecar pertanyaan anggota DPR terkait insiden yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah, yang diduga menjadi pemicu tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat. Insiden tak pantas yang diduga terjadi di Magelang tersebut sebelumnya disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI, Syarifuddin Suding. Kapolri menjelaskan kronologi kejadian yang berlangsung di Magelang sudah diungkap oleh Ferdi Sambo pada penyidik. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR bersama dengan Kapolri pada Rabu 24 Agustus, Suding awalnya mempertanyakan soal kronologis yang diterimanya terkait apa yang telah terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Kejadian dewasa tersebut diakui Suding dipergoki oleh sopir Putri Chandrawati, yakni Kuat Ma'ruf. Diduga insiden tersebut tak hanya terjadi satu kali, namun 2 kali dalam waktu 2 hari pula. Kapolri Listio Sigit pun membenarkan sebagian besar pernyataan Suding soal insiden yang terjadi di Magelang. Kapolri mengaku sudah menerima pernyataan tersebut dari Ferdi Sambo saat dilakukan pemeriksaan. Hanya saja diakui Listio Sigit, pernyataan lebih detail akan disampaikan kembali seusai pihaknya melakukan pemeriksaan pada Putri Chandrawati yang saat ini telah menjadi tersangka. Kapolri menegaskan detail kejadian yang berlangsung di Magelang akan menjadi kesimpulan akhir terkait motif pembunuhan yang dilakukan Irjen Ferdi Sambo pada Brigadir J. Sebelumnya, anggota Komisi 3 DPR ini, Syarifuddin Suding, mengatakan ia menerima informasi soal kronologi kejadian di Magelang yang diduga menjadi pemicu kemarahan Irjen Ferdi Sambo. Dijelaskan Suding, ia menerima informasi ada kejadian di mana Putri Chandrawati berada di sebuah sofa dan diangkat oleh Brigadir J karena ingin masuk ke dalam kamar. Kuat Ma'ruf mengaku melihat kejadian tersebut dan membentak Brigadir J untuk tidak menyentuh Putri Chandrawati. Dari informasi yang diterima Suding, ia menyebut bahwa kejadian kedua berlangsung pada 7 Juli, sekira pukul 17.30 menjelang maghrib. Kala itu Kuat melihat Brigadir J masuk ke dalam kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan memergoki Brigadir J keluar kamar dengan mengendap-endap. Seusai kejadian tersebut, diduga Putri Chandrawati menangis hingga Kuat menyarankan agar Putri melapor ke sang suami. Suding mengatakan Putri yang akhirnya bercerita pada Ferdi Sambo membuat sang suami emosi dan gelap mata. Dari laporan dan pengakuan tersebut, akhirnya Ferdi Sambo merencanakan pembunuhan dan melibatkan ajudan-ajudannya. Suding menduga kemarahan Ferdi Sambo memuncak seusai ia mendengar pengakuan sang istri ditambah keterangan yang disampaikan oleh Kuat Ma'ruf. Motif pembunuhan Brigadir J oleh Irjen Ferdi Sambo masih menjadi teka-teki. Namun anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PAN, Syarifuddin Suding tiba-tiba membongkarnya saat menggelar rapat bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding menyebut peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J itu diawali kasus pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Suding awalnya menyinggung soal motif pembunuhan yang hanya akan diungkap di pengadilan oleh Kapolri. Namun, ia tiba-tiba memiliki cerita motif pembunuhan Brigadir J yang dijelaskan oleh Ferdi Sambo kepada penyidik. Tidak diketahui dari mana Suding bisa mendapatkan motif yang masih dipendam penyidik tim khusus bentukan Kapolri itu. Ia hanya menyebut bahwa motif tersebut didapatnya dari berbagai sumber. Dalam motif tersebut, Suding mengatakan bahwa peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J diawali dari kasus pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati. Insiden itu terjadi pada saat Putri Chandrawati dan sejumlah ajudannya ke Magelang, Jawa Tengah untuk menengok anaknya yang sekolah. Putri saat itu tinggal di sebuah rumah kecil di Magelang yang mudah dilihat orang yang ada di dalamnya pada 4 Juli. Ketika itu Putri Chandrawati tengah tertidur di sofa ruang tamu rumah tersebut. Namun Brigadir J tiba-tiba menghampiri dan hendak menggendong Putri Chandrawati. Insiden itu kemudian dilihat asisten rumah tangga Kuat Ma'ruf. Kuat pun langsung berteriak dan menyuruh Brigadir J untuk mengurungkan niatnya.
Pada tanggal 6 Juli, Ferdi Sambo berniat menyusul Putri Chandrawati ke Magelang untuk merayakan pesta pernikahan. Lalu tanggal 7 Juli, Ferdi Sambo pulang ke Jakarta terlebih dahulu menggunakan pesawat. Di hari itu disebutkan terjadi upaya pemerkosaan yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap Putri Chandrawati. Pada sore hari, almarhum terlihat masuk ke kamar Putri Chandrawati di lantai 2 dan mengendap-endap keluar dari kamar. Brigadir J kemudian ditegur oleh Kuat kenapa masuk ke kamar Putri Chandrawati. Saat Kuat masuk ke dalam kamar tersebut terlihat Putri Chandrawati menangis dengan posisi pakaian berantakan. Kemudian Kuat menyarankan Putri Chandrawati akan melaporkan kejadian tersebut ke Ferdi Sambo. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membeberkan peristiwa yang terjadi pasca penembakan Brigadir J. Diungkapkan ada polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan pertama kali datang ke TKP. Kemudian para saksi digiring ke Propam Polri. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Polisi Polres Metro Jakarta Selatan yang dimaksud merupakan Kasat Reskrim AKBP Ridwan Soplanit. Ia datang pertama kali ke TKP sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat setelah ditelepon langsung oleh sopir Irjen Ferdi Sambo. Selanjutnya personel dari Biro Provos Divisi Propam Polri datang ke TKP sekira pukul 17.47 waktu Indonesia Barat. Hal ini atas perintah Irjen Ferdi Sambo. Di TKP terungkap mereka langsung melakukan pendataan dan mengamankan barang bukti peristiwa pembunuhan tersebut. Pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, saksi-saksi yang ada di TKP dibawa ke kantor Karopaminal Divisi Propam Polri. Mereka adalah Baradae, Bribka RR, dan KM. Di Propam, ketiganya dilakukan pemeriksaan soal kejadian tersebut. Kapolri menerangkan proses olah TKP berlangsung pada 19.40 waktu Indonesia Barat. Dikatakan jenazah Brigadir J dibawa menggunakan mobil ambulans. Mobil tersebut dikawal mobil dinas Biro Provos Propam serta mobil operasional Satreskrim Polres Jakarta Selatan. Jenazah Brigadir J tiba di RS Polri sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sesuai prosedur autopsi jenazah, diperlukan syarat berupa surat administrasi permintaan visum et repertum dari penyidik. Untuk itu dijelaskan Kapolri, jenazah Brigadir J sempat transit di ruang jenazah. Hal ini sambil menunggu syarat administrasi tersebut selesai. Ada satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Atau saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Dalam rapat dengar pendapat anggota DPR RI Komisi 3 bersama Kapolri, Sarifuddin Suding menanyakan beberapa hal termasuk insiden yang terjadi di Magelang. Ia menyebut Brigadir J lari dari kamar Putri setelah terpergok oleh Kuat Ma'ruf. Sementara itu istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, menangis di dalam kamarnya. Ia mengatakan mendapatkan informasi tersebut dan mengonfirmasinya kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Suding mengatakan peristiwa berawal saat Putri berangkat ke Magelang bersama Brigadir J, Baradae, Bribka RR, dan KM. Perbuatan Brigadir J itu disebut terjadi pada 7 Juli 2022 di Magelang. Suding mengatakan sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di Magelang, Kuat Ma'ruf memergoki Brigadir J keluar dari kamar Putri. Brigadir J disebut berlari saat Kuat berusaha menegurnya. Tak lama kemudian Kuat mendengar tangisan Putri dari dalam kamar.
Setelahnya, Kuat menyarankan agar melaporkan yang dialami oleh Putri kepada Ferdi Sambo. Malam itu juga, sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat, Putri menelepon sang suami sambil menangis. Namun Putri tak menjelaskan secara detail. Barulah pada 8 Juli 2022, Putri dan rombongannya kembali ke Jakarta. Sesampainya di Saguling, Putri menceritakan semua yang dialaminya ke Ferdi Sambo hingga membuatnya hilang akal dan terjadilah pembunuhan. Suding kemudian mengonfirmasi kronologi kejadian yang ia dapat kepada Listio Sigit. Kapolri mengatakan yang disampaikan oleh Suding memang banyak yang benar. Namun sekali lagi ia menegaskan soal motif pembunuhan masih dalam penyelidikan. Pada sore hari, sidang kode etik terhadap mantan Kadif Propam Polri sekaligus tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Ferdi Sambo, digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022. Sidang digelar tertutup di ruang sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Gedung TNCC lantai 1 Rowa Prof Div Propam Polri. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang kode etik digelar mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sidang KKEP ini dipimpin oleh Jenderal Bintang 3 yakni Kepala Badan Intelijen Keamanan atau Kabaintelkam Komjen Ahmad Doviri. Jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Lebih lanjut, Sigit mengungkapkan kini surat itu masih dalam pertimbangan internal. Sementara itu, Polri berjanji akan menampilkan Ferdi Sambo ke hadapan publik saat sidang etik dan profesi hari ini. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Gedung DPR RI Jakarta. Sambo untuk pertama kalinya muncul di hadapan publik setelah menjadi tersangka dan ditahan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J yang muncul di sidang etik yang digelar pada Kamis 25 Agustus 2022 di gedung TNCC lantai 1 Rowa Prof Div Propam Polri. Sambo terlihat datang dengan penjagaan ketat dan mengenakan seragam dinas lengkap. Sambo masuk ke ruang sidang bersama 2 orang lalu duduk di kursi yang sudah disediakan. Setelahnya, ia memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabaintelkam Polri Komjen Ahmad Doviri dan dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang ini dihadirkan 15 orang saksi termasuk 2 tersangka lain yakni Baradae dan Bribka RR. Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini. Ferdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya. Ferdi Sambo, tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J, hari ini menjalani sidang etik Polri. Ferdi Sambo datang mengenakan seragam dinasnya dan dikawal oleh puluhan anggota dari Propam serta Brimob. Ferdi Sambo memasuki ruang sidang sekira pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hal itu disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Irjen Dedi juga mengatakan bahwa sejumlah saksi turut dihadirkan dalam sidang etik tersebut. Kehadiran sejumlah saksi dikatakannya untuk mendalami peran dari Ferdi Sambo terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Saksi yang dihadirkan dalam sidang etik yaitu Brigjen Polhedra, Brigjen B, Kombes B, Kombes A, dan Kombes S. Diketahui sidang etik dilakukan karena Ferdi Sambo melanggar pasal 340 KUHP yakni pembunuhan berencana. Dalam sidang tersebut, nasib Ferdi Sambo akan diputuskan. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan pembukaan dan pembacaan vonis sidang etik Sambo digelar. Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap Ferdi Sambo digelar secara terbuka.
Namun meski begitu, materi persidangan etik Sambo digelar secara tertutup, sehingga media tidak diizinkan untuk meliput materi persidangan. Diketahui sidang etik Sambo digelar di gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta. Sidang etik terhadap Ferdi Sambo digelar pada hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Sidang kode etik Sambo dipimpin oleh Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Komjen Ahmad Doviri. Tahapan awal sidang, Ketua Sidang akan menanyakan soal identitas dan persyaratan formil dari Sambo. Selanjutnya baru disimpulkan terkait keputusan terhadap Ferdi Sambo. Ferdi Sambo hadir langsung dalam sidang kode etik yang digelar hari ini, Kamis 25 Agustus 2022 di gedung TNCC lantai 1 Roa Prof Div Propam Polri. Dalam sidang ini Sambo tampak datang mengenakan seragam lengkap dan memasuki ruangan bersama 2 orang. Kemudian ia duduk di kursi dan terlihat gelisah. Sambo duduk kemudian memberikan topi polisi kepada seorang petugas lalu membuka masker hitamnya. Ferdi Sambo kemudian duduk dan menggerak-gerakkan tangannya sambil membenarkan posisi duduknya seperti sedang gelisah. Diketahui sidang etik hari ini dipimpin oleh Kabintel Kapolri Komjen Ahmad Doviri. Diketahui jelang sidang kode etik, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan Sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota Polri. Surat tersebut sudah diajukan ke Korps Bayangkara. Hal itu dibenarkan oleh Sigit dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus 2022. Namun hal itu disebut tak akan berpengaruh pada sidang kode etik yang digelar hari ini. Ferdi Sambo saat ini telah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ia kedapatan menjadi otak pembunuhan dan berusaha merancang skenario untuk menutupi aksinya. Sidang kode etik Ferdi Sambo digelar hari ini Kamis 25 Agustus 2022 dan menghadirkan 15 orang saksi, termasuk tersangka Baradae yang tak mau bertemu dengan Ferdi Sambo hari ini dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kode etik Ferdi Sambo. Meski begitu, ia dihadirkan melalui daring. Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Nurul Azizah mengatakan saksi dari tempat khusus Bareskrim yakni Brib KRR, KM, dan Baradae. Mereka dihadirkan secara daring melalui aplikasi Zoom. Selain itu, turut dihadirkan saksi lainnya dari Patsus Brimob yakni HK, BA, AR, S, dan BH. Diketahui mereka adalah Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Karopaminal, Brigjen Beni Ali, ex-Karo Provos, Kombes Budi Herdi, mantan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Agus Nur Patria, dan mantan Kaden Apiropaminal, serta Kombes Susanto, ex-Kabag Gakum Rop Provos di Propam Polri. Kemudian dari Patsus Provos yakni RS, AR, ACN, CP, dan RS, serta 2 saksi di luar Patsus yakni HM dan MB, sehingga total saksi yang dihadirkan sebanyak 15 orang. Saat ini sidang kode etik Ferdi Sambo masih berlangsung. Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso mendesak pelaksanaan sidang etik Irjen Ferdi Sambo digelar secara terbuka. Sugeng meminta hal itu kepada Ketua Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Kepala Badan Intelijen Keamanan Kabintelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri. Desakan sidang etik digelar secara terbuka disebut sangat diperlukan. Menurut Sugeng, publik berhak mengetahui perkembangan kasus ini. Sugeng meminta setidaknya menyediakan CCTV bagi awak media. Hal itu guna kebutuhan pemantauan sidang etik Ferdi Sambo. Sementara itu, Sugeng juga menyinggung terkait pengunduran diri Irjen Ferdi Sambo. Sugeng mendorong Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk menolaknya. Sugeng mengatakan dorongan itu lantaran pemeriksaan dugaan kode etik terhadap Ferdi Sambo sampai tahap persidangan. Menurut Sugeng, sidang etik terhadap Ferdi Sambo merupakan suatu hal penting. Lantaran insiden pembunuhan diduga dilakukan oleh jenderal terhadap anak buahnya pertama kali terjadi di Indonesia. Sugeng menegaskan putusan sidang etik terhadap Ferdi Sambo dapat menjadi pelajaran dan bahan evaluasi bagi Polri. Sebagai informasi, sidang kode etik Ferdi Sambo digelar di TNCC Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan pada Kamis 25 Agustus 2022. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan sidang akan digelar secara tertutup mulai pukul 9 pagi. Sidang etik dipimpin oleh Kabintelkam Polri Komjen Pol Ahmad Doviri.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan soal temuan di 3 rumah tersangka Ferdi Sambo saat digeledah. 3 rumah yang digeledah adalah di Jalan Saguling, Jakarta Selatan, di Jalan Bangka, Jakarta Selatan, dan di Duren 3. Kapolri menegaskan tidak ada temuan uang senilai 900 miliar rupiah di rumah Ferdi Sambo. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rapat dengar pendapat DPR pada Rabu kemarin. Adapun barang temuan itu adalah pisau, kotak senjata, handphone, dan buku laporan M-Banking. Dalam hal ini Kapolri mengatakan pihaknya juga telah menggeledah rumah yang ada di Magelang. Kapolri mengatakan bahwa peristiwa berupa temuan dolar itu merupakan peristiwa yang ada di Amerika Serikat. Dirinya mengatakan temuan uang itu adalah terkait kasus uang dolar palsu yang terjadi di Atlanta, Amerika Serikat. Gestur Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat menyampaikan kronologi kejadian kasus pembunuhan Brigadir J menuai sorotan. Dalam hal ini ia terlihat terbata-bata saat menyebutkan satu nama perwira tinggi atau pati yang terlibat kasus ini. Hal itu diungkapkan Kapolri dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 24 Agustus kemarin. Saat itu Kapolri membacakan kronologi kasus pembunuhan terhadap Brigadir J yang dilakukan Irjen Ferdi Sambo di hadapan anggota Komisi 3. Dalam menjelaskan rangkaian kejadian, Kapolri Sigit tampak beberapa kali menarik napas. Bahkan ketika Kapolri membacakan soal pengantaran jenazah Brigadir J ke rumah duka, ia sempat terhenti beberapa saat. Kapolri juga sempat terdiam sebentar sebelum melanjutkan kalimatnya. Kemudian ia mengatakan personel Propam Polri menolak permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Lantas ia menjelaskan alasannya, namun ia membacakannya dengan sedikit terbata-bata. Dijelaskan saat itu Brigadir J diduga melakukan perbuatan tercela dan tidak memenuhi syarat. Selanjutnya ia berujar soal keberadaan Jenderal Bintang 1 di rumah keluarga Brigadir J. Listio Sigit Prabowo pun terlihat terbata-bata menjelaskannya. Lalu ia kembali menerangkan bahwa polisi tersebut adalah ex-Karopaminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan. Menurut Kapolri, Hendra meminta keluarga tak merekam dan memotret jenazah dengan alasan masalah aib. Saat menjelaskan hal itu, Kapolri juga tampak menggerakkan tubuhnya naik turun. Lantas Kapolri memaparkan lebih detail soal kematian Brigadir J. Saat akan dimakamkan, personil di Propam Polri menolak untuk permintaan keluarga untuk pelaksanaan pemakaman secara kedinasan. Karena menurut personil di Propam tersebut terdapat syarat yang harus dipenuhi dan dalam hal ini mereka menyatakan ada perbuatan tercela sehingga kemudian tidak dimakamkan secara kedinasan. Kemudian malam harinya datang personil dari Divpropam Polri yang berpangkat Pati atas nama Brigjen Pol Hendra atau Karopaminal yang Kuasa hukum keluarga Brigadir J Kamarudin Simanjuntak mengungkapkan ada Jenderal Bintang 3 yang takut menangani kasus yang menjerat Irjen Ferdi Sambo. Kamarudin menerangkan Irjen Sambo memiliki pelindung meski Jenderal Bintang 2. Dikutip dari tribunjakarta.com, Kamarudin mengaku ada Jenderal Bintang 3 bercerita kepadanya. Dikatakan jenderal itu merasa ketakutan dan tak berani menangani kasus Irjen Ferdi Sambo. Ia menjelaskan jenderal itu berujar Kamarudin terlalu berani menguak kasus ini. Lantas Kamarudin bertanya alasan ia merasa takut. Kamarudin menegaskan seharusnya mafialah yang takut terhadap penegak hukum. Kamarudin mengaku tidak tahu apakah Jenderal Bintang 3 tersebut bercanda atau serius. Lantas ia menyebutkan Irjen Ferdi Sambo memiliki sosok pelindung. Kemudian Kamarudin menceritakan dirinya mengirim bukti soal pembunuhan Brigadir J ke penyidik. Namun penyidik justru ketakutan jika ponselnya terpantau. Bahkan diakui Kamarudin ada juga penyidik menolak bukti. Terjadi momen mengejutkan dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Rabu 24 Agustus 2022. Sebuah suara mengagetkan muncul dan mengucap kata sayang di sela-sela interupsi yang disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Suara itu menggema di ruangan rapat hingga membuat orang-orang di ruangan tersebut tertawa.
Saat itu anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Gerindra Habibur Rahman sedang melontarkan interupsi terkait penyakit masyarakat yang harus diurus Polri. Belum selesai menyampaikan interupsinya terdengar suara perempuan bernada manja menyebut kata sayang. Mendengar hal itu Habibur Rahman seketika langsung panik dan menjelaskan suara tersebut tidak datang dari ponselnya. Gelak tawa itu tak berlangsung lama karena langsung ditenangkan oleh Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Menurutnya interupsi ini membuat hati berdebar-debar. Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan dugaan motif pembunuhan Brigadir J. Menurutnya motif pembunuhan berencana Brigadir J oleh Ferdy Sambo diduga karena dua hal, yakni antara pelecehan atau perselingkuhan. Namun dugaan itu masih dalam pendalaman tim Sus Polri. Ia menambahkan motif itu masih belum bisa dipastikan sebelum ada pemeriksaan lebih lanjut terhadap istri Ferdy Sambo. Listio Sigit mengatakan Putri Chandrawati rencananya akan diperiksa hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Dimasukkan di sini apakah bagaimana gitu loh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya mengungkap motif pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Komisi 3 DPR RI Rabu 24 Agustus. Dalam pernyataannya, Kapolri menyebut peristiwa pembunuhan tersebut berkaitan dengan kesusilaan. Meski begitu, Polri masih melakukan pendalaman terkait motif tersebut. Kapolri Sigit menerangkan dari hasil penelusuran tim Sus, peristiwa yang terjadi di Duren 3 pada 8 Juli lalu berkaitan dengan kesusilaan. Motif ini dilaporkan oleh istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Chandrawati. Disebutkan olehnya ada dua isu yang terkait dengan kesusilaan tersebut, yakni pelecehan atau perselingkuhan. Untuk memastikannya, maka tim Sus akan melakukan pemeriksaan terakhir terhadap Putri Chandrawati. Sigit memastikan tidak ada isu di luar motif kesusilaan tersebut. Sebelumnya, Sigit menerangkan pembunuhan terhadap Brigadir J dipicu rasa emosi dan amarah dari Ferdy Sambo. Emosi itu terjadi setelah Putri melapor pada Ferdy Sambo soal peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Untuk motif selengkapnya, Kapolri menyatakan akan dibuka sepenuhnya di pengadilan. Ditanyakan oleh Pak Suding bahwa terkait dengan